lagi Mbak Melani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Deng Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya para pejuang. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabar pada wabarakatuh. subuh hari ini? Iya, Ya, Masya Allah. Alhamdulillah baik. Baik. Masya Allah, Gurunda. Keren. Gurunda Gurunda pakai skincare kok jadi agak bening gini Gurunda nih. Sudah cukur ya Gurunda, sudah kecukur. dari sini kurusan dikit ya. Kurusan dikit ya bang. Belum cukur. Keren. Beginilah kurusan keadaannya. dikit. Ya, orang lagi di hutan. Lagi di gunung. Kurusan dikit nggak bang? Ada Dinda Ali rupanya ya, Masya Allah. Subhanallah. Uniripa kenapa kayak gitu mukanya? Ini Bang Sigma ini Ustadz Ali. Dari perhatian Yes. itu nih. Iya, Bang Ustadz Ali. Bukan. Oh, ganti nama Ustadz Ali. Bukan. Oh, Ustaz tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda dan teman-teman para pejuang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin mute noise. Uniripa kan moderator ya. Uniripa diatur ya. Iya. Ini saya diundang oleh Sang Ratu ke sini, malah Sang Ratunya belum muncul. Ustadz Alif ya? Ali ya? Benar kan? Iya Ustadz Ali, Ustadz Ali. Bukan Ustadz Alif. Nah, apa kabar Ustadz Ali? Kapan ke Jakarta? Gak mau ke Jakarta lagi. Oh gitu sama aku. Macet, panas. Enggak mau lagi ke Jakarta. Takut ke Jakarta beliau. Mau pindah ke Makassar aja sama Gurunda. Mantap sekali di Makassar ini enak. Oh, mantap. Di Alhamdulillah. Makassar enak sini. Tapi dengan syarat ya, jangan ada Uniriva di sana, Gurunda. Oh, nggak bisa. Begitu dia menginjakkan kaki di bandara, sirine bunyi. Atau begitu Uniriva pindah ke Makassar, kita pindah ke tempat lain, Gurunda. Iya, betul. Kita pindah ke Sumatera, di Padang. Siap. Kayaknya dia lagi sakit itu. Mukanya coba lihat tuh. Kayak kerupuk basi. Tadi si itu bang, si Joseph, si Oten semua curhat dia. Ngapain kalian lapor-laporkan? Ngapain kalian lapor-laporkan? Aku bilang lapor aja, masuk penjara kan semua kata aku kan. Dia pula yang curhat-curhat sama aku. Botol kali Oten nih. Dia yang lapor-laporin pertama-tama. Terus dia bilang gitu tadi, ngapain kalian lapor-laporin ya? Lapor aja aku bilang gitu. Masuk penjara kalian kan semua. Gurunda lihat ke depan lagi dong, keren banget nih kalau di matanya keluar cahaya gini. Siu. Gimana maksudnya? Weh, Lucifer itu Lucifer itu Lucifer. Wajah hitam. Aisyah Lucifer itu Lucifer. Kan? Ada warna merah nggak? Ada warna merah nggak? Pakai warna merah Ustadz Ali. Warna merah. Cuma ada Selendang sutra. Malam juga Gulton Oten naik Bang Gulton. Ini ada adik bungsu semua ini. Kok ada Pada adik ngumpul semua ini. Oh ada. Ini, aduh. Pada ngumpul semua. Assalamualaikum sensei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamak. Waalaikumsalam. Sambil lari ini. Ini Mana lagi jalannya? Lupa. Ini adik durhaka ini, adik durhaka. Abangku. Kenapa lari? Apa? Bang Zuma. Kenapa Adik lari durhaka. Bang? Kenapa lari? Katanya janjian mau di Jakarta. Apa pula tunggu-tunggu nggak datang nakal. Astagfirullah sensei. Bukan sensei. Aduh, Mak, ini gara-gara Daman and the Barber Shop ini. Diam kau Aduh, Neplos. Mak, jadi Diam kau. kena. Diam kau Neplos. Diam kau. Oh, siap. Alhamdulillah pada ngumpul semua. Ini adik bungsu kita ini kemana aja Gurunda nih? Mau saya Biasa. Antum tidak tahu. Saya udah tahu. Pokoknya dia mau beli satu pulau di pulau mana kemarin itu bilangnya ya. Pokoknya dia mau beli Plus pulau. bang,
Neplos aku intipin kemarin bang, dia bermesra-mesraan dengan papa jahat bang. Biarin aja EGP. Udah bertahun-tahun masih belum bisa jadi seniman, gimana ini Unripa nih? Dia nggak tahu Sensei izin taktik perang, dia Sensei, nggak tahu ini dia. 5 menit mau cari tempat ini apa? Gurunda. Tempat bernapas dulu Sensei. Ya gimana deh? Saya wakilkan Gurunda, ketemu adik bungsu saya ini, saya yang jewer ya. Iya, kemarin sempat kami janjian Jakarta, tapi saya sibuk. Beliau juga banyak kegiatan. Biasa mendulang dolar. Iya lah. Dia mau saingi Bang Suma, kayaknya bahaya ini. Dia mau nyalip kiri, aduh bahaya ini. Gimana? Neplos sekarang udah jadi bandar lele Gerunda, bandar lele dia. Enggak, ada. Betul itu. Beliau sudah jadi dia orang bandar hebat emas sekarang. sekarang ini. Bandar emas dia Bang Kian Santang. Iya. Iya, banyak teman-teman yang jualan sari laut di bawah beliau, mas-mas dari daerah Jawa. Jaya Abadi, bolehkah aku menulis pertanyaan? Silakan Bang. Neplos kayak Kurang mau siapa kabur. Berantakan banget kamarnya. Mau kemana Bang Neplos? Bukan di kamar itu, dia di Neplos ini kayaknya di hotel bintang 7 hotel dia. ini Swiss Bell. Di Swiss Bell dia. Benar kan Neplos? Jakarta bukan itu, Enggak lah. Bang Nepos. Kabur. Masih di Jakarta. Neplos. Bisa buru-buru. Cancel. Siap Ustaz. Ngapain lagi di OYO itu? Iya. Jangan gitu. Enggak Ustaz. Lagi ada ini. Lagi apa? Lagi di Uber. Buru-buru. Janjian sama orang, jangan. Jaya, naiklah kau Jaya. Mbak Bella Tadi nih yang aku mau turunin dipertanyakan. aja, aku turun di bawah. Bang Oke, Juma sehat-sehat kami. semuanya ya. Ya, Ini makasih. pertanyaannya Bro. Kami Iya Bu, Dari gitu kami aja. mengutus roh kami, Quran surat Sensei, 19 di sini Ya, gimana, Dek? ada di sini Sensei. Ya. Satu-satunya di Banjarbaru hotel yang dilarang Oten menginap di hotel ini. Ini cuman ada di Kalsel. Kenapa bisa? Serius Sensei, serius. Hah? Serius. Kenapa Weh, bisa? ada si ikan buntal. Woi, ikan buntal, woi, ngapain woi, ikan buntal? Jangan digituin. Ini host, boleh nggak bicara sebentar host? Nepos sudah ngakui Muhammad itu Tuhan. Host, saya mau bicara sebentar. Kalau bisa, Ya, silakan Ustaz Ali. Ya. Silakan Pak Ustadz. malam ini kita ingin bersilaturahim, bernostalgia dan merajut berukhuwah kembali. Jadi yang bukan manusia jangan dinaikkan ke sini tolong. Bentar. Ini Ustadz. Ini kan nih. Ini langsung Ani tanya khusus ke Sensei ya. Ani tanya ke resepsionisnya ya. Ani langsung Iya, tanya iya. ke resepsionisnya. Boleh nggak Coba Kristennya di sini? dibesarin. Bentar, Ani tanya nih. Kang dibesarkan. Sebentar, Nepos sudah ngakui Muhammad itu Tuhan. Plus, akui plus. Ayo plus. Yang penting jangan Kau kan layak sudah jadi Tuhan. Nepos sudah debat sama saya. Sebentar. Saya minta Coba waktu 2 menit aja, 2 menit. Iya, di 1 cek menit, dulu. 1 Yang menit. penting Ceket bukan dulu. mayat Bentar. jadi Neplos. Tuhan. Sebentar. Saya minta dulu, waktu kau 1 diam menit aja, dulu. 1 menit aja ya. Neplos debat dengan saya dan dia sudah ngakui Muhammad Iya, Tuhan. iya, Kita iya, tanya diam, langsung. diam. Plus, betul nggak Iya, plus? iya, iya. Mute Betul nggak? aja Diam dulu, dia diam dulu. host. Ya, aku jawab. Host Diam dulu. Kau. Enggak apa-apa, ntar dulu. Ntar dulu. Bentar. Mas, numpang nanya. Harus kau oke plus ya. Kalau di hotel nih Kristen boleh nginap juga? Pokoknya tanya aja sama Nepos, saya nggak bohong. Siap. Saya debat sama Siap, dia. siap, Akhirnya oke. dia akui bahwa Muhammad itu Tuhan. Nepos, akui plus. Ayo akui. Karena gini, Sensei, nih.
Ini kan desainnya desain ini. Belit kau belit. Nah, desainnya desain. Bentar dulu, aku pastikan bahwa hotel nggak bisa nginap di sini, Dis. Dilarang. Ini hotel mewah. Nggak bisa hotel di sini, serius. Gambarnya gini, Gimana kalian bisa nginap di sini? Nggak bisa, dilarang. Aduh. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini serius ya, nggak boleh tidur di situ ya dia. Nggak boleh aroma-aroma. Setiap kamar wajib ada Quran dan zikirnya. Semua kamar. Iya. Gitu. Kasian juga ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kupikir masih di Jakarta, Dek. Ternyata udah di Banjar. Ya, Assalamualaikum Mbak Aisyah. Ini Mbak Aisyah Islam atau Kristen? Ya. Mbak Aisyah? Mbak Aisyah? Ada suaranya, Mbak? Ini saya diundang untuk malam silaturahim. Bang Ali, bentar, izin saya potong. Moderator jangan naikin dulu yang lain ya, tanpa seizin dari host ya. Karena ini acara resmi dari kita ya. Buat moderator jangan naikin tanpa izin host. Silakan Ustadz Ali dilanjut. Oke. Ya, jadi Masya Allah, kita spill sedikit ya. Acara malam ini diinisiasi oleh kakak kita, bunda kita, yaitu kakak kita tercinta, siapa lagi, dan tentu sudah tahu semua. Siapa kira-kira? Ayo, siapa? Siapa dia? Hadijahnya Apologet Muslim Indonesia. Itu hadijahnya. Bu Yuni. Oh, Bu Yuni. Oh, tahu Ustaz. Kakak kita yang bernama Utiwati Metong, betul? Udah mati dia, Bu Yuni. Semua takut sama Edis katanya. Ya, nggak ada yang takut. Ya. Cuma dia itu manusia apa ya? Masya Allah, malam ini acara yang spesial, kita diundang untuk berkumpul bersama oleh Mbak D. Jadi dipilihlah Komal Kian Santang. Oleh karena itu saya mohon kepada host untuk kita fokus kepada acara silaturahminya dulu, jangan kita masukkan yang bukan manusia. Oke? Ya, Uniripa, tolong ya Uniripa monitor. Ya Kang, Ya, aku nggak jadi hanya- moderator Kang. Udah jadi. Mana nggak ada? Oh bentar. Ya, jadi hanya Uniripa yang berhak naikkan nurunkan orang ya. Bentar saya. Karena malam ini adalah acaranya para manusia, yang bukan manusia jangan dinaikkan. Kita mau konsili dulu ya. Adakah sesuatu yang bisa kita bagi? Yang kita bisa Konsili bicarakan? kita dulu Bang. Konsili. Kita harus konsili. Ini konsili ke 1531 untuk menentukan sebenarnya sineplos ini apa spesiesnya. Sampai sekarang aku masih belum tahu. Coba kita tentukan dulu. Mutan. Salah kalau ngira aneh orang. Awalnya saya naik mau open cam, karena pada duluan open cam jadi minder, saya nggak jadi lah. Kayak Cecep itu, Gurunda tahu Cecep dulu tuh filmnya Anjas, Anjas Asmara. Cecep lah rambutnya. Jadi baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Assalam. hari yang berbahagia, di mana Komal yang Durjana ini dipilih ya. Saya tidak tahu kenapa harus Komal Durjana ini dipilih. Anjir, itu Bandar Lele ketawanya rangu banget, indah banget ketawanya. Iya host, ini turun apa sih, berisik banget sih host.
Ya, udah Bang Zuma lo, serius lo, nggak boleh bercanda ya. Baik teman-teman yang 1,2 juta mata memandang dikali 2 jadi 2.400.000 Uni, mata. kalau hostnya masih bicara, turunkan hostnya ya. Tahu nih host ganggu. Dan semoga hari ini tuh pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Hari ini insyaallah kita sedang mengadakan konsili. Sebenarnya kalau dipadankan dengan konsili boleh juga. Kalau namanya konsili adalah musyawarah atau bersilaturahim. Kalau ya, maaf ya, argumen saya ini disclaim ya. Kalau konsili bisa dipadankan dengan kata silaturahim dan bermusyawarah, maka kita bisa menggunakan istilah konsili. Tapi nggak apa-apa, kita nggak usah pakai istilah orang agama lain, nggak apa-apa. Kita bersilaturahim di sini. Tujuannya yang pertama adalah untuk mengenang bagaimana dulu perjuangan kita para apologet yang sudah pernah hadir bersama kita, kemudian kembali ke alam barzah, kemudian balik lagi ya. Sudah 2100 tahun dia tidak hadir, kemudian datang lagi. Sementara Bang Zuma, saya masih seperti ini ya kan Bang. Tiap hari kita tetap diskusi ya Bang ya, membantah syubhat. Tapi ada orang-orang yang berkhianat di antara kita. Dia hilang 2000 tahun, tiba-tiba tak tahu lah Bang ya, entah apa-apa lah ya Bang. Gimana menurut Abang Bang dengan orang-orang seperti ini? Pantas tidak mereka dikatakan sebagai pejuang, atau apakah kita harus memasukkan mereka ke penjara seperti anak Batak? Silakan Abang Zuma jawab. Oh, ngomong sama saya. Iya. Saya rasa itu pertanyaan yang tidak terlalu penting untuk ditanyakan ke Bang Zuma itu oleh Uni Rifan. Penting dong, Bang. Apa? Menurut kok sebagai Pertanyaannya komandan apa? Abang gimana, Bang? Coba Abang bayangkan ya, kita di sini eksis terus kita. Mereka hilang-hilang, Bang. Mentang-mentang mereka cari uang, cari tambang emas, tambang nikel mereka, Bang. Minimal datang ke kita sawer kek, pakai singa kek, neplos. Si Bang Ali ini. Offside, prit. Jadi Itu ya kan, gini, Bang, maksudnya. tak ajarin. Dalam strategi perang itu, tidak semua jenderal itu harus terjun ke medan perang. Ada yang nyusun strategi. Strategi itu juga merupakan satu tindakan yang bagian daripada perang, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, yang sedang masak di dapur juga adalah bagian dari pergerakan perang. Jadi mereka-mereka ini memang kita tugaskan untuk menyelesaikan hubungan bilateral antar negara gitu. Kirain Abang tadi mereka tugasnya masak di dapur. Oh, jangan salah. Aku. Lanjut. Mereka ini, mau tahu, mereka ini ada yang kadang kuutus untuk jadi pura-pura jadi Walabu. Kadang mereka diutus pura-pura jadi lawan. Itu strategi perang itu kayak gitu. Ya, cuman terkadang orang biasa melihat bahwasanya ini ada apa ini? Ada apa? Padahal tidak seperti itu. Ya, orang yang belajar tentang strategi perang pasti menguasai teori dan praktik di lapangan. Gitu. Makanya saya kalau ada adik saya itu negur atau kemudian mereka ada yang memprotes Bang Zuma, saya nggak pernah ambil hati kan, nggak pernah ada benci, nggak pernah ada marah sama mereka. Ya termasuk logika, kalau dia mau bertaubat, taubatan nasuha, kita cebur di laut 7 meter ke bawah, selama 2 jam kita tunggu dia naik kembali, ya masih juga kita maafkan. Mati dia lah, mati. Oh, mati. Mati kalau 2 jam. Masya Allah, bijaksana sekali. Kalau dia dalam misinya sekarang ini nggak berhasil mencapai apa yang menjadi tujuannya, lalu kemudian dia ingin bertaubat kembali, berteman dengan kita, ya kita terima. Tapi kalau dia memang bukan dari strategi, kalau beliau itu memang beda dari yang lain. Itu kecelakaan ya, itu kecelakaan. Itu musibah terbesar yang pernah terjadi di tubuh apologet Islam. Itu bukan bagian dari strategi. Insya Allah. Memang dia murni di luar dari kita, bukan kelompok kita memang kalau beliau. Masya Allah, oke. Nah, itu tanggapan Abang kita ya. Dan saya mau bertanya ini kepada 2 orang yang saya duga, maaf Bang, saya orangnya sangat skeptis. Saya takut 2 orang ini berubah jadi C8 ya Bang. Setelah menghilang sekian ribu tahun, saya sapa dulu saudara-saudara kita. Sigma 411, buka mute-nya, please.
Brother Sigma, silakan Ya, dibuka kebetulan mute-nya. kebetulan saya hanya bicara dengan spesies yang telah lulus evolusi, yang belum lulus evolusi. Saya tidak bicara ingat ya, dulu. saya diberi kuasa di Komal ini. Saya mampu menurunkan dan menaikkan orang di Komal ini ya. Jari saya ini berkuasa di Komal ini. Oke? Oke. Brother Ustadz Ali. Ustadzku, abangku, ya walaupun usia saya lebih tua dari antum, tapi ya secara keilmuan saya di bawah lah. Kenapa jarang muncul di ruang dialektika, my brother? Silakan. Banyak sekali perempuan-perempuan janda-janda yang chat ke saya bingung untuk menjawab. Kemana Bang Ali ini? Kemana Bang Ali? Saya bingung menjawabnya. Tolong dijelaskan mungkin biar mereka tercerahkan. Silakan brother. Gimana cara menjawabnya? Tapi intinya Bang Zuma dan teman-teman di pengurus API tahu apa yang sedang saya kerjakan, dan membagi fokus itu sepertinya tidak semua orang bisa, apalagi ketika ada skala prioritas yang harus saya pilih. Tetapi intinya API adalah bagian dari saya dan saya adalah API. Bang Zuma Masya adalah Allah. abang saya dan saya adalah adiknya Bang Zuma. Bahkan saya sudah deklarasikan secara terbuka. Belakangan ini kan panas dengan tantangan dan berbagai macam ancaman. Jangan pernah kalian berani menyentuh Bang Zuma, hadapi Sigma 411 dulu. Siapapun dari kalian, wahai para kafirun, wahai orang-orang kafir yang mengancam secara hukum pergerakan yang sedang dilakukan oleh abang saya ini, saya sudah siapkan pengacara terbaik di Indonesia untuk menghadapi kalian semua. Itu. Masya Allah. Keren, Masya Keren Allah, banget. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi Brother Ali luar biasa. Terdengar kabar terakhir Brother Ali dari salah satu intel saya yang bekerja di lapangan, katanya Anda ke Thailand operasi kelamin, benar nggak? Maaf, ini hanya sedikit personal pertanyaan. Astagfirullahaladzim. Benarkah itu? Tidak ya, oke. Saya ke Thailand sedang mensurvei kira-kira dokter bedah plastik mana yang bisa menyelamatkan Uni dari keterpurukan ini. Ya, terima kasih. Setelah saya berkunjung ke beberapa tempat, saya berikan foto Uni, semua menyerah. Mohon maaf Uni. Masya Allah. Luar biasa. Perhatiannya Bang Ali memang dari dulu. Masya Allah Bang Zuma, ternyata memang apologet ini saling memperhatikannya. Saya sangat terharu dengan perhatian Bang Ali ya, yang berupaya untuk membuat saya semakin berkilau. Masya Allah. Baik, itu dulu untuk Brother Ali. Nanti kita akan lanjut dengan sesi acara selanjutnya. Itu mungkin apa yang akan disampaikan Bang Zuma, Bang Ali, kemudian, dan ini yang saya agak sedikit ini ya, sebenarnya saya agak gimana gitu, tapi nggak apa-apa lah. Neflos, terdengar kabar sudah 2500 tahun Anda tidak muncul ke permukaan dan sekarang Anda tiba. Saya khawatir Anda membawa misi C9 ini. Boleh tahu sudah dibaptis di gereja mana? Silakan dijawab. Dia ini siluman ikan buntal, ngapain ditanya kayak gitu? Itu dulu, sekarang C14 sudah naik kelas lah. C14 sekarang uji karbon. Jadi Gimana Bang? Udah. jadi untuk jadi saya itu pertama bukan hanya butuh mental dan kecerdasan, tapi butuh nyawa yang banyak, kan gitu. Makanya saya banyak, iya serius, butuh nyawa yang banyak. Karena saya itu dihimpit oleh penguasa. 3 penguasa, 2 hadir di sini, 1 hadir di langit, kan gitu. Jadi PR-nya itu bukan PR ini ya, PR-nya itu pertama harus tahu ular beludak itu bukan hanya hidup di hutan, ada yang hidup di padang pasir, ada yang hidup di laut, dan tugas saya itu adalah mentungin kepala ular-ular beludak, kan begitu. Nah, jadi itu adalah tugas yang berat, tapi ingat, kan begitu. Coba ya searching di Google ya. Juara catur di Indonesia, coba cari yang Oten. Juara 1, nggak ada. Muslim, kenapa? Nggak ngerti main catur. Bukan rasis. Ini bicara soal pola. Kemarin hitung-hitungannya kali ya, Kang, hitung-hitungannya. Aku langsung searching loh ini loh. Searching aja, aku nggak percaya. Jadi pemenang catur. Iya,
Iya, makanya nggak apa-apa Oten menari-nari di tabuh gendang yang udah kita mainkan, biarkan mereka menari sampai berkeringat sampai sejadi-jadinya. Nah, ketika sudah lelah baru kita pukul punggungnya satu-satu. Kayak gitu. Jadi, Coba. ini tuh udah pola yang betul-betul hanya Mbak bisa Mila, dipahami oleh para barakallah. penduduk langit. Nah, gitu. Tapi sehat ya, Bang Nepal sehat ya. Sakit lah. Sejak kapan Ani sehat? Lah, Kalau sakit lah. Bang Aldi sendiri gimana? Bang Aldi sendiri sehat? Bang Aldi sehat ya? Alhamdulillah ala kulli hal. Ini Alhamdulillah. teman-teman Ibes si anak durhaka kemana dia? Masih hidup. Ada. Tadi malam ada masuk di komalnya siapa itu? Bang Zul. Bagus. Ya, kita tunggu yang ya. Jadi alhamdulillah hari ini kita berkumpul untuk bukan mengenang sebenarnya, tepatnya sebenarnya kita konsili ya. Konsili, mungkin Bang Zuma ada poin-poin penting yang beliau sampaikan terkait silaturahim itu adalah sesuatu yang memang wajib kita sambungkan teman-teman. Abang dah silakan mungkin diambil alih. Ya. Jadi kalau di Islam itu selama orang itu tidak dihinggapi penyakit munafik, maka ibarat kata dia seperti apa? Seperti cabai, seperti lombok biji. Lombok biji itu sekering apapun pasti masih ada rasa pedasnya. Jadi kalau di Islam itu ukhuwahnya itu tidak diragukan. Jadi kalau hanya ada kisru kecil, ada satu tindakan-tindakan yang mungkin sempat tersentuh di hati sehingga ada riak, yakin dan percaya orang yang senantiasa menjaga hatinya itu hanya dijadikan sebagai satu riak yang tidak akan membuat perpecahan. Itu udah pasti itu. Seperti teman-teman kita yang lain, kayak Umar Palen pasti dia rindu sama Bang Suma, Andre Mualaf Prince pasti rindu sama Bang Suma. Ya sama seperti Neples ini, kemanapun dia pergi, Dinda Ali kemanapun kakinya berpijak, pasti ke ujung-ujungnya ke Bang Suma. Karena mereka-mereka ini sudah menganggap saya sebagai orang tua. Seperti itu adanya, dan saya mencoba untuk ya sebisa mungkin menjadi abang bagi mereka. Nah, kalau mereka mau benci, mereka mau tidak suka, apa alasannya? Gak ada alasan yang bisa mereka jadikan sebagai satu pegangan untuk menjauh atau membenci. Jadi percayalah teman-teman, kami apologet Islam itu meskipun ada riak kecil, misalnya ada yang sempat dikeluarkan dari api, ada yang kemudian ya itu hanya sebagai bahan introspeksi diri aja. Ya, bisa jadi yang mengeluarkan tidak jauh lebih baik daripada yang dikeluarkan. Bisa jadi juga dia keluar karena ada strategi yang akan disusun. Itu hanya biasa aja ya. Jadi di Islam itu, umat Islam di Indonesia ini percayakan kepada kami para apologet ini, kami satu ya, satu kata, satu komitmen bagaimana kemudian bisa menjalin silaturahim di sosmed dan memperlihatkan yang terbaik untuk umat. Kasus wudhu baptis, kasus dewa Molok, itu hanya sebuah fenomena yang harus terjadi, di mana kedewasaan berpikir, kemudian kematangan di dalam berlogika, dan juga jiwa besar dan berpikir besar, itu adalah cerminan apologet Muslim. Bahwa setiap masalah, setiap keadaan, sudut pandang untuk melihat itu dan memecahkan permasalahan itu banyak. Kadang kita bermain dalam satu sisi, di situ ada kata-kata yang tidak mengenakan bagi kita. Tapi di sisi lain, ada ruang yang begitu luas yang bisa membuat kita tertawa dan berpelukan bersama. Ya itulah indahnya Islam. Indahnya Islam itu kata Rasulullah, ya kata Al-Quran, Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad itu berkasih sayang kepada sesamanya dan keras terhadap orang kafir. Nah itulah, jadi tidak usah terbawa suasana bahwa pernah ada kayak begini bla bla dan seterusnya. Percaya deh sama kami apologet Islam. Di belakang layar itu kami saling mencintai, kami saling menyayangi.
Tanya sama Valen, tanya sama siapa lagi? Alamak, kami di belakang layar itu pelukan. Ada hal-hal yang kecil aja kita saling berembuk. Jangan dipikir di luar itu kita ada pertentangan, di belakang layar itu kita berpelukan, ya, kita saling berukhuwah, kita saling mendukung satu sama lain. Tanya sama Bang Valen atau Dinda siapa namanya, Andre, semuanya baik-baik saja. Apalagi si Blok Kodok, siapa nama Blok Kodok, Rasid, Ibes, alamak, itu mah mainan kita setiap saat di belakang layar. Itu. Kalau terkait dengan ZCC, Bang Sulfikar, wallahi ya, kepada Bang Sulfikar kemarin saya dengar ada informasi ke kuping saya, beliau mau hadir di acara Milad Api, air mata saya netes. Bayangkan itu, ketika Budak Angon mengatakan Bang Sulfikar mau datang ke sini, Bang menuju ke sini, saya masuk kamar, saya duduk, kemudian saya istighfar, air mata saya keluar, subhanallah. Saya nunggu, tapi ternyata beliau entah ada halangan, beliau nggak sempat hadir. Lalu kemudian laporan ke saya, tim kita tadi, Bang, kemarin yang melaporin ke Bang Suma, Bang ada seperti ini, ZCC, apa saya katakan, kamu butuh tanda tangan berapa? Kalau tanda tangan saya, semua tangan saya boleh tanda tangan kalau untuk ZCC. Jadi tidak ada, di luar yang Anda sahabat-sahabat lihat di belakang layar itu kami rangkulan. Tak ada masalah sedikit pun di tubuh Islam itu. Oke? Assalamualaikum. Itu yang perlu saudara pahami. Mantap. Gimana Dinda Ali yang bukan manusia diturunkan atau gimana? Ya, kita. Jadi ada akun Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. PDT Arashid. Kementaran dia nak kesini. Ya. Akun berwarna hitam dan ada gambar warna putihnya. Saya tidak tahu apa C6, C7 atau C8. Perkenalkan diri Anda dulu, brother, silakan. Nama siapa? Kristen atau Islam, tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Ar-Rashid dengan titel pendeta. Alhamdulillah saya sudah memiliki 17 jemaat, sudah meluruskan akidah-akidah kekristenan yang lebih kafah, yang sudah memahami dirinya mana Tritunggal, mana Oneness. Jadi ya kan secara tidak langsung kan Bang Zuma kita tahu sendiri, mungkin Uni Rifa tahu kan, yang naik diskusi saya Tritunggal, ternyata Allah Bapa yang menjelma menjadi manusia, otomatis Oneness. Ya Rashid, apa kabar? Ngomong apa orang ini? Enggak paham saya apa itu tadi. Kalau butuh ya, dia pakai bahasa roh. Dia pakai bahasa ini dia Bang. Dia udah lama ini bermain-main dengan pendeta ini. Brother Rashid, apa kabar? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya masih sehat selalu. Masya Allah. Lama tidak muncul kabarnya. Saya mendengar kabar yang cukup menggemparkan dari Rashid ya. Terakhir saya mendengarkan kabar bahwa Anda bersekutu dengan pendeta Yonatan Purnomo membongkar berapa ribu kesalahan dalam teks Bible. Apakah itu benar? Silakan. Insya Allah masih dikaji, Uni. Masih dalam pekerjaan. Jadi teman-teman, terima kasih. Berarti sudah diakui ya. Jadi akhir-akhir ini umat Kristen dibuat geger saudara-saudara dengan kehadiran Pak Yonatan Purnomo, seorang doktor yang jurnalnya telah publish di Scopus, luar biasa, dan ini tidak akan pernah mampu bisa dibantah. Dan mungkin tanggapan kepada ahli perbaibelan ini ke Rashid dulu, saya tanya dulu. Rashid, bagaimana rasanya lama tidak berkumpul dengan kami? Silakan dijawab. Nggak ada rasa apa-apa, soalnya kalau minta kurang ajar kau ya, emang ada otak kau bilang kayak rindu apa kayak gitu. Jadi kayak kerinduanku itu sangat begitu berat sekali, Masya Allah subhanallah, begitu saya sangat menginginkan ingin bersama, tapi masalahnya kalau saya minta data ke Bang Zuma juga. Ya. Jangan kau jadi ayam durhaka nanti. Jangan kau durhaka. Kau tahu, cukup nih, mohon maaf ya, cukuplah yang dikutu itu malin kundang. Ya, jangan mentang-mentang kau ngaku anak Tuhan lalu kau enak-enaknya mengutuk, jangan, nggak boleh. Ya, baik, di sini sudah berkumpul saudara kita dan saya juga mendapatkan kabar. Saya tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Maklum saya kan seorang perempuan ya, jadi wajar kalau kepo-kepo itu ada.
Berdasarkan informasi dari intel saya mendapatkan kabar bahwa Neflos, Sigma 411 dan Arashid sedang membuat gagasan dan ide, dan ini sepertinya sudah diusulkan kepada Bang Zuma untuk menyingkirkan saya dari dunia apologet. Silakan dijawab ya. Saya baru tahu ini. Silakan dijawab bergantian mungkin. Kok bocor? Kok bocor aja lu? Loh, siapa? Kok bocor? Kok bocor infonya? Loh, ini lucunya ini orang mau bikin lucu tapi nggak lucu. Cuma Bang Ali ini aja lah yang sebagai seorang perempuan, aku ketawa aja. Itu kan Bunda Rama aja ketawa. Ya, Masya Allah ya, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah berkumpul. Mungkin Bang Zuma, ya ini juga menepis ke publik yang selama ini juga sering chat kita satu persatu bahwa ada apa dengan apologet, kenapa. Jadi ini teman-teman. Bentar. Ane mau nanya nih sama Bang Ibes. Bang Ibes, kemarin ini Ustadz, kemarin Bang Ibes di Komar bilang begini, labbaika ya Husain, mau pasang tato di dada. Gimana itu Ustadz? Sudah mencabut-cabut dirinya dia. Pukul-pukul badanmu ya Ibes. Bang Zuma ganteng kali kalau pakai baju kaos hitam. Masya Allah. Kelihatan putih kan? Saya juga pakai. Oh iya, saya udah pakai kaos putih. Kemarin saya pakai kaos hitam. Sekarang udah putih. Apa kira-kira nih nih dari Bang Neflos nih mungkin? Pertanyaannya, yang mengundang dan menginisiasi acara ini kenapa belum hadir? Nggak tahu ini kemana nih beliau ini. Ini jujur teman-teman, ada 9 orang yang telepon saya. Buruan dicariin Bang Zuma, buruan dicariin. Gue bilang, saya juga nyariin Bang Zuma, semua minjem duit. Aku dulu, jangan kau. Aku dulu, jangan kau pula. Aku dulu lulus, baru kau, habis aku. Jam kau. Ya Masya Allah ya. Jadi teman-teman, hari ini kita memang spesial acara kita tuh bersilaturahim karena kesibukan dari Bang Neflos, kesibukan dari Bang Ali, kesibukan dari Ibes, juga ya adalah bumbu-bumbu asmara di antara kami. Aku pernah berantem dengan Neflos, gara-gara si Neflos ya biasalah dia aku udah capek bikin materi Codex Sinaiticus tuh beradu dengan Vatikanus. Dia curi materiku. Ya kan Neflos? Jadi maklum lah kalau di antara kami itu ada sedikit-sedikit selek-selek gitu ya kan. Tapi alhamdulillah kehadiran Bang Neflos, Bang Ali dan juga Ibes atau Rashid bersama dengan Bang Zuma, saya, Bunda Rama dan Pak Oreo juga adalah bukti bahwa alhamdulillah Allah akan selalu jaga persatuan kita dan niat kita satu, yaitu meminimalisir atau menghilangkan penghujatan, dan yang kedua adalah juga membela agama Allah dan mensiarkan dengan apa yang sudah diajarkan. Mungkin Bang Zuma mau menambahkan lagi, ini ada sedikit konteks tentang ini Bang, yang sedang viral saat sekarang ini. Qadarullah tadi saya masuk ke Komal Kristen yang mereka itu merasa terjolimi. Kenapa kalian lapor sekarang katanya. Mungkin Bang Zuma mungkin ada sudut pandang yang mau dibahas terkait tentang yang viral sekarang ini Bang. Jadi bentar ya, sebelum ke Gurunda, sebelum ke Gurunda, Melani izin ya turun dulu, mau gantian sama Ibu Negara ya. Ya, silakan. Melani. Oh, siap. Oke. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Gurunda. Ya, baik. Jadi kalau saya melihat ya fenomena yang ada sekarang ini, kebencian itu memang sudah dari dulu ya tertanam sampai ke jantung mereka terkait dengan hasil ulah mereka sendiri kan gitu ya. Bagaimana kemudian upaya-upaya yang mereka lakukan untuk melakukan satu gerakan untuk memurtadkan umat Islam. Mungkin sekelompok dari mereka tidak menyadari kalau agama mereka itu memang sengaja disebarkan dengan berbagai macam cara, termasuk cara-cara yang tidak dibenarkan oleh undang-undang di negara kita ini. Nanti saya akan tunjukkan sebuah video. Ya mungkin teman-teman juga tahu video itu seperti apa dan sudah pernah nonton.
bukti akurat bahwa memang mereka ini sengaja untuk melakukan suatu upaya pemurtadan dengan cara penipuan, dengan cara berpura-pura memperlihatkan diri mereka dengan keislam-islaman. Saya pertontonkan aja langsung ya teman-teman, supaya saya tidak terlalu panjang lebar, nanti kita berbagi waktu. Siap Bang. Saudara-saudara boleh lihat betapa kemudian orang-orang ini hamba-hambanya yang luar biasa. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Barakallah. Shalom Indonesia. Nah, dengar tuh. Barakallah katanya. Memberitakan Injil tidak boleh lelah. Barakallah katanya. Nah, makanya tim kami masuk ke sana supaya anak-anak pesantren itu tidak curiga, banyak bertanya. Kami berpakaian seperti ini. Coba lihat belakangnya semua. Ya. Bajingan. Saudara. Jadi makanya nih berpakaian seperti ini biar anak-anak pesantrennya tidak curiga, banyak bertanya gitu ya. Ini masyarakat menganggap ini adalah kitab Quran, padahal ini kitab suci Injil. Seolah-olah mirip Al-Quran, jadi berbahasa Arab. Nih, berbahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara paling ampuh seorang misionaris bisa memurtadkan umat Islam, ini cara yang paling ampuh, yaitu memirip-miripkan agama mereka dengan agama Islam. Baik itu dari segi pakaian, baik itu dari segi ucapan ya. Mereka non-muslim tapi mengucap juga barakallah, mengucapkan juga astagfirullah, subhanallah. Ya seolah-olah mereka terlihat seperti muslim. Tujuannya apa? Untuk memurtadkan agama Islam. Bahkan juga mungkin ada yang memirip-miripkan kitab suci mereka dengan kitab sucinya umat Islam ya. Bible dimirip-miripkan dengan Al-Quran. Inilah Injil. Ini kitab-kitab Injil yang sudah dibagikan kepada masyarakat yang awam yang belum tahu mengetahui tentang Islam sebenarnya. Ini masyarakat menganggap ini adalah kitab Quran, padahal ini kitab suci Injil. Di sini Kristenisasi. Ini kristenisasi, misionaris dari orang timur ini, dari NTB orang. Bapak Martin yang sudah membagi-bagikan ini Al-Injil, seolah-olah mirip Al-Quran, jadi berbahasa Arab. Nih, berbahasa Arab. Nih, berbahasa Arab. Dan dia melakukan semacam baiat suruh syahadat kepada para murid-muridnya. Syahadatnya syahadat penyesatan. Itulah cara-cara paling ampuh misionaris untuk memurtadkan umat Islam, yaitu dengan metode memirip-miripkan, bahkan sampai kitab mereka, susunan desainnya, layoutnya dimiripkan dengan susunan desain Al-Quran, sampai bahasanya pun juga dimiripkan dengan bahasa Al-Quran, yaitu ya bahasa Arab teman-teman. Kalau mau bahasa aslinya Injil itu sebenarnya Ibrani ya, tapi kita umat Islam meyakini bahwa Injil yang ada pada sekarang itu sudah tidak murni lagi seperti apa yang ada pada Nabi Isa dahulu. Intinya adalah ya mereka memirip-miripkan lah ya apa yang ada pada Al-Quran dengan apa yang ada pada kitab mereka. Makanya kita kaget banget tuh pas ada yang bilang, seorang ustadz lagi yang bilang, nih surah Yohanes mirip loh dengan surah Maryam. Waduh, kacau. Makanya semua bingung, jangan pun kamu bingung, saya juga bingung lihat kamu, betul nggak? Untungnya ada beberapa ustadz yang akhirnya juga berbicara bahwa surah Yohanes ayat sekian-sekian tidak mirip dengan surah Maryam ayat sekian-sekian. Salah satu yang berbicara itu Ustadz Mujiman. Saya mengurangi video Naris dalam rangka memurtadkan umat Islam menggunakan metode yang paling ampuh, yaitu mirip-memiripkan. Kalau tadi kan Al-Quran dimiripkan dengan Bible ya. Sekarang nih ada video yang baru viral beberapa minggu yang lalu. Terlihat 3 orang yang berpenampilan seperti layaknya Ustadz, bahkan berucap barakallah katanya ya. Ya benar-benar kayak Ustadz, tapi sebenarnya pendeta yang diduga ya punya rencana memurtadkan umat Islam. Coba kita lihat nih, ini kejadiannya di Indragiri Hilir. Kita simak dulu videonya. Haleluya, salam satu tubuh Kristus. Inilah kami, hamba-hambanya, para senior dan penisipu di pedalaman Indragiri Hilir. Ya, sekarang kami ada di IAS 2. Kami sudah sampai setelah 1 jam lebih di speed.
Bapak Pendeta Mulyono sing ganteng. Mulyantono. Oh, Bapak Pendeta Mulyantono sing ganteng, Bapak Pendeta Hia sing ganteng. Kami semua bertiga ini pakai peci loh, saudaraku. Keren. Ah, ini luar biasa ini. Ini kami sudah sampai. Ini lokasi kami. Akan ada KKR yang ini. Haleluya. Ini hamba-hamba yang sudah menanti kami. Ya Allah. Mantap. Kita sampai. Haleluya. Jadi boleh lelah tapi nggak boleh nyerah. Injil harus diberitakan baik tidak baik keadaannya. Semangat hamba-hambanya yang luar biasa. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Barakallah. Shalom Indonesia. Dengar tuh. Barakallah katanya. Memberitakan Injil tidak boleh lelah. Barakallah katanya. Allah Akbar. Coba kita lihat. Semangat hamba-hambanya yang luar biasa. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Barakallah. Shalom Indonesia. Haleluya. Naik kita naik. Bang, itu ada satu video yang saya kirim, Bang. Kalau orang yang Penginjilan, Bang. ngirain ini ustadz lah ya, atau ngirain ya paling tidak mengira umat Islam pada umumnya, padahal enggak, mereka ini pendeta teman-teman. Apalagi ditambah dengan ucapan barakallahnya itu ya. Kayaknya udah fase banget tuh ngucapin itu. Dan tadi di sini katanya dia ke sebuah daerah yang namanya Indragiri Hilir ya. Para senior dan penispo di pedalaman Indragiri Hilir. Ya, sekarang kami ada di IS2. Di pedalaman Indragiri Hilir. Jangankan masuk ke pedalaman teman-teman, masuk ke tempat paling strategis umat Islam pun bisa mereka lakukan dengan cara memiripkan ini. Masuk ke pesantren loh, bisa. Ini luas ya? Ya. Ini tempat apanya ini? Jadi buat ngaji santri. Ngaji santri ya. Ini buat ngaji santri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Coba kita lihat nih ya videonya, dengan terang-terangan pendeta ini mengatakan bahwa dia berhasil masuk ke pondok pesantren dengan metode ya berpenampilan seperti ustadz gitu ya. Kita simak nih videonya. Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih Yesus, kami sekarang ada di tol Solo ke Semarang. Oh, ini Solo Semarang ya. Kalau yang tadi Indragiri Hilir itu di daerah Riau. Kalau ini di daerah Pulau Jawa, Solo Semarang ini. Jadi ke Semarang nanti ganti mobil lagi. Kami berangkat hari apa itu kita berangkat ya? Santai-santai aja, hari apa kita berangkat? Hari Rabu. Hari Kamis, saudara. Kita berangkat hari Kamis. Dan kami waktu masuk ke pesantren yang di Karanganyar Solo itu, kecamatannya apa? Gunung Rejo. Yang kecamatan masuk ke sebuah pondok pesantren yang kecamatannya apa tadi tuh ya? Rendang Rejo apa gimana tuh? Makanya tim kami masuk ke sana supaya anak-anak pesantren itu tidak curiga, banyak bertanya. Kami berpakaian seperti ini, coba lihat belakangnya semua. Ya, oke. Coba. Kurang ngajar benar. Makanya nih berpakaian seperti ini biar anak-anak pesantrennya tidak curiga, banyak bertanya gitu ya. Wah, cerdik juga nih, licik ya. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itu tuh apa tadi katanya? Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kayaknya itu sih memang slogan mereka atau ajaran mereka gitu ya. Pakaian seperti ini, coba lihat belakangnya semua. Didengerin ya. Oke. Coba. Saudara, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, yang firman Tuhan katakan. Kalau firman Tuhan katanya berarti memang ajaran mereka begitu ya. Ketemu orang Yahudi seperti Yahudi, ketemu Yunani seperti Yunani. Gitu. Bukan sifatnya, tapi pendekatan-pendekatan yang tidak melanggar firman kita boleh pakai. Oh, jadi itu memang ajaran mereka lah ya, mirip-miripkan begitu ya. Kalau ketemu sama ya orang Yahudi ya seperti Yahudi, ketemu dengan orang Yunani seperti Yunani gitu. Ya beda dengan agama Islam ya. Kalau kita tuh nggak bisa pura-pura begitu karena kita diikat dengan aturan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Makanya kita nggak boleh menyerupai umat agama lain, nggak boleh menyerupai orang kafir. Tapi kalau di agama mereka ternyata ya boleh-boleh saja ya, bagian dari cara mereka untuk menyebarkan agama mereka. Maka dari itu ya waspadalah teman-teman ya, karena memang begitu cara-cara mereka. Dan oleh sebab itulah kita juga dengan keras mengkritik seorang ustadz yang mengatakan surah Yohanes itu mirip loh dengan surah Maryam itu yang ayat sekian-sekian. Itulah sebab kenapa kita tegas Bang, satu lagi Bang. Ada Bang lewat tadi. Membencinya. Allah Maha tahu isi hati kita. Ada itu Bang, satu lagi. Bang, ada satu lagi tuh yang si Saunara.
Iya. Nah, cobalah teman-teman sekalian. Ini sekelumit keadaan fenomena yang terjadi di tengah-tengah umat Islam. Saudara lihat sendiri kan? Jadi kalau ada yang mengatakan kenapa api itu dibentuk, kenapa Bang Suma itu harus ada, dan teman-temannya itu harus ada, ya itu alasannya. Karena memang tujuan mereka itu seperti tadi. Kita lihat, itu fakta. Itu gerakan mereka itu saya sudah katakan bahwa memang terencana, terukur, masif. Dan memang gerakan ini bagian daripada agama mereka. Jadikanlah seluruh makhluk menjadi murid. Beritakanlah Injil pada seluruh makhluk. Jadikanlah seluruh bangsa jadi muridku. Cuman Indonesia ini mayoritas Islam. Jadi Indonesia ini damai-damai saja. Karena mayoritas penduduknya adalah rahmatan lil alamin. Tapi kalau sudah seperti ini coba, masuk ke pesantren, mengaku-ngaku ustadz, pakai peci, pakai kopiah, sampai masuk ke ruang-ruang khusus, ruang-ruang pribadi, yang adalah tempat-tempat suci seperti masjid. Masuk mereka ke dalam, menggunakan aksesoris muslim. Coba, ada nggak di antara kita umat Islam yang memiliki misi kayak begitu? Berpakaian ala-ala Kristen, masuk ke gereja atau masuk ke sekolah minggu, atau sampai masuk ke sekolah-sekolah teologi pura-pura menjadi Kristen. Ada nggak? Nggak ada. Sampai segitunya coba agama ini, teman-teman. Jadi kalau ada kemudian orang yang mengatakan, oh tidak salah kok kami menggunakan kata Alkitab, tidak salah kok kami menggunakan kata Allah, karena memang orang Arab dulu menggunakan kata itu. Masya Allah. Karena memang orang dulu Kristen Arab menggunakan, sama seperti si Bahlul tadi, si RK. Dia terangkan Bibelnya, di situ ada kata Allah. Benar-benar manusia tidak berotak. Yang kau baca itu adalah terjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Kalau toh yang Anda tunjukkan itu kitab Al-Muqaddas kali ya. Tapi itu kan tidak menjadikan alasan bahwasanya kalian punya hak untuk menggunakan itu. Karena kitab milik orang Kristen di Arab nanti kemudian dituliskan pada abad ke-9. Itu yang perlu saudara pahami. Kemudian yang kita butuh di sini adalah manuskrip tertua Bible. Emang bahasa Arab? Kan bukan. Jadi tak ada alasan kemudian yang bisa dibenarkan kalian menggunakan istilah-istilah Islam. Itu tak ada. Tak ada sama sekali. Itulah cerminannya tadi. Maka oleh karena itu, sahabat-sahabat muslim, jangan kemudian Anda terhasut bahwasanya debat lintas agama ini sebenarnya tidak boleh dilakukan. Debat lintas agama ini itu akan merusak. Tidak. Bukan umat Islam yang memulai, bukan apologet Islam yang memulai, tapi yang memulainya adalah memang mereka secara lembaga, memang mereka secara agama. Sengaja mereka membuat hal-hal yang seperti itu. Demi apa? Untuk mendangkalkan akidah umat Islam. Jadi umat Islam, ayo lihat, mau kita generasi kita berikutnya ikut menjadi kafir kayak mereka? Enggak mau kan? Untuk itu dukung apologet Islam Indonesia untuk membuka wilayah di seluruh Indonesia. Teman-teman, saya katakan, teman-teman yang ada di Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, begitu juga Sumatera, begitu juga Kalimantan, begitu juga di pulau yang lain yang belum ada api, segera hubungi sekretaris kami untuk segera kita bentuk api di wilayah-wilayah yang ada di seluruh Indonesia. Kita harus membentengi akidah umat Islam dari ronrongan manusia-manusia kamuflase yang suka kemudian niru-niru Islam, yang suka bunglon, yang suka memperlihatkan sesuatu yang palsu, yang tidak sesuai dengan aslinya. Ingat 1 Korintus nomor 9 nomor 20 sampai 21 yang dibacakan oleh pendeta siapa tadi itu? Sri Suli Lubis. Siapa? Oh, Lusuri Lapis. Lusuru apa? Lusuri Sri Suli Lubis.
Risuli kubis. Disuruh kubis. Nah itu contoh itu dia masuk sampai ke pesantren. Coba bayangkan, gila. Coba. Apalagi tadi dikatakan haleluya barakallah. Coba kita mau generasi kita berikutnya mungkin kita bisa kemudian hari ini mempertahankan akidah. Tapi kalau tidak ada yang memperjuangkan kemudian akidah anak-anak kita seperti Apologet Islam Indonesia, begitu kita sudah tak ada di bumi ini, generasi kita kira-kira masih bisa bertahan dengan keislamannya kalau kita tidak ajari dari sekarang. Oleh karena itu, jangan pernah takut. Ya, jangan pernah takut. Mereka yang memulai, bukan kita. Kita hanya menjawab tantangan mereka saja. Jadi kalau ada yang ingin mengatakan bahwasanya Apologet Islam Indonesia itu mengacau negara ini, tidak. Sama sekali tidak. Itu cerminan. Wahai saudara-saudaraku yang penegak hukum di negara ini, maukah kalian punya keturunan kemudian diperlakukan sama seperti yang mereka lakukan? Masuk ke tempat-tempat umat Islam, ke pesantren-pesantren, mengatasnamakan mereka di Islam dengan menggunakan penampilan Islam. Mau? Tidak, kita tentu tidak mau. Oleh karena itu, penegak hukum di sini harus betul-betul kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Apa yang ada dalam Islam tolong dihargai. Apa yang ada di dalam agama Islam tolong kemudian ditegakkan. Dan juga kepada penegak hukum untuk menindak seluruh umat Kristen yang menampilkan diri mereka dengan keislam-islaman. Kalau perlu, ambil tindakan untuk lembaga Bible Indonesia yang telah mencatut istilah-istilah Al-Quran milik umat Islam masuk ke dalam kitab mereka. Jangan mau kemudian disusupi dengan orang-orang yang pansos, yang baru dapat titel SH, sudah pansos sana sini, seakan-akan dia adalah orang yang paling hebat. Jangan, kami siap pasang badan. Kami umat Islam siap pasang badan bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mengajarkan agama kepada orang yang sudah punya agama itu sudah melanggar hukum. Dan itu yang mereka lakukan. Sengaja mereka menggunakan istilah-istilah Allah, Alkitab, Rasul dan seterusnya. Untuk apa? Untuk mengecoh. Itu pendeta Surulu sengaja kemudian dia mengatakan seperti itu, baik dengan cara palsu maupun dengan cara yang baik, tetap saja dia akan mengajarkan tentang kekristenan. Itu tertulis di dalam kitab mereka, di dalam Filipi 3 nomor 18. Ya, saya ulang lagi. Ada kata skubalon di dalam Filipi 3 nomor 18 yang mengatakan Yesus diberitakan baik dengan maksud mengelabui atau membohongi atau berpura-pura atau dengan niat mengelabui. Aku tetap bersuka cita. Jadi memang sengaja mereka mengajarkan kekristenan, keagamaan mereka. Salah. Keagamaan mereka untuk supaya banyak umat Islam itu dimurtadkan. Siapa yang akan memperjuangkan ini? Ustadz, ulama, dai, mubalik, nggak mungkin. Guru-guru kita disibukkan untuk pembinaan akhlak dan iman umat. Sedangkan yang memperhatikan yang di luar sana, gerakan-gerakan pemurtadan dan kristenisasi itu hanya kami para apologet Islam. Untuk itu dukung kami. Dukung kami supaya umat Islam dijauhkan dari ajaran seperti ini. Dukung kami. Seperti itu sekira dari saya untuk sementara. Silakan saya serahkan kepada yang lain. Allah. Subhanallah. Sorry, salah ye. Allahu Akbar. Salah ya, kan dia? itu dari Salah. Sorry ye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut. Saya minum kopi dulu campur masak. Lanjut. Masya Allah. Siap. Bunda. Oke. Apa kabar? Yang baru bergabung bersama kita, ini Oten atau Islam? Tolong dijawab. Akun bernama D yang berbentuk kaki. Silakan. Muslim atau non Muslim, Ibu? Alhamdulillah Muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad ya Rasulullah. Islam. Masya Allah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, Kade, Aduh, mungkin Uni, ntar dulu apa nih. yang ya? Ada yang mau disampaikan? Silakan Seru ya? Kade, tanggapannya. Ya, seru Ada- banget Kade, silakan. Pengusaha-pengusaha muda kita nih pada ngumpul semua nih. Masya Allah. Masya Allah, silakan. Ada yang mau disampaikan Kade, silakan. Udah itu aja. Itu aja. Aku udah nunggu 3 menit kakak biar ngomong dulu panjang kali lebar gitu. Aku udah apa? Mau aku bikinkan pidatonya. Ih, ngomong kayak apa gitu. Oke, ya silakan. Ini Bunda Rahma nih. Bunda Rahma, gimana tanggapannya Bunda Rahma dengan apa yang terjadi saat sekarang ini? Silakan, mungkin maksimal 2 menit. Silakan Bunda Rahma. Ya, seperti yang udah sampaikan tadi Gurunda kan tadi Bang Zumba, bahwa menghadapi mereka ini, menghadapi para misionaris ini, kita harus bersatu dalam satu barisan, yaitu api ya, di bawah wadah api yayasan kita ini, dan kita harus menjaga persatuan itu ya, satu misi kita, tujuan kita sama. Jadi ibarat satu yang tersakiti semua merasakan sakit itu. Jadi mari kita sama-sama saudaraku ya, bahu membahu untuk bersama di barisan kita ini. Dan para netizen saudaraku semua, tolong kami didukung ya, baik dengan doa, support, dan segalanya lah yang kalian bisa ya, typingan apapun itu ya teman saudaraku. Itu aja aku rasa udah lengkap penyampaian Gurunda tadi. Uni, lanjut ya. Ya, ini Prof Oreo. Prof Oreo sudah ada bersama kita. Ada yang mau disampaikan, Prof Oreo? Silakan Prof Oreo, biar semua bisa bersuara. Silakan. Oke, makasih Uni. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Zuma. Jadi apapun gerakan kita itu tetap teman-teman netizen muslim itu mendukung, karena yang kami bentengi adalah akidah kita jangan sampai terjadi pemurtatan, karena mereka melakukan sangat masif sekali gerakan mereka. Kadang mereka masuk ke dalam pesantren tanpa diketahui, dan memang perjuangan mereka itu mencoba membangun satu narasi pemurtatan menggunakan konsep strategi C1 sampai C6. Kalau saya dengan Uniripa biasanya di level akademik biasanya akan kami bermain agar apa yang di bawah tercerdaskan. Nah, jadi pola-polanya macam-macam. Kalau saya dengan Uniripa lebih ke proses akademiknya, sehingga kita hancurkan di level dari sisi pembelajaran mereka dengan cara menggunakan epistemologinya kita mainkan di situ. Sehingga yang terjadi pencerahan bagi teman-teman netizen muslim maupun teman-teman netizen oten. Yang betul apa yang kata Dr. Yonatan Purnomo mengatakan, ini non doktrinal. Jadi doktrin itu dibuang dulu ke tong sampah. Itu pernyataan yang menarik. Sehingga kami memang berjuang dengan Uniripa lebih kepada proses pembelajaran dan critical thinking. Itu dulu Uniripa dan teman-teman tetap semangat. Ya, tetap semangat teman-teman, support kalian itu yang paling penting. Doa itu juga sungguh sangat berarti bagi kami pribadi ya. Saya pribadi dengan Bang Zuma dan beberapa orang-orang yang konon kabarnya juga sedang diupayakan untuk dilaporkan. Kalau dibilang takut, jujur buat apa? Kalau kami takut tentu kami tidak memilih jalur ini. Cuman tetap saja kita juga harus minta support ini, karena kita mau menunjukkan bahwa kemarahan ketika agama kita dihujat itu bukan cuman kami yang marah. Kita sebagai umat Islam marah semua. Oke. Kak D ada lagi nggak yang disampaikan mungkin terkait tentang fenomena lapor-melapor atau penginjilan-penginjilan menggunakan istilah-istilah Islam? Saya tadi sudah kirim ke Bang Zuma satu video yang memang sudah jelas sekali ya, ini penipuan, penistaan agama. Kalau ini masuk undang-undang menyalahgunakan undang-undang ITE juga masuk, dan juga telah menyebarkan agama kepada orang beragama. Apa mau diputarkan sekarang Bang, atau Abang yang putar apa saya Bang? Putar aja Dek, putar. Silakan diputar-putar. Ya, mungkin kita coba. Ini terjadi di TikTok teman-teman, karena ini TikTok ya. Ini bukti nyata di TikTok, dan ini baru-baru ini ya. Ini baru-baru ini terjadi. Yang melakukannya itu adalah seorang pendeta yang bernama Pendeta Saunara ya. Nah ini dia. Dia menginjili nenek-nenek. Ada 5 di surat Al-Zukhruf 61. Oh ya, surat Al-Zukhruf 61 ya.
sambil yang lain tap-tap layarnya adik ya. Mak tahu mak surat Al-Zukhruf 61 mak? Nggak tahu. Oh itu namanya Isa. Isa itu adalah Ya, yang merekam sedang mencari ininya. Nah, mak kan umurnya 55 tahun. Nah, kalau menurut Isa bahwa umur manusia itu hanya 70 tahun. Kalau dia kuat 80 tahun. Lebih daripada itu kesukaran mak. Nah, kalau mak mati, mak kemana nih kalau mak mati? Ayo, mak mau mak kalau mak mati nanti, mak kemana? Ke surga apa ke neraka mak? Hah? Ke surga. Oke, mak. Kalau ke surga, mak, jalan satu-satunya ke surga kata surat Al-Zukhruf ayat 61 hanya melalui Isa Al-Masih. Itulah jalan satu-satunya menuju ke surga, mak. Ya, nanti Allah yang akan menunjukkan jalan kita. Allah yang sudah tahu. Nggak tahu. Oh nggak tahu, makanya deh kakak kasih tahu ya, kakak kasih tahu sama adik ya, bahwa untuk bisa kita ke surga kita hanya perlu percaya kepada Isa Al-Masih sebagai Tuhan mak, ya adik. Oke, itu apa namanya, penginjilan di TikTok yang terang-terangan ya, dan ini melanggar SKB 2 Menteri ya, menyebarkan agama kepada orang yang telah beragama. Dan jadi ini terjadi baru-baru ini bukan sesuatu yang terjadi sudah lama. Saunara ini salah satu pendeta yang baru muncul di TikTok. Kalau saya hitung mundur mungkin belum nyampe sekitar 6 bulan ini sepertinya ya. Enggak, 4 bulan, setahu baru 4 bulan. Ya baru 4 bulan. Nah jadi artinya kehadiran, sedangkan kami sudah hadir di TikTok saja, sedangkan kami sudah hadir saja kami, mereka bukan semakin berkurang, tapi malah semakin gencar. Dan saya juga punya video satu lagi teman-teman. Ya kenapa kami hadir dan ini juga cukup menjijikkan ya, dan saya tampilkan aja di sini buat. Saya sudah publish di YouTube, cuman terkadang kan karena itu bukan debat, mungkin teman-teman tidak berminat untuk melihatnya. Harus ada Dedi Supriyadi yang untuk memviralkan nih. Kata Dodi begini, no viral no justice. Kita lihat satu video lagi, dan ini video yang cukup, saya bilang ini penistaan jelas sekali ya. Ini ada beberapa video penistaan terang-terangan ya. Dia termasuk orang yang berkata benar. Siapa dia ini? Dia ini. Dan mereka menggunakan akun cloningan Bang Zuma ya. Satu pribadi itu. Mereka menjelaskan hadis Satu orang tanpa ranah keilmuan. Satu orang bersumpah oleh Allah. Semua yang menuduh itu. Sesungguhnya dia termasuk orang berkata benar. Saya dengar ajaran ini. Oke, saya dengar ajaran ini. Saya dengar. Jadi yang nggak berzina bisa kita tuduh berzina. Oke, itu ya clear, itu satu. Kemudian ini. Ya barusan tadi aku bilang. Sudah, bisa tidak Ini ya. Di sini ada klaim ya. Klaim aku adalah Allah SWT. Ini bukan pertanyaan ya. Ini adalah statement atau pernyataan. Masih banyak sekali video yang ingin saya yang saya dapat dari netizen, dan bahkan alhamdulillah kemarin saya sempat di Komal Lisa Dayak Mu'alaf channel itu membangun relawan-relawan online untuk rencananya adalah meminta teman-teman relawan semua khusus untuk merecord yang monolog kemudian menghujat untuk diberitahukan kepada tim relawan, lalu nanti kita akan serahkan mungkin APII atau IPM atau apapun lembaga kita untuk melaporkan begitu. Nah jadi harapan kita, saya sendiri adalah orang yang sangat senang kalau ini menjadi isu nasional. Kenapa? Dengan adanya diangkatnya diskusi lintas agama, pertama, semoga kita diberikan wadah yang luas jangkauannya untuk berdiskusi secara dua arah. Ya, ada Bang Zuma mungkin kalau perlu silakan berhadapan dengan pendeta. Kita siap untuk itu. Nah, ini yang kita hadapi saat sekarang ini, teman-teman.
Kita tidak peduli dengan pengacara yang baru naik tiba-tiba dia mencoba untuk mengancam kita, karena kita sudah memilih jalan ini dari 6 tahun yang lalu. Bang Zuma, Kores, saya itu sudah mendeklarasikan kita kasih nyawa kita buat agama ini. Kita luangkan waktu kita buat agama ini. Kita habiskan waktu kita untuk berada di jalur ini. Mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan. Besarkan kembali Bang Zuma Akang. Ya, sekarang gantian nih, Bang Neflos. Ada yang mau diucapkan, Bang Neflos, sebelum kita ke Rashid dan Bang Ali. Silakan Bang Neflos. Sebenarnya saya bukan kesal ya. Sebenarnya sedih, kasihan. Kalau bilang bahwa kita akan memberikan nyawa untuk agama ini, Oten ini jangankan merebut nyawa, merebut iman yang sedikit aja mustahil. Merebut iman kita yang sedikit aja itu mustahil. Konon merebut nyawa, mimpi itu kan. Jadi dari dulu emang kok cita-cita terus yang ditawarkan. Jadi lama-lama kasihan juga sebenarnya. Jujur kalau saya kasihan, yang ditawarkan cita-cita terus. Tapi dari dulu nggak pernah terwujud. Begitu. Itu mungkin ini. Cukup simple dan sangat tidak berfilosofi ya. Oke. Pendeta Rashid, ada yang mau disampaikan mungkin terkait apa yang kita angkat? Kenapa ada apologet? Kenapa jadi apologet? Why? Jadi begini. Jadi ingat Oten aku. Silakan. Bisa nggak kalian serius berdua? Ini kok orang lagi formal-formalnya kalian bercanda. Kade, itu orang laki kalau orang ini. Lanjut. Teruslah bermimpi, usaha demi usaha, sebarkan kebohongan dalam beragama. Karena apa? Jadi begini, di Yohanes 1 ayat 1. Aku sentil juga ginjalnya Rashid nih. Kita lagi serius nih Bang Zuma lagi terbakar amarah untuk teman-teman semuanya. Nggak bisa orang ini serius ini. Apa sebentar? Serius nih ya, serius. Jadi gini teman-teman. Kalian bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar, kan begitu. Dan juga dibiasakan. Sebenarnya untuk bukan pergantian ya, tapi lama-kelamaan kan banyak teman-teman yang baru yang datang untuk mencoba berdebat lintas agama, untuk membentengi atau melayani giroh-girohnya masing-masing, untuk naik mencoba. Nah pesan saya begini teman-teman, entah itu saya, Bang Neflos, Bang Ali, atau siapapun di antara kita ini, kita tidak semata-mata naik lalu berbicara sesuka hati teman-teman. Karena apa? Ingat, di balik pertanyaan itu ketika kita mempertanyakan sesuatu kepada orang-orang seperti mereka itu, pasti mereka akan bertanya balik. Nah, apakah kita bisa menjawab? Jadi tidak semua apa yang kita pikirkan itu bisa terselesaikan dengan cara menjawab dan dengan cara bertanya lalu menjebak. Karena apa? Karena mereka mempunyai 1001 cara untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan walaupun tidak masuk akal. Itulah cara mereka untuk menebarkan agamanya dalam TikTok ini. Maka dari itu, saya sebagai pendeta Ar-Rashid menguatkan dan mengingatkan, Islam itu hanya menjadi benteng untuk umat-umat Islam. Kami tidak pernah memaksakan. Ingat, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan bagimu untuk beragama, tapi kami hanya menjadi benteng di sini untuk menjelaskan tentang subhat-subhat yang mereka bawakan. Jadi, persiapkan dirimu, teman-teman yang baru, yang hebat-hebat, yang jago dalam berargumen, apalagi teman-teman yang sudah belajar filosofi, udah jago berdiskusi, berdebat. Biar banyak lagi orang-orang baru gitu ya, Bang Uniripa. Sejak kapan aku berjakun? Jadi tetaplah semangat pokoknya. Dan saya juga sudah mulai aktif mulai dari 3 bulan yang lalu. Di bulan pertama masih bolong-bolong. Di bulan kedua udah mulai seminggu 4 kali. Dan sebulan terakhir ini insya Allah setiap malam. Gitu. Tapi hubungan dengan Bu Rasmi baik kan? Nggak ada masalah. Kalian nggak putus kan? Kita udah nggak ini sama itu. Jadi ada sedikit selek, makanya saya sekarang agak-agak ini lagi galau saya sedikit. Oke. Kamu jahat, Rasmi. Baik, Rashid ya, Rasmi
wanita, jangan kau patahkan hati anak orang. Ya, Bang Sigma 411, silakan. Waktunya dan tempatnya milik Anda. Ya, saya nggak banyak bicara. Coba besarkan layar saya sebelum topik ya. Yang pertama, ada dua orang yang saya hormati dan saya sangat sayang di sini. Yang pertama Bang Zuma, kemudian ada kakak saya Kak D, juga semua teman-teman di API, dan ada adik bungsu saya Neflos di sini. Seperti yang saya deklarasikan di awal tadi, sebelum kalian berani menyentuh Bang Zuma dengan ancaman hukum, dengan ancaman pidana, ada saya yang pasang badan. Saya sudah siapkan para lawyer terbaik yang akan siap membela Bang Zuma, apapun ancaman dan apapun panggilan kalian. Yang kedua, Masya Allah. Allahu Akbar. yang kedua, catat baik-baik ya. Ini Sigma 411 menantang terbuka. Kalau tidak siap berdebat argumentasi, saya siapkan ring MMA, sasana MMA ataupun tinju. Apakah dari pihak kalian mengajukan siapa? Dari pihak Muslim, saya pribadi siap menghadapi kalian. Saya juga Diam mau. dulu Rashid, diam dulu. Ya, oke. Dimanapun tantangan kalian, saya siapkan akomodasi, transport pesawat, plus tiket, apapun kebutuhan kalian, dan juga hotel, kita adu fisik di sana. Jadi, pertarungan ini kalau memang kalian tidak siap dengan cara argumentasi dan ilmiah, saya bawa ke ring fisik juga boleh. Itu tantangan terbuka dari Sigma 411. Catat, ini nama saya. Itu aja loh. Ya, thank you. Terima mantap. kasih. Allah Akbar. Allahu Akbar ya. Jadi umat Islam itu pantang lari kalau seandainya ada yang menantang. Saya sudah juga bilang, kemarin saya ditantang sama 2 orang laki-laki. Mereka mengatakan bahwa saya akan dipijak, dijadikan tempe. Saya bilang, nggak apa-apa, ayo. Tapi kita nggak pakai senjata ya. Paling saya mati. Tapi setidaknya dalam Islam kami pantang lari dari orang yang menantang kami. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin tunggu. Terakhir ya. Oke, itu dia. Mungkin Bang Zuma masih minum kopi. Mungkin nanti Bang Zuma mau, kalau sudah monitor Bang Zuma, mungkin mau dilanjutkan diskusi. Mbak De mana Uni? Ya, Kak D lagi saya bikinkan pidatonya ya. Karena saya harus bikinkan pidato buat dia, baru dia bisa bicara. Gimana? Udah saya kirim tadi pidatonya ke email. Silakan dibaca. Assalamualaikum, Uni. Waalaikumsalam. Kedengaran enggak? Ya, tadi ada. pidato yang telah saya buatkan. Ya, silakan dibacakan pidatonya tadi. Yang saya sudah kirim ke email ya. Bu, silakan Bu. Oke, siap. Jadi gini Uni, Bunda Rahma, adik-adikku sekalian, sinyal kurang mendukung. Sinyalku kurang mendukung, jadi aku pamit. Ya Allah. Masya Allah. Cuma gitu aja. Kirain panjang kali lebar. Ya udahlah, aku dulu yang pamit lah. Aku juga ya teman-teman ya, karena aku ada jadwal. Jangan. Aku di bawah. Kalian tetap lanjutin. Pokoknya semangat. Aku terima kasih loh sama adik-adikku semuanya, Bunda Rahma. Ya, terima kasih banyak. Aku nggak bisa ngomong apa-apa. Pokoknya speechless. Love you buat Api. Ya, bisa. Ya, love you too. Ayuku yang paling cantik, tapi setelah aku. Kenapa soalnya? Sinyalnya kurang mendukung. Aku lari sana lari sini udah kayak main ini bulu tangkis. Makanya aku bilang, yuk tolonglah yuk, jangan tinggal di hutan, pindah ke kota. Nah, tuh lagi. Iya, merah, lagi merah, Bu Mbak D, merah. Iya, sinyalnya kurang mendukung, jadi nggak bisa ini. Di sini Akang dan Santang yang udah nyediain room. Terima kasih Neplos, terus pendeta muda kita ya. Terus Bang siapa tadi, Bang Sigma, Ustadz Ali, makasih. Buat Gurunda juga semangat. Kita selalu sama-sama semuanya Abdi, pokoknya kita di sini Islam mendukung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih supportnya Yunda, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, karena sudah ada Bang Zuma dan mungkin silakan Bang Akang Kian Santang dilanjutkan untuk diskusinya karena kita melakukan hal yang sama di tempat yang berbeda. Saya juga sudah ditunggu di Lisa Dayak Mu'alaf Channel. Silakan dilanjut, izin untuk pamit undur diri. Sehat selalu buat kita semua ya. Mari kita terus berjuang. Tak ada rasa takut. Mau diancam kalian kek, mau kalian penjara kayak kata kalian kek. Ketika kalian masih menjadi misionaris, kalian masih mengijak-ngijak agama Islam, kalian gantung kaki aku ke atas, kepala ke bawah, baru beritu aku bisa berhenti. Kecuali Pak Jokowi yang sudah berhenti. Ada yang lucu, kakak-kakak semuanya. Ada tetanggaku loh, satu dinding dengan aku loh. Ayamnya diperkosa sama ayam tetangga. Tetanggaku itu sampai lapor ke kantor polisi. Heran. Terus bininya diperkosa, dia diam-diam baik. Ayamnya diperkaos, lapor di kantor polisi. Ayam sampai dia keliling Indonesia loh, lapor di Makassar, lapor di Sumatera, lapor juga di Mabes. Ayamnya diperkos sama ayam tetangganya ngamuk. Bininya diperkaos, diam-diam baik. Tibalnya diinjak, dipijak-pijak, yang injaknya jadi temang. Oh, ada ayamnya diperkaos, diam-diam Bang, baik. jadi keturun. Nanti bener kayak gitu loh Bang. Enggak ngapa-ngapain. Ada orang bilang Tuhannya mati di jantung ngamuk. Tapi Bang, ada nanti tiba-tiba dipijak-pijak, tapi enggak ngapa-ngapain. Kita ngobrol gimana dong? Astagfirullah. Berarti itu goblok. Oh ya? Siapa Gitu moderator? Lanjut, Bang Zuma izin ya. Saya juga harus ke Lisa Dayak Mu'alaf untuk desa Uni misi tunggu bentar penginjilan. lagi Uni, 10 menit lagi Akang masih di jalan, 10 menit lagi. Oten naikin notingnya Oten. Ya udah, kita naikin yang non muslim kalau ada ya. Izin untuk Bang Akang jadikan Bunda Rahma moderator atau yang ada di atas. Ini ada. Saya coba naikin satu-satu teman-teman ya. Jadikan aku pendampingmu. Bukan Jadikan moderator. Bunda Rahma itu moderator. Bang Zuma izin pindah Komal. Akang Kian Santang mohon maaf harus ke sana karena sudah janji. Bunda Rahma juga Pak Iya, dosen, Uni. Bang Neflos ya selalu ya. Tetap semangat Sebentar lagi Uni. turun juga. Insya Allah, insya Jangan Allah. ragu, kita semua satu. Siap. Lanjut. Ya Neflos ada kata-kata untuk saya Neflos. Ada. Bim salah Bim. Kadabra. Ya Pendeta Rashid turun ya. Siap, Uni Rifa. Izin saya mengundurkan Yuk, diri. kita turun, Wabillahi yuk. taufik Yuk, sama-sama. walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Banda. Waalaikumsalam. Iya, Izin turun hati-hati. juga Bang Kian Santang, Bang Juma, ke teman-teman. Ya, makasih Assalamualaikum. Bang. Sehat selalu. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ada Mak Lampir. Suhu. Selamat malam Suhu. Kares tengkau atau Muslim Bang? Muslim. Saya juga izin Gurunda. Ya, saya Terima kasih sarankan banyak kamu atas kembali masuk ke dalam lubang tempat persembunyian. Siap, abangku. Ya, orang kampung sana bertani. Galomang. Di Bolangi. Galomang. Masuk lagi. Terima kasih untuk semuanya. Satu kata dari saya. Balas orang tertampan kedua. Binatang-binatangnya binatang tidak akan pernah mentuhankan binatang. Semonyet-monyetnya monyet tidak akan pernah mentuhankan monyet. Ingat, kalau mau mencari saya, silahkan saya tunggu di Komal saya. Untuk oten-oten yang kejang-kejang, buktikan kepada saya bahwasanya Yesus tidak kerasukan Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada-ada aja ini anak. Masa ada kerasukan Tuhan?
Jepri, assalamualaikum. Selamat malam, Kristen Muslim. Jepri, pada turun Waalaikumsalam mereka. warahmatullahi wabarakatuh. Kristen kau Jepri atau Muslim? Jepri. Ya, kenapa pula no tongolo? Kenapa pula kamu tongolo? Jepri, selamat malam. Assalamualaikum. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Masih jam segini kau tidur? Ada yang Gazi. lucu. Gazi, selamat malam. Malam, Kristen Muslim. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Itu tanda apa itu gambar mau? Kukira salib. Kasihan, dilempar dia belum ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aco apa itu? Aco stick. Namamu sulit amat. Aco. Iya, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Zuma, saya di sini cuma mau hadir sebentar saja mau mengucapkan semoga Bang Zuma selalu kesehatan dan sukses selalu ya Bang Zuma. Amin ya Allah. Ya, saya doakan insya Allah Bang Zuma Amin ya Rabbal Alamin. Selalu diberi Bisa aja kayak berdoa itu dibawa. Ya, berdoa. Pengetahuan terus yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Insyaallah. Ya, cuma itu saja Bang Zuma, izin pamit. Makasih Bang Eko. Masya Allah, barakallah fik. Ya. Sehat Terima selalu kasih Bang. Ya. Kita turunkan Bang ya. Terima kasih banyak. Ya, terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cepat kali ku tindis Mohon maaf Pak. La ilaha illallah. White, Kristen Muslim. Malam Bunda Rahma. Enggak tahu Bunda Rahma. White. Aku kan bukan bilang Gultom. White. Selamat malam. Assalamualaikum. Gultom mau deh. Gultom. Selamat malam. Malam Bunda, malam. Apa yang ingin kamu diskusi? Oh, kalau aku cuman mana gue bilangnya diskusi dikit aja sih. Apa? Ngomonglah. Bang, kok Kristen? Enggak ada suaranya ya? Halo? Halo Bang Bejo, nggak ada suaraku kah? Di penonots aja ya lo. Ada suara ada. Di penonots aja dulu. Di penonots. Kalau tidak ada suaranya di penonots aja dulu. Di patunrung. Patunrung irong penantena suarana. Dia di oten tapi dia baik. Bahasa Jepangnya itu di panonots aja. Itu white ini karena itu bahasa Jepang. mencurigakan akun si white nih, nggak ada yang pengikutnya, mau ngikutin orang aja dia. Turun aja kau lah, white. Free. La ilaha illallah. Baru kusap kasih nah. Yang Kristen dulu nak ya saudaraku ya. Yang Kristen, kecuali kau Kristen dulu, baru naiklah dulu. Mau diskusi Gurundani. Wih, keren nih Gultom. Gultom bionya keren. Raja Sonang di mana? Raja Sonang Gultom. Mana Bang? Iya, keren itu biomu Raja Sonang. Keturunan dari Raja Sonang. Silakan Gultom. Dulu ada temanku namanya Gultom loh. Gultom silakan. Gultom mana nih? Gultom dari mana Gultom? Dari ini Bang, dari Samosir tuh Bang Zuma pernah datang kemarin tuh ke Samosir tuh jumpa sama Nadia itu. Ya kan Bang? Ya. Oh jadi kok Islam? Betul Bang, betul.
Ya, aku nengok videonya di ini. Akunnya dia. Jadi Bang Gultom, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal semuanya. Host Bunda Rahma, Bang Juma, yang lainnya. Karena saya memberikan support aja. Ya, makasih Bang, makasih. Iya, Bang Juma ya. Ya, Bang Juma ya. Awal makasih. Iya, semangat selalu. Makasih. Kita mengikuti prosesnya si anak Batak nih di Medan Bang Juma ya. Oh, abang di Medan ya? Abang di Medan ya? Medan. Iya betul. Oh. Iya betul. Oke, Bang. Semangat ya, turunkan aja Bunda, nggak apa-apa. Oh iya Bang, terima kasih banyak supportnya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah Bang Awal ini bisa bergabung dengan Aliansi Umat Islam Sumatera Utara juga. Mudah-mudahan sudah di dalam. Bang Gultom. Silakan Gultom, sebagai seorang Kristen yang baik-baik sedikit lah, atau diskusi lah, bertanya lah kepada Ini guru kami. Kalau temanya berbuat silaturahmi, saya setuju. Dan juga mungkin nih Bang Zuma belum, aku belum pernah jumpa sama Bang Zuma di live komal seperti ini. Cuman yang lain udah sering Bang Zuma. Jadi gitu ya. Iya. Bunda Rahma udah sering juga, Bang Dalbo, Faruk Yani, banyak kan ya, nggak terhitung lagi. Iya, Masya Allah. Jadi gimana Bang? Kesan-kesannya gimana? Ya kalau kesannya Bang, ini berbuat silaturahmi, saya ya sangat setuju kalau berbuat silaturahmi, karena biar oten-oten nggak seenaknya menghujat ya kan gitu kan. Jadi aku juga setuju juga si anak Batak tuh ditangkap juga, karena udah terlalu lantam kali tuh aku tonton videonya itu Bang. Wih, mantap. Aku Bang Juma ini aku dikit ku kasih tahu kalau aku naik Oten selalu kepanasan, bahkan aku di DM diancam, diajak jumpa segala macam lah. Kenapa bisa? Abang dari sekte mana rupanya? Aku ya dari Kristen Protestan, cuman aku nggak masuk akalku kalau yang dibilang Yesus itu Tuhan, aku nggak masuk akal. Jadi aku selalu sehat abangku ini, sehat. Wish. Sehat. Aku sering menentang juga karena aku menyebut Yesus itu bukan Tuhan, kan ada ayatnya. Jadi aku nggak menghujat dong, kan ada ayatnya di Bibel Tuhan. Jadi Bibel itu kan dibuat untuk dibaca. Nah, aku yang membaca yang tertulis. Jadi aku nggak menghujat gitu kan, karena ada dasarnya aku ngomong gitu. Kecuali aku nggak ada dasarnya ngomong, kan itu perginya ke menghujat atau penistaan itu. Tapi kalau aku naik itu banyak kali yang oten-oten panas apa dihujat, maki-maki segala macam. Aku santai-santai aja. Aku mendukung Bang Juma sama apologet yang lain untuk. Masya Allah. Thank you Bang. Itu mendukung aku juga kan. Baru naik itu Mbak Nadia. Assalamualaikum Mbak Nadia. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Juma, Bunda Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Riki. Bejo. Aku satu kampung sama Nadia ini Bang Juma. Satu kabupaten kami. Iya. Jadi tapi dia belum mau bersahadat ya Bang Gultom ya, bersahadat Bang, belum. Kalau masalah itu aku yang tahu namanya Bun. Tapi ya bagi saya itu banyak yang ngancam-ngancam kemarin. Kok agamamu sendiri kau hujat, kau ini katanya kan. Di mana saya menghujat? Gue bilang ini tertulis ini, gue bilang di Yohanes ini. Allah itu satu-satunya dan Yesus Kristus Allah yang kau utus. Mana aku bilang? Pintar. Aku membaca yang tertulis loh bilang. Nah, ini baru Kristen cerdas gitu dong. Aku membaca yang tertulis loh gue bilang. Jadi kalau nggak ada tertulis, oke, aku ini gue bilang menghujat perginya, gue bilang ini kan ada tertulis nih, Bibel ini kan dibuat untuk apa? Untuk dibaca. Untuk dibaca, betul. Jadi yang salah mana? Gue bilang.
nggak bisa dijawab orang itu. Cuman aku ada satu pertanyaan Bang Zuma. Iya, silakan Bang. Ini pertanyaannya keluar dari Dema ini pertanyaan filsafat ini sebenarnya. Iya, masya Allah, filsafat pula. Iya, silakan. Tapi mengarah ke penciptaan juga sebenarnya. Jadi ini kan kita semua kan tahu kalau Allah itu kan maha tahu, maha segalanya, ya nggak ada yang kurang lah itu kan. Nah, betul. Jadi sebelum bumi ini diciptakan kan, sebelum manusia diciptakan, otomatis Allah udah tahu dong manusia akan berbuat dosa, kan begitu. Betul sekali. Karena dia kan maha tahu. Tapi walaupun Allah tahu manusia akan berbuat dosa, kenapa tetap diciptakan gitu Bang? Oke, baik. Al-Quranul Karim kemudian menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu berasal dari Tuhanmu. Barang siapa yang mau beriman, maka silakan beriman. Barang siapa yang kemudian mau kufur, maka silakan kufur. Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah ayat 147. Lalu kemudian di dalam Yohanes 14 nomor 6 nada yang sama, Yesus mengatakan, aku kebenaran sebagai utusan Tuhan. Barang siapa yang percaya dapatkan keselamatan, yang tidak percaya akan memperoleh kematian. Jadi Allah tahu bahwasanya ketika manusia ini menggunakan akal sehatnya, maka dia akan sampai kepada aku. Akan tetapi ketika manusia ini tidak menggunakan akal sehatnya, maka dia akan ingkar kepada aku. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Itu kata Al-Quran. Jadi Allah sudah memberikan semuanya. Tak ada yang ditutupi oleh Allah. Keselamatan ada pada kaumnya Nabi Musa ketika Allah kemudian memberikan panduan berupa Torah. Keselamatan datang kemudian kepada kaumnya Nabi Isa ketika Allah mewahyukan Injil kepada mereka, Bani Israel. Lalu di penghujung kehidupan anak keturunan Adam, Allah kemudian menyajikan Al-Quranul Karim sebagai pedoman akhir bagi siapapun yang ingin menuju kepada keselamatan. Allah tahu. Tetapi Allah tidak kemudian mengatakan kamu di neraka, kamu di surga. Tidak. Allah tidak memutuskan sebelum engkau dilahirkan aku putuskan engkau di neraka. Sebelum engkau kuciptakan aku menciptakanmu untuk neraka. Aku menciptakanmu untuk surga. Tidak. Hanya saja Allah menciptakan semuanya. Makanya di dalam Al-Quran itu dalam surah Al-Araf, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mempersaksikan manusia di alam ruh. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apakah kalian bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu? Di alam ruh kemudian seluruh kita termasuk sahabat saya ini Bang Gultom juga menjawab, ya Rabb, aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Baik, kalau begitu aku ciptakan engkau turun ke bumi, silakan turun ke bumi. Rupa-rupanya setelah turun ke bumi ingkar. Yang tadinya di alam ruh belum ada jasad, kemudian belum ada godaan. Karena ruh itu tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh seks, tidak butuh harta, tidak butuh yang lain-lainnya. Ketika kemudian roh yang tadinya suci dibalut dengan biologis jasad kita ini, roh tunduk oleh keinginan jasad. Roh tunduk oleh keinginan jasad. Jasad kemudian mempengaruhi roh ini. Karena roh ini tidak memiliki pilihan bebas. Jadi yang Anda harus tahu, roh kita tidak memiliki kehendak bebas. Saya ulang, tidak ada kehendak bebas pada roh. Itu dulu. Manusia memiliki kehendak bebas ketika kemudian dia terbungkus oleh jasad. Ada yang dikatakan akal, ada yang dikatakan nafsu, ada yang dikatakan kaki, ada yang dikatakan tangan, ada yang dikatakan mulut, ada yang dikatakan lambung. Inilah yang kemudian mempengaruhi roh untuk melakukan apa saja. Maka manusia memiliki kehendak bebas. Coba,
Sekarang Anda masuk ke dalam kamar, kunci dari dalam. Siapa yang kira-kira melarang Anda untuk melakukan apa yang Anda ingin lakukan di dalam? Ada? Tidak ada. Anda ingin jungkir balik di kamar? Boleh. Anda ingin telanjang di kamar? Boleh. Anda ingin masuk ke kamar mandi bolak-balik 100 kali sampai subuh? Boleh. Tidak ada yang bisa melarang. Itu hak bebas. Karena akal. Tapi ketika roh sudah dicabut dari jasad, dia hanya tinggal di bawah tanah, di perut bumi 2 meter dari dasar tanah. Tak ada kekuatan lagi. Roh kita tidak bisa lagi memilih antara mau menjadi penganut Islam atau menjadi penganut kafir. Yang ada hanya berhadapan dengan Rob. Sekarang engkau kembali kepadaku, wahai ruh. Apa yang ingin kau lakukan sekarang? Yang hidup di dunia menyembah bukan Tuhan hanya bisa menyesal. Yang hidup di dunia yang kemudian melaksanakan segala perintah-perintah Tuhan bergembira ria. Tetapi yang celaka adalah dia yang menanggalkan akal sehat. Ruh kembali kepada ruh. Dulu aku minta samamu, kau katakan alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna, kau mempersaksikan aku Tuhan. Ya, sekarang kamu kembali ke ruh. Bagaimana perbuatanmu ketika engkau bersatu dengan jasadmu? Kamu bisa menuntun jasadmu menuju kepadaku, atau justru jasadmu yang memalingkan engkau meninggalkanku? Mana jasadmu? Mana kelaminmu yang membuat engkau jauh dariku? Mana lambungmu yang membuat engkau jauh dariku? Mana matamu? Mana hatimu? Mana mulutmu? Panggil mereka untuk menolongmu. Ruh bertunduk malu di hadapan Rabb-nya. Ya Rabb, maafkan aku sekiranya aku bisa kembali ke bumi. Sedetik aja aku akan selesaikan usiaku untuk sujud aja kepadamu. Apa kata Allah? Ini alam penyesalan. Saatnya engkau menyesal, lihatlah kemana engkau akan pergi. Tuh, gambaran neraka sudah kuperlihatkan kepadamu. Tapi kepada orang yang memiliki amal kebajikan, tunduk berserah diri mereka kepada aturan-aturan Tuhan yang datang melalui para nabi. Apa kata Allah? Lihat tempat kembalimu, itu jannah yang telah kujanjikan kepadamu. Tunggu sampai engkau bisa matinya sepuas. Orang yang ada di alam kubur, yang dipertontonkan kemudian jannah surganya. Kematian di alam kubur ibarat 1 miliar tahun lagi hanya serasa 1 malam. Tapi orang yang sudah diperlihatkan nerakanya, 1 hari kemudian datangnya hari kiamat, terasa miliaran tahun menunggu begitu siksanya. Jadi Allah tahu bahwa ketika aku menciptakan engkau, hidupmu kelak di bumi ingkar kepada aku. Allah tahu bahwa ketika aku menciptakan engkau, hidupmu di atas muka bumi adalah taat kepadaku. Jadi surga neraka kita itu sudah diketahui oleh Allah. Sudah diketahui. Lalu Allah menciptakan kita. Apa yang membuat kita masuk ke neraka? Apakah Allah? Tidak. Semisal saudaraku Goltom. Apakah Allah yang menjadikan Anda masuk ke neraka? Tidak. Tetapi Anda sendiri yang tidak mau tunduk berserah diri kepada ajaran Nabi terakhir yang diutus oleh Allah di atas muka bumi ini. Ketika Anda diperhadapkan dalam pengadilan Qadi Rabbul Jalil, pengadilan Allah yang seadil-adilnya, dipanggil, wahai hambaku Goltom, ya Rabb, ya Tuhanku, kenapa engkau tidak menyembahku ketika engkau di bumi? Kenapa engkau mengingkari nabiku Nabi Muhammad, sedangkan tanda-tanda kenabian ada padamu, yang ada padanya ada padamu. Kau lihat Al-Quranku, kau lihat umatnya bersujud menyembah kepadaku 5 kali 24 jam. Apa yang membuatmu kemudian tidak menyembahku? Aku kurang belajar dan aku kurang yakin. Nah sekarang ketika aku mau masuk, aduh siapa itu? Waalaikumsalam. Nah sekarang ketika ini siapa sih? Turunin. Sekarang ketika aku memasukkanmu engkau di dalam neraka, siapa yang hendak engkau persalahkan? Bukankah di dunia ku beri kesempatan, kau bertemu dengan Bang Soma, kau bertemu dengan saudara-saudaramu dari Muslim,
kau bisa melihatnya, kupingmu bisa mendengarkan Al-Quran, matamu bisa melihat mereka sujud menyembah kepada hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Kenapa engkau tidak ikut? Apakah salah ketika aku menempatkanmu di neraka? Tidak, wahai Tuhanku, aku tidak punya kekuatan untuk itu. Jadi Allah tahu ini masuk neraka, ini masuk surga. Tetapi Allah tidak memaksa kemudian. Allah kemudian tidak mengajarkan bahwa aku menciptakan si A untuk isi neraka, aku tidak menciptakan si B untuk neraka. Coba anda lihat di dalam Al-Quran surah Sad. Wahai iblis, apa yang menyebabkan engkau ingkar kepada perintahku ketika aku perintahkan engkau sujud menghormat kepada Adam? Apa yang membuatmu untuk membangkang kepada perintahku itu, wahai iblis? Apa kata iblis? Aku bukannya tidak mau hormat kepadamu ya Rabb, demi kemuliaanmu wahai Tuhanku, aku kau cipta api sedangkan Adam kau cipta dari tanah, maka aku tidak mau sujud menghormat kepadanya karena kedudukanku lebih tinggi. Tapi apakah engkau ridha bahwa ketika engkau tidak sujud kepada Adam, maka engkau akan kumasukkan ke dalam neraka? Apa kata iblis? Aku ridha. Maka masuk neraka bagi iblis adalah pilihan. Sekarang ketika orang-orang kafir di luar Islam diajak, ayo mari kita menyembah kepada Allah. Aku nggak mau. Allah itu bukan Tuhan. Allah itu hanya senggok batu. Allah itu adalah ini bla 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 bla. Apa yang menyebabkan engkau kemudian mengatakan itu? Ketika engkau dipanggil, wahai saudaraku, mari kita beriman kepada Nabi Muhammad. Apa katamu? Nabi Muhammad itu adalah Nabi bla bla bla. Dia bukan Nabi, dia begini, dia begono, dia begini. Maka ditanya oleh Allah, apakah salah ketika hari ini aku memasukkan engkau ke dalam api neraka? Tidak ya Rabb. Jadi Allah memasukkan seseorang ke neraka karena perbuatannya. Allah memasukkan orang ke dalam surga karena perbuatannya. Tidak ada kemudian Allah menciptakan manusia untuk mengisi neraka, tak ada. Bahkan iblis pun dicipta bukan untuk mengisi neraka tadinya. Jadi gitu saudara. Jadi tidak ada kezaliman bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemudian Allah itu menentukan neraka surganya seseorang, tetapi Allah menjanjikan barang siapa yang beriman kepadaku dan beramal soleh, aku janjikan surga. Barang siapa yang ingkar kepada aku janjikan neraka. Sekarang tinggal kita pilih, kita mau surga atau kita pilih neraka. Kalau kita ternyata pilih surga, maka ternyata memang sebelum kita dilahirkan di atas muka bumi ini, Allah sudah tahu ternyata kita nantinya adalah penghuni surga. Tapi bukan dikatakan bahwa aku menentukan engkau surga, aku menentukan engkau neraka. Tidak seperti itu saudara Gultom. Jadi ketika hari ini, esok, lusa, anda kemudian menyatakan diri La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan itu anda jabarkan dalam implementasi keagamaan sampai anda meninggalkan dunia ini, maka ternyata garisan tangan saudara diketahui oleh Allah, tercatat kemudian rupa-rupanya anda itu adalah penghuni surga. Jadi tak ada kemudian Allah menzalimi makhluknya, tak ada. Wa qulil haqqu min rabbikum, barang siapa yang ingin beriman silakan beriman, yang mau kufur silakan kufur. Itu diterangkan Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Baqarah ayat 174. Insyaallah. Silakan. Masya Allah. Gimana Bang Gultom? Ya, makasih Bang Cuma. Ya masuk akal juga penjelasan Bang Cuma. Soalnya aku belum pernah nanyakan ini sama sekali di komar-komar lintas agama. Sama sekali belum pernah aku tanyakan. Baru ini pertamaku. Karena aku mau bertanya itu, aku harus cari orang yang paham dulu, kan. Makanya aku tanya ke Bang Zuma soal yang tadi gitu. Berarti kalau dia tidak menuhankan Yesus, tinggal penyaliban aja nih. Kamu masih mengimani penyaliban, Bang? Ya. Karena gini Bunda, kan di Kristen kan banyak ini, Pak. Ada juga Kristen yang tidak menuhankan Yesus, kan ada juga. Ya, itu udah tidak menuhankan Yesus, udah bagus itu, memang sepantasnya karena begitu kata Bible tuh. Tapi abang ini masih mengimani kalau itu terjadi penyaliban ya terhadap Yesus ya.
Kalau jadi ini satu lagi yang mau aku tanya Bang Zuma, walaupun aku udah pernah nanya ini di TikTok, cuman belum masuk akalku itu. Kan di Muslim kan nabi terakhir itu Nabi Muhammad. Kalau di hari di akhirat nanti yang turun kan Nabi Isa. Cuman kenapa bukan Nabi Isa saja nabi terakhir? Kenapa malah Nabi Muhammad? Kan kayak terakhir terbalik. Kata dasarnya kan akhir gitu. Oh iya, Jadi, siap. Ya berarti kan Nabi Isa dong nabi terakhir, karena dia yang terakhir datang ke dunia. Bukan begitu Bang, atau gimana? Oke, baik. Saudara, ketika kita berbicara mengenai derajat kemanusiaan, pembeda antara manusia biasa dengan para nabi adalah nabi itu menerima wahyu. Nabi menerima wahyu. Wahyu yang diterima oleh para nabi itu adalah perintah titah yang harus nabi laksanakan. Itu nabi. Definisi nabi itu harus dipahami dulu. Seseorang yang menerima penglihatan, pendengaran, ilham atau wahyu. Nah, ketika Nabi Isa alaihissalam datang kemudian untuk yang kedua kalinya, Nabi Isa tidak menerima wahyu. Nabi Isa tidak membawa syariat baru. Nabi Isa tidak membawa hukum baru. Nabi Isa datang kemudian untuk meneguhkan di hadapan Allah. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku mengajarkan kepada kalian, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Kenapa justru engkau menuhankan aku? Nabi Isa alaihissalam datang untuk yang kedua kalinya. Untuk apa? Untuk menjadi hakim. Kenapa bisa beliau menjadi hakim? Karena ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa itu? Orang-orang zalim yang tidak menjadi pengikutnya, yang tidak pernah menjadi golongan ajaran kaumnya, yang tidak pernah menjadi muridnya, tapi mengaku-ngaku sebagai muridnya, yang kemudian menyembah dirinya di hadapan Tuhannya. Ada terdakwa. Ada terdakwa. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, wahai engkau nabi yang telah kuutus kepada Bani Israel, adakah engkau mengajarkan kepada mereka untuk mempertuhankan dirimu selain daripada aku? Nabi itu berkata, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, tidaklah pantas, tidaklah mungkin aku berkata sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan kepada mereka. Sekiranya aku pernah mengatakan itu, tentulah engkau mengetahui, sebab engkau mengetahui, menyaksikan apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Aku hanya mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Makanya dikatakan kemudian dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Makanya Yesus itu tidak dituhankan oleh orang berakal, karena Yesus tidak pernah mengatakan sembahlah aku. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Maka ketika ia datang, itu disebabkan karena dia malu di hadapan Allah. Aku tidak pernah mengajarkan orang-orang ini, ya Rab, kamu turun sekarang, kau katakan kepada mereka, hancurkan apa yang mereka jadikan sebagai pedoman untuk hidup di atas muka bumi. Katakan bahwa aku adalah Tuhan dan Nabi Muhammad adalah utusanku yang terakhir. Maka Nabi Isa kemudian turun mengajarkan itu, menyampaikan itu, bermakmum kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak membawa syariat baru, dia tidak membawa wahyu baru, dia tidak membawa hukum baru, tapi yang datang diajarkan kemudian di akhir zaman adalah untuk meneguhkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah jelas dikatakan Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Makanya tidak ada lagi syariat.
Setelah Nabi Muhammad 1400 tahun tak ada lagi hukum. Tak ada lagi hukum baru. Tak ada lagi nabi baru, tak ada. Tak ada lagi hukum baru. 1400 tahun tinggal Islam yang kemudian yang harus sampai kepada hari kiamat. Ketika Nabi Isa datang, pertanda hari kiamat itu datang. Makanya Yesus di dalam kitab saudara berkata, hati-hati dengan Yesus palsu yang datang setelahku. Sebab aku datang nanti di akhir zaman. Bukan datang ke Pulau Patmos, bukan datang kepada padang gurun, enggak, bukan datang kepada bilik, bukan. Aku tak akan pernah datang lagi. Nanti datang kedua kalinya, nanti di akhir zaman. Itu kata Yesus. Dan orang-orang, kalau saudara tidak percaya, coba anda lihat di dalam Yohanes 12 nomor 48. Apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku katakan. Itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah coba, jadi yang diterangkan oleh Al-Quran itu jelas. Yang menjadi hakimnya kelak adalah perkataan-perkataan yang aku ucapkan di tengah-tengah Bani Israel. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Jadi orang-orang di akhir zaman yang mendapatkan ajaran dari nenek moyang mereka menyembah kepada Yesus, itulah yang akan dihakimi. Wahai kalian yang menuhankan aku. Ya paman, adakah aku mengajarkan kalian menuhankan diriku? Coba kau lihat firmanku pada masa aku datang ke dunia ke Bani Israel. Tak ada pernah aku ajarkan kalian untuk menyembahku. Tak ada pernah aku ajarkan kalian untuk ibadah minggu. Tak ada pernah aku ajarkan kalian makan babi. Tak pernah aku ajarkan kalian kemudian untuk tidak bersunat. Tak pernah aku ajarkan kepada kalian kemudian untuk merasulkan Paulus. Tak ada pernah. Terus kenapa kalian mempermalukan aku di hadapan Tuhanku? Bukankah tertore di dalam kitabmu, di dalam Matius 7 kemudian tertulis dengan jelas dari nomor 15 sampai nomor 23. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu yang nyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau bisa melihat dia. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Apa kehendak Bapakku? Perjanjian lama, hukum Taurat. Pada hari itulah kemudian banyak orang berkata dan berseru kepadaku, Tuhan, 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 Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu? Bukankah kami bermujizat pakai namamu? Bukankah kami mengusir setan pakai namamu? Pada hari itulah nanti aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku sungguh tak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Sudah capek-capek ibadah menyembah kepada Yesus, tapi faktanya aku tidak mengenal engkau. Engkau semua adalah pembuat kejahatan. Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan apa? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jelas itu. Yesus mengatakan orang yang menuhankan dirinya akan diusir sebagai pembuat kejahatan, masuk ke dalam neraka. Al-Quran mengatakan orang yang kafir, laqad kafaral ladzina qalu, mereka yang mengatakan bahwa Isa atau Yesus itu adalah Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka kekal di dalamnya. Sebelum itu terjadi, saudaraku Gultom, Al-Quran mengatakan orang yang menuhankan Yesus masuk neraka. Bible mengatakan, Yesus berkata yang mengatakan dia adalah Tuhan juga masuk ke dalam neraka. Sekarang kebenaran telah datang kepada saudara. Anda ingin beriman, silakan masuk Islam. Anda ingin kufur, silakan tetap dalam keadaan yang sekarang. Tidak ada paksaan. Jadi tak ada Tuhan itu mengatakan, saudara Gultom, aku ciptakan engkau untuk neraka. Tidak ada. Tuhan memberikan kesempatan kepadamu. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Faman syaa'a falyu'min. Siapa yang ingin beriman silakan beriman. Yang mau kafir silakan kafir. Aku beri kamu akal untuk berpikir, untuk memilih. Kamu bukan makhluk roh. Kalau makhluk roh tidak bisa memilih, seperti malaikat, seperti iblis. Kemudian itu mereka adalah makhluk roh. Mereka tidak bisa memilih, mereka tidak bisa berpikir, mereka tidak bisa menciptakan kemudian karya-karya baru. Sedangkan engkau, aku beri akal, aku beri nafsu, aku beri syahwat untuk engkau bebas menjadi pemimpin atas dirimu sendiri dan pemimpin atas bumi ini. Kenapa engkau memperbodoh dirimu justru memilih kepada jalan kesesatan?
Kamu yang memilih neraka, bukan aku. Aku sudah menunjukkan jalan ke dalam surga. Seperti ini jalannya. Atiullah wa atiur rasul. Itu jalannya menuju kepada aku. Bahkan Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku. Kenapa engkau tidak melalui jalannya Yesus? Kenapa justru melalui jalan orang-orang yang mengaku dirinya sebagai rasul, tetapi sekalipun aku tidak pernah mengenalnya. Bahkan nabiku yang kuutus kepada Bani Israel pun tidak pernah mengenalnya. Dia hanya ngaku-ngaku sebagai rasul, sebagai rasul, sebagai rasul. Pada sesungguhnya dia adalah serigala yang buas. Ada yang memaksa saudara tetap menjadi Kristen? Tak ada. Ada yang memaksa Anda untuk tetap jadi Kristen? Tak ada. Ada yang memaksa Anda untuk jangan masuk Islam? Tak ada. Ada yang memaksa Anda untuk memeluk agama Islam? Juga tak ada. Anda bebas. Anda mau mati dalam keadaan Kristen kata Allah, silakan. Anda mau mati dalam keadaan Islam juga, silakan. Tidak ada paksaan. Hari ini Anda masuk Islam, Islam. Hari ini Anda tetap di Kristen, tetap Kristen. Tak ada yang memaksa. Jadi ketika Anda mati dalam keadaan Islam, surga. Mati dalam keadaan kafir, neraka. Ada paksaan? Tak ada. Anda sehat, Anda waras, Anda tidak sedang diborgol, Anda dalam keadaan baik-baik saja. Sekarang saatnya Anda memilih. La ikraha fiddin. Silakan. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya seorang mualaf. Saya ingin bertanya. Begini Bang Zuma, setelah saya lihat keadaan sekarang ini, saya kan seorang mualaf dan keluarga saya semua ada juga yang Kristen, ada juga yang Islam. Jadi seperti debat-debat sekarang ini, jadi saya bingung begitu. Bagaimana saya untuk memilih? Bahkan sekarang saya lihat itu sepertinya ada kayak Guru ndak dilanjutin aja sama Bang Gultom. Ini saya tahu ini. Saya tahu. Begitu. Bagaimana? Tolong kasih keterangan. Udah nggak usah nyamar-nyamar. Dilanjut sama Bang Gultom, Guru ndak. Mohon maaf. Jangan dinaikin ya teman-teman. Bang Zuma. Bang. Ya, silakan Bang Gultom. Boleh sedikit Bang Host? Sedikit aja. Kristen, Muslim? Muslim, alhamdulillah Bu Bunda Rahma. Alhamdulillah, Muslim. Masya Allah. Ya, jangan dulu Bang masuk, jangan dulu masuk, biar Gurunda dulu sama Bang Gultom. Kalau Muslim. Oh iya. Silakan Bang Gultom. Oke, terima kasih Bang Zuma penjabarannya semuanya. Tapi kalau melihat dari keterangan Bang Zuma ini dan yang tertulis di Al-Quran, Nabi Muhammad Nabi terakhir, harusnya yang datang nanti di akhirat Nabi Muhammad lah kalau begitu, bukan Nabi Isa itu kan terakhir itu. Saudara, kedatangan Nabi Isa alaihissalam itu bukan di hari kiamat, enggak, atau di hari akhirat, bukan. Akhir zaman menjelang kiamat, Nabi Isa akan datang. Kenapa Nabi Isa datang? Karena dia yang disembah oleh manusia. Nabi Muhammad, untuk apa beliau datang? Ajarannya sudah selesai, umatnya menerimanya. Nabi Isa yang harus datang. Untuk apa? Untuk menyadarkan kesempatan terakhir kepada orang-orang yang menganggapnya Tuhan. Itulah tujuannya datang. Nabi Muhammad sejak ia menjadi nabi sampai hari kiamat, ajarannya sudah digaungkan. Nabi Isa adalah rasul, Yesus bukan Tuhan. Gaungan ajaran Nabi Muhammad sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Dengan adanya Al-Quran sampai hari kiamat, sama dengan adanya Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Kalau Anda mengatakan kenapa bukan Nabi Muhammad, hari ini Nabi Muhammad masih ada di tengah-tengah kita. Apa itu Al-Quran dan As-Sunnah? Itu dia. Nabi Muhammad masih ada di tengah-tengah kita. Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang kita ingin lihat dari Nabi Muhammad? Fisiknya, dia manusia. Jadi yang kita butuh dari Nabi Muhammad adalah ajarannya. Di mana itu tersimpul? Al-Quran dan hadits. Kalau Anda mengatakan kenapa bukan Nabi Muhammad? Loh, Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kita saat ini. Anda ingin melihat cara duduknya Rasulullah, lihat dalam hadits. Anda ingin melihat cara jalannya Rasulullah, lihat dalam Sirah Nabawiyah. Anda ingin lihat cara tidurnya Nabi Muhammad, lengkap, semuanya lengkap. Apa lagi? Nabi Muhammad masih ada di tengah-tengah kami. Masih ada. Yesus mana? Injil yang diberitakan Yesus tidak ada.
Nabi Isa, Injil yang diceritakan Nabi Isa mana? Enggak ada. Jadi yang menyertai kehidupan anak keturunan Adam di atas muka bumi hari ini adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan menyertaimu sampai hari kiamat. Jadi Nabi Isa harus turun untuk meluruskan ajaran yang dibengkokkan oleh orang-orang zalim. Demikian. Insyaallah, silakan Bang Gultom. Oh begitu ya Bang ya. Oke lah, terima kasih Bang atas ini jawabannya. Ini apa saya udah terjawab sudah rasa penasaran saya kenapa yang kutanyakan jawabannya tentang apa yang mengalami pertanyaan filsafat tadi apa jawabannya. Yang kedua yang kutanya itu apa jawabannya. Aku udah mendapatkan jawabannya gitu. Oke, terima kasih Bang Juma, sehat selalu. Terima kasih Bang Gultom. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi silakan, jangan sungkan bertanya aja kepada kami ya. Oke Bang, sehat selalu ya Bang ya. Alhamdulillah, rezekinya panjang umur ya. Dan juga Bunda Rahma, Bang Hos, semuanya yang di komen ini ya Bang ya. Iya Bang. Bang Gultom, sebelumnya Bang Gultom, sampai sekarang ini Bang Gultom masih merasa beragama Kristen, tapi Bang Gultom mengimani adanya Allah Sang Maha Pencipta dan mengimani Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan, atau masih belum? Ya setelah aku tanya tadi tentang Nabi terakhir itu, kalau yang dijelaskan Bang Juma ya, aku sudah menemukan jawabannya, kan begitu. Ya. Jadi tadi yang jelaskan Bang Juma itu Nabi Isa itu bukan Tuhan, utusan Tuhan, setara dengan para Nabi. Ya, aku juga nggak menuhankan Nabi Isa atau Yesus, nggak kutuhankan itu. Ya, dan setara dengan Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan. Apa yang disampaikan terakhir oleh Nabi Muhammad di Al-Quran itu menjelaskan apa yang tadi dijawab tentang Nabi Isa datang terakhir. Kisah ini hanya diketahui ya secara detail dalam ajaran Islam. Jadi kalau Bang Gultom mau lebih paham, belajar Islam lebih banyak, ya, lebih mempelajari Islam. Iya Bang ya. Jadi cuma itu ya Bang pertanyaannya, nggak bertanya lagi. Itu aja sih Bunda. Nah kalau pertanyaanku karena kan Bunda udah tahu aku sering nanya ke Ustadz Tata, aku sering nanya ke Ustadz Sugi Kristologi, Ustadz Sugi Kristologi, apa Bapak itu aku sering bertanya juga. Itu aja sih ya, yang pertanyaan yang sisa Bun. Ya semoga kita doakan semoga dapat hidayah Bang ya. Kami hanya berharap itu kepada Allah. Semoga Abang yang orang baik ini dapat hidayah. Oke. Itu aja ya Bang ya. Kita sapa Papa Tom. Selamat malam. Ya. Papa Tom. Izin turun ya Bunda ya, Bang Juma. Iya Bang. Ya, Terima kasih banyak ya. Bang. Semua. Oke, Bang. Amin, sehat selalu. Ya. Papa Tom, Kristen Muslim. Selamat malam. Ya, Pak Tom. Selamat malam. Suaranya ada suara itu deh, aku tahu Ji. Papa Tom, kau ini minta permintaan kenapa membisu Hunter Kristen Muslim? Kristen Pak. Silakan Bang, apa yang mau didiskusikan? Gak ada tema ini ya, tema bebas ya dari Gurunda. Iya. Silakan Bang. Hunter. Saya di sini bukan bertanya. Boleh juga sih bertanya, tapi mengenai yang lagi marak-maraknya ini, saya mau nanya dengan Bang Zuma, Bang. Bagaimana pendapat Abang? Bagaimana pendapat Abang masalah anak Batak itu, Bang? Gimana tanggapan Abang dan pemikiran Abang, Bang? Iya, baik. Ya, karena saya ditanya tentang hal ini ya. Jadi seperangkat kemudian aturan atau hukum-hukum di negara kita ini mengatur tata cara beragama, mengatur tentang keagamaan maksud saya, di mana setiap umat itu berhak untuk menjalankan kemudian agamanya masing-masing. Yang dimaksud agamanya masing-masing di sini adalah kitabnya. Dan yang dimaksud kitabnya di sini ya adalah yang ori dari asalnya, dan kemudian mereka diberi kewenangan untuk melakukan tata cara ibadah mereka masing-masing. Mereka
kita Indonesia memberikan kemudian kebebasan dalam hal ini. Nah, terkadang dalam kita menjalankan agama ada yang kita langgar. Seperti yang terjadi hari ini. Ada yang kita langgar. Entah itu kemudian kita sadari atau kita tidak sadari. Seperti misalnya membicarakan sesuatu tentang agama saudara kita tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab yang mereka imani. Itu yang pertama. Yang kedua, tanpa alasan, tapi hanya inisiatif sendiri, hanya dorongan diri sendiri, menista, menertawakan, menghujat sesembahan atau nabi atau rasul dari agama saudara kita sendiri. Nah, itu yang melanggar hukum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah saya melihat fenomena ini terjadi, entah itu orang-orang yang punya kepentingan ini sengaja untuk tidak mau peduli. Adanya lembaga Bible Indonesia membuat sesuatu keadaan, menciptakan satu keadaan untuk melahirkan adanya perdebatan panjang seperti hari ini dan seterusnya. Lembaga Bible Indonesia mencetak sebuah buku yang diimani oleh saudara kita Kristen tidak sesuai dengan kaidah yang seharusnya, sesuai dengan bahasa aslinya. Masuk ke dalam bahasa Indonesia justru lebih kepada keislam-islaman daripada kekristenan itu sendiri. Sehingga mengajarkan kemudian orang yang punya misi tertentu untuk memurtadkan tampil seperti keislam-islaman, menyebut kemudian sebutan-sebutan yang islami, ya, sengaja untuk apa? Untuk memurtadkan orang. Nah, itu juga karena dorongan Bible itu sendiri, perwujudan dari Bible itu sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Umat Islam bereaksi. Ketika terjadi reaksi dari umat Islam akibat ulah daripada sekelompok orang, maka yang terjadi seperti yang ada kita lihat. Anak bata secara gelap mata kemudian menghina, menghujat Nabi Muhammad SAW. Itu didorong karena apa? Karena adanya kemudian dari Bible yang menyebabkan kemudian umat Islam juga mengangkat bicara terkait dengan konsep ketuhanan, tentang konsep kitab suci, tentang konsep kenabian dan seterusnya. Andai saja Bible ini diterjemahkan dengan jujur, dengan yang sebenarnya, maka tidak ada dialog. Karena tidak adanya dialog, maka tidak mungkin kemudian anak bata dengan sengaja menghina Nabi Muhammad. Karena tak ada urusan dengan Islam. Tetapi karena ada yang memasang perangkap-perangkap ini, kemudian dialog terjadi, sakit hati, iri. Apa yang terjadi? Debat sudah tidak sehat, dikarenakan saling menghujat, saling membenci, saling memaki satu sama lain. Siapa yang menjadi sumbernya? Siapa yang harus bertanggung jawab? Ya, lembaga Bible Indonesia. Saya kira itu, Bung. Itu biang keroknya itu di situ. Biang keroknya itu di sana. Dan itu bukan cuman lembaga Bible ini bukan cuman membodohi Islam awam, bahkan membodohi juga umat Kristen itu sendiri. Ada yang berdialog dengan saya, kenapa Anda menyebutkan kemudian kata Alkitab? Dari mana dasarnya kau mengambil kata Alkitab? Apa jawabannya? Dari dasar laut. Itu jawabannya itu. Dari mana kau ambil kata Alkitab masuk ke dalam Biblemu? Dapat ilmu dari mana? Dari laut, kata dia. Nah, ini karena kekurangan ilmu, hanya dogma, doktrin. Dia begitu lahir, ini Alkitab ya nak, ini Alkitab ya nak, ini namanya Alkitab ya nak, ini Alkitab ya nak. Padahal Alkitab itu adalah Al-Quran. Yang disebut Alkitab itu adalah Al-Quran. Nah, ikut-ikutanlah kemudian anak-anak Kristen begitu besar menyebut Alkitab, Alkitab, Alkitab. Berhadapan dengan umat Islam yang mempunyai kitab, tanya dari mana kau dapat? Dari laut. Karena mereka bingung mau jawab apa. Seperti itu. Baik Bang. Jadi menurut tadi Abang bilang yang anak Batak tidak pada porsinya menjelaskan akidah orang. Sementara maaf Bang ya, Abang Zuma sering bilang nonot Yesus dipergunakan untuk apa, itu udah nyalahi aturan juga dong Bang.
Bagus. Betul nggak, Bang? Bagus sekali, bagus. Betul. Jadi gini. Coba Anda lihat jejak digital Bang Suma ketika menyatakan hal itu. Pasti diawali dengan penghinaan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entah itu dikatakan nabiku kemudian memperkosa budak, entah itu kemudian salurkan nafsunya kepada anak menantunya, atau entah itu kepada janda-janda dan seterusnya, atau kepada anak bocil di bawah usia dini. Pasti itu, pasti diawali salah satunya itu. Maka muncul pertanyaan, kalau menurut saudara Yesus itu manusia 100%, tinggalkan dulu ketuhanannya, dia laki-laki tambun, dia perjaka yang sehat, dia adalah laki-laki yang sempurna, cakep, ganteng dan seterusnya. Dia punya kelamin, dia makan, dia kemudian memiliki saripati dalam tubuh berupa sperma. Pertanyaan saya, Yesus lampiaskan spermanya melalui apa? 1. Nikah, 2. Mimpi basah, 3. 501. Ini pertanyaan manusiawi. Kewajiban saudara Kristen menjawabnya. Itu bukan menghujat, itu pertanyaan. Siapa suruh menuhankan manusia? Jadi itu bukan menghujat, hanya mengkanter hujatan saudara-saudara Kristen terhadap nabiku. Dibilang menggauli anak kecil segala macam, maka muncul pertanyaan, Tuhanmu melampiaskan birahinya dengan cara apa? Dia manusia biasa. Apa buktinya dia manusia biasa? Pada saat seusai dia puasa, maka laparlah Yesus. Butuh makanan, ada lambung, ada usus. Berarti ketika makanan masuk dikelola oleh tubuh, pasti kemudian makanannya, saripatinya ada yang menjadi daging, ada yang menjadi darah, ada yang menjadi sperma. Kayak mana caranya melampiaskan spermanya? Kalau saya lebih baik memilih nikah, karena di dalam Injil Filipus 49 Maria Magdalena disebut sebagai bini Yesus. Demikian. Baik. Klik abang tadi masalah nonon itu berarti bertanya, sementara anak AB bernarasi. Kira-kira di situ saya sudah menanggapi itu, Bang. Jadi gini, Bang, kalaupun kasusnya si AB ini naik, sudah itu terjadinya nanti ada apologet yang di Muslim dipanggil, mungkin, Bang, ya, nama abang itu bakal abang hadiri apa gimana, Bang? Saya rasa kalau panggilannya itu kasusnya memang terkait dengan saya, ya saya hadir karena panggilan. Tapi saya rasa saya tidak berdiskusi dengan anak Batak dalam kasus ini. Ketika dia dilaporkan dalam kasus tertentu, itu tak ada kaitannya dengan saya. Karena begini, maka Bang. sabar. Karena yang dilaporkan kemudian oleh pelapor adalah hujatan beliau terhadap hadits. Maka yang harus hadir di sana adalah saksi ahli tentang hadits untuk mengetahui itu. Bukan, Bang. Jadi gini, Bang, sumber semua apologet yang baik Kristen maupun Muslim, abang kan pentolannya ini seperti kayak Gurunda panggilannya kan Bang Suma. Itu mungkin ini mungkin, Bang, ya, mungkin, Bang, ya. Kalaupun abang nanti dipanggil, apakah abang menghadiri ataukah abang mangkir apa gimana, Bang? Kalau saya dipanggil, saya hadir. Oh, itu, Bang, ya. Iya. Iyalah, Bang. Tapi harus hadir, Bang. Iya, saya hadir. Emang kau pikir apakah? Enggak, biar apple to apple. Sama orang Kristen juga, debater Kristen kalau dipanggil hadir, jangan kabur ke luar negeri. Pertanyaan tolol kau itu. Jangan kabur ke luar negeri. Enggak. Santai-santai kita, santai-santai. Saya kan cuma mau berandai aja dengan Bang Zuma. Bukan berarti Bang Zuma bakal dipanggil, enggak, Bang. Ya, namanya ini, Bang, ya, kasusnya ini kan lagi Tahu marah-marah. nggak kalau banyak penghujat Kristen itu kabur ke luar negeri? Kau tahu nggak apa? Biar Gurunda, Bunda Rahma biarin. Saya hadir, Bang, untuk mempermudah kemudian proses hukum di negara ini. Saya hadir. Insya Allah saya hadir. Boleh sedikit, Bang Juma? Iya, silakan. Terkait yang disampaikan Hunter ini, kebetulan saya di Sumatera Utara. Jadi gini, Hunter, kalau mengenai yang AB yang ditanyakan, dia menyampaikan berdasarkan pendapatnya tanpa kalau dia berkata dia belajar Islam 8 tahun,
sering disampaikan ya. Tapi nyatanya dia tidak bertanya pada umat Islam, pada ulama, kepada yang berhak untuk menjabarkan ilmu. Ya, dia belajar sendiri mungkin. Dalam Islam belajar itu harus bersanad sampai kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah, oleh Nabi Muhammad sendiri, karena dia yang paling paham tentang Islam. Bukan siapa yang membuat link-link ataupun artikel-artikel liar, bukan itu. Islam tidak belajar kepada artikel-artikel liar atau orang-orang yang berpikir sendiri, tidak. Semua bersumber dari Nabi Muhammad. Dan di Sumatera Utara kajian-kajian itu banyak. Kalau mau bertanya masjid banyak. Kalau mau belajar itu banyak tempatnya. Kami tidak menghalangi kalau memang ingin tahu. Ya, dan sudah lama si AB ini berdiskusi dengan kami. Banyak mengenal umat Islam. Lingkungannya juga banyak umat Islam. Kenapa dia tidak bertanya dulu? Dia melakukan hal yang menyesatkan pemahaman dan disebarluaskan di media sosial. Itu yang kami tidak senang gitu ya. Cara-cara seperti ini. Dan kami di Sumatera Utara seringkali bersosialisasi kepada siapapun yang menyimak debat lintas agama, ya, janganlah berupaya untuk melakukan hujatan atau fitnahan yang bisa terkena hukum. Kami sudah sering kali menyampaikan, ya, ketika Anda sudah berhadapan dengan hukum, sulit Anda membela diri. Gitu, jangan main-main dengan itu. Kami sering kali menyampaikan ini. Hindarkan. Kalau mau bertanya. Itu. Jangan menghujat, jangan memfitnah. Banyak umat Islam di sekitar Anda, tanyakan. Media informasi mudah untuk didapatkan tentang Islam. Tapi cari dari sumber yang benar. Itu aja ya. Jadi jangan mempertanyakan sesuatu tanpa Anda berupaya untuk memahami dulu. Di mana usahanya untuk belajar gitu. Belajarlah. Gitu aja mungkin. Lanjut. Silakan Ustaz Ima. Oke, baik Bang. Jadi kalau masalah ini kan ya lagi viral-viral, wajar aja saya bertanya sama Bang Zuma. Karena Bang Zuma di sini kan termasuk guru besarnya API. Nah, kenapa AB sampai berdiskusi dengan Ustaz Yusuf? Kan Ustadz Yusuf kan API juga ya kalau nggak salah. Nah, jadi wajar saya bertanya, kalaupun kasus ini naik, Gurunda Zuma dipanggil, kira-kira bersedia apa enggak? Itu aja kok. Berandai-andai ya, bukan berarti itu. Itu aja kok pertanyaan saya. Oh, pikir kayak orang Islam itu pengecut, nggak kayak kalian. Bukan, Mbak. Saya bukan menjustis. Ya, makanya saya senang ngobrol sama Bang Zuma. Bang Zuma ini jiwanya besar, dia nggak sensitif orangnya. Makasih Bang ya jawabannya Bang ya. Sehat terus, maju terus sapi Bang ya. Amin, makasih. Oke, terima kasih Bang. Makasih Bang. Makasih Bang, izin turun Bang. Oke, siap. Halo, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum saudaraku. Ya Bang Juma, saya dari Batam ini Bang Juma. Dari Kristen Muslim Bang Arba. Muslim. Saya dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang Juma ini udah lama saya ikuti. Aku izin dulu Gurunda, boleh kuputar si Sopikatul itu yang menginjak Al-Quran atau enggak usah ya Gurunda? Boleh. Saatnya ingin kali sekarang aku kasih tengok mereka itu ya, yang menginjak Al-Quran kemudian kabur. Lanjut dulu Bang, aku cari dulu. Ya. Andai kali kalian berkata gitu sama Gurunda. Silakan Bang Arba, lanjut. Ya Bunda, terima kasih. Saya hanya mengucapkan terima kasih. Saya baru ini bisa langsung ngomong dengan Bang Juma. Ya, saya sangat berterima kasih atas edukasinya selama ini kepada umat Islam hingga bisa memperkuat keimanannya. Gitu Bang Juma. Ya, jadi ada manfaatnya kami ada Bang. Menurut Abang ini apologet Islam Indonesia ini ada manfaatnya buat umat Islam? Banyak Bang, banyak. Ya, artinya selama ini saya kan juga banyak juga berkawan dengan saudara-saudara Nasrani. Mereka juga ya
Artinya sebagian aja yang apa, yang kadang-kadang suka menghujat itu karena kebencian aja di hatinya. Banyak juga yang tersadar, Bang. Ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, saya dari Tapanuli juga, Bang. Jadi, Masya Allah. ya, dari Tapanuli Selatan. Ya, saya orang Batak, Marga Subuhan. Kebetulan nama Arba itu nama anak saya. Arbanya itu Ahyar, Rahmat, Bella, Akmal, Jungjung, Rodia itu. Jadi bukan saya mau menipu ya, ini sayaannya artinya untuk ini aja, bikin yang lain gitu. Dari kampungnya Bang Ucok Tabas nih Bang Juma. Oh iya, Masya Allah, sahabat saya itu, Bang. Kami selalu menyertai Abang, Oke ya, selalu ucapan. ya Bang. Ya, Bang, Ya, amin, amin, amin. Makasih Bang. Makasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya gurundaku dan teman-temanku semua. Tengoklah, setelah menginjak Al-Quran kita, dia kabur. Harusnya mereka mengkritisi ini ya. Nih. Manusia, jawab Pak. Ini Quran ini di depan saya. Quran ini firmannya Allah apa bukan? Saya tanya dulu, kamu tahu arti kodim? Quranmu ini loh Pak. Quranmu ini kalamullah, kodim kekal, bersifat kekal apa tidak? Jawab. Saya tanya, kamu tahu artinya kodim? Jawab. Oh, tadi saya Jawab, tanya. Quranmu ini bersifat kodim kekal apa tidak? Itu jangan takut. Saya tanya, kamu bilang tadi Tuhan Yesus punya sifat kemanusiaan. Jangan takut, jawab, jangan takut. Jangan takut Pak, saya kejar Anda, jawab. Firmanmu ini Tengok itu oten kabur dia. Ya, itu sebagai informasi juga Bunda Roma, kami ada mendeteksi satu lagi yang melakukan itu, kemungkinan di Sumatera Utara, sedang kami cari datanya, sedang kami kejar. Insya Allah kalau dapat nanti kami expose lagi. Aku lihat itu langsung gak enak. Bikin sakit hati. Andai kau di depanku. Makanya waktu si Topik siapa? Logila itu injak Bible itu, saya sakit kali lihat. Dia injak kitabnya orang. Dan dia marah disebabkan karena saya minta kepada sekretaris AMPI waktu itu untuk mengeluarkan surat mengutuk keras perbuatan yang injak Bible. Lalu kemudian sekarang yang dia publish kebohongan yang dia karang sendiri, bahwa yang menyusun rencana beliau injak Bible itu saya. Dia anggap bahwa netizen itu bisa dikibulin, bisa dibodoh-bodohin dengan kebohongannya dia, dengan fitnahannya dia. Tapi orang seperti ini, sahabat-sahabat, saya ambilkan air segelas, lalu kemudian baca basmalah, aku minum dan kuusap dada. Mudah-mudahan Allah tidak memberikan azab kepada beliau. Memfitnah bini saya, orang yang sudah meninggal dunia. Dan alhamdulillah sampai hari ini Allah menjaga anak-anak saya. Sampai anak-anak saya itu tidak ada di antara mereka yang mengetahui perbuatan si logika ini. Alhamdulillah. Anak-anak saya tidak mengetahui kalau ibunya diperlakukan sedemikian rupa oleh orang tersebut. Saya tidak bisa bayangkan kalau anak saya tahu. Ibunya yang sudah meninggal dunia dibawa-bawa oleh beliau. Kemudian saya difitnah sedemikian rupa yang ya biasanya sih kalau saya melihat kalau orang masih waras ya tidak mungkin sampai sekejam itu. Dia berbicara depan umum seakan-akan tak ada beban. Ngomong seenak perut seakan-akan tak ada beban, menandakan bahwa orang ini ada gangguan. Ada gangguan berat. Ada gangguan berat. Apakah itu karena tekanan ekonomi atau apa? Yang jelas dia begitu berani kemudian menyusun sebuah kata
dengan memfitnah saya yang memerintahkan dia untuk menginjak Bible. Katanya ada 2 kandidat. Yang pertama Blender, yang kedua adalah dia. Kebohongannya kemudian sangat mudah diketahui. Saya dengan Blender itu baru beberapa bulan kenalan. Baru beberapa bulan. Saya tahu nomor HP-nya nanti setelah saya di Medan baru kemarin ini. Baru saya tahu ketika saya di Medan. Bulan kemarin baru saya tahu nomor HP beliau. Ya bulan ini ya. Kalau nggak salah saya di Medan. Baru saya tahu nomor HP Blender. Tapi kejadian injak Bible itu udah berbulan-bulan lalu. Ada setahun kali ya. Beliau itu injak Bible. Teman-teman. Ya lebih kurang segitu, setahunan. Nah, berarti sebelum dia nginjak Bible, sejatinya saya sudah kenal sama Blender. Gila tuh. Katanya saya dipilih 2. Karena Blender tidak bisa buka kamera, maka jatuh pilihannya ke saya. Wow, keren. Saya kena peringatan ya bang. Ini akun saya satu-satunya. Iya. Turun dulu ya. Turun dulu, terus naik lagi. Aku nih ke band baru-baru ke band. Ya Allah ya Rabbi. Ya, buat teman-teman tolong dong di tab layar ya teman-teman, biar pemalnya kuat, pemalnya tidak ada peringatan apapun. Tolong dibantu tab layarnya teman-teman ya. Akun Gurunda cuma satu-satunya, tinggal yang itu ya. Jadi kalau misalkan akun Gurunda kena banned ya nggak ada lagi akun, nggak bisa lagi live ya. Tolong dibantu ya tab layar sampai HP Anda minimal retak dulu ya layar HP-nya. Kalau udah retak beli baru, yang itu yang retak kasih ke saya ya. Sampai 1M, sampai 1M. Ayo teman-teman semangat. Akang paling cakep, paling kacep. Namanya juga usaha. Lanjut sedikit lagi ya teman-teman. Lanjut. Jadi munculnya itu cerita itu entah dari mana ya, setan apa yang merasuki beliau sampai dia bangun cerita Bang Suma yang memerintahkan dia itu menginjak Bible. Nah, kebohongannya itu bisa dilihat dari yang kedua. Apa itu? Ketika kemudian dia datang, Masya Allah. Ketika ia datang kemudian di Komal di mana saya waktu itu sedang berdialog, dia datang ingin klarifikasi. Ngamuk-ngamuk kan? Sempat terjadi ribut kecil kan waktu itu. Andai saja saya yang memerintahkan dia menginjak Bible, harusnya dia naik apa yang dikatakan, hei Suma, saya melakukan itu karena kau yang menginjak, karena kamu yang perintahkan. Ya kan? Benar nggak? Sekiranya waktu itu memang betul-betul saya memerintahkan dia pada saat kisru waktu itu, itulah kalimat pertama yang dia lontarkan ketika dia naik ke Komal. Nah, tapi apa yang dia katakan waktu itu saya masih ingat, tapi videonya ada videonya di channel Zulkifli Ma'bas. Apa yang dikatakan waktu itu sama saya? Kamu tahu latar belakangnya? Apa? Kamu tahu dasarnya saya kemudian menginjak Bible? Apakah kalian tahu apa dasarnya, apa yang mereka lakukan di Komal mereka sampai saya injak Bible? Apakah kalian tahu apa penghinaan mereka terhadap Islam sampai saya injak Bible? Saya ditantang waktu itu, makanya saya injak. Nah, andai saja yang merintahkan itu saya, maka waktu itu juga dia akan mengatakan, bukankah kau yang memerintahkan aku? Nah, inilah ya, jadi secerdas-cerdatnya kemudian monyet meloncat ya, isi monyet pasti ketahuan kalau dia itu berbohong ya teman-teman. Tapi karena saya kemudian pikir orang ini ada kelainan ya, udahlah, ngapain digubris orang yang tidak bermoral kayak gitu, orang yang tidak punya attitude, tidak punya tidak punya akhlak. Bagi saya anggap dia itu orang ada gangguan jiwa gitu. Bagi saya ya, terlepas dia itu betul-betul sakit ya, silakan aja pergi periksa dan lihat ininya, hasilnya. Sakit hati, iri dan dengki. Robin, selamat malam Robin. Kristen? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya kenal ini yang menuhankan penyembah Roh Kudus ya Bang ya. Ini menarik. Silakan Bang.
Jadi ini denom baru Gurunda, denomnya namanya penyembah Roh Kudus. Nah, silakan Bang. Saya sangat bangga dengan Bang Juma. Ini saudara seperguruan saya nih Bunda. Bang Juma ini ya, dalam karate ya, dalam bela diri ya. Bang Juma maju terus ya. Selagi itu di dalam yang maha kuasa, maju terus. Iya Gurunda. Iya. Jangan pernah menyerah. Yang penting jangan sampai seperti yang dilakukan logika, menginjak Bible. Itu aja pesanku buat Bang Juma. Tetap baik maju Bang terus Robin. karena itu adalah tindakan yang salah. Baik, Kita akan Robin. berhubungan dengan hukum. Betul Bang. Betul, Apapun Bang. kita, sehebat apapun kita di dunia ini, kita hukum seperti anak Batak. Lihat, kita harus bisa menahan diri. Ya, itulah salah satu iman yang benar, yang suci. Ya, jangan sampai kita mengatakan orang itu sekalipun orang lain itu salah. Ya, nggak apa-apa, inilah resikonya. Kita kan punya hukum dunia. Nah, seperti anak Batak, sekalipun dia itu seagama dengan saya nggak meyakini yang apa yang dia perbuat. Itu tidak baik. Terutama di hadapan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, atau di hadapan Allah itu tidak baik. Tidak baik. Maka sekarang kita berbicara didengar ini. Didengar. Sama siapa? Sama yang menciptakan kita. Makanya berbicara dengan baik ya. Sekalipun ada ini seperti ini, kita harus tahan diri. Nah, seperti anak Batak kan itulah konsekuensinya. Ya kenapa? Karena ada orang yang disakitin. Pada diterima. Makanya harus siap. Makanya ketika kita menyampaikan sesuatu itu, sampaikan dengan santun. Kalaupun ada yang udah mulai panas, kita damaikan. Gitu. Itu yang benar. Ya seperti Bang Juma luar biasa ya. Bang Juma ini hanya menjelaskan. Hanya menjelaskan apa yang ada di dalam Bible. Tapi dia nggak pernah seperti yang dilakukan logika, menginjak-injak, nggak pernah. Dia menjelaskan, ya supaya apa? Karena apa ini yang diajarkan di dalam Bible? Kenapa kalian lawan? Nah itu yang diajarkan. Yang ini saya ikutin terus. Ini saudara saya perseguruan ini. Ya, keren. Kenapa kalian tidak lakukan? Benar. Mengapa kita? Karena ya seperti dalam Kristen Yesus itu nggak pernah mengajarkan menyembah manusia, nggak pernah. Ya. Saya sendiri, makanya saya menyembah apa? Menyembah Roh Kudus. Kalau dalam saudara saya namanya Ruh yang Suci. Nah, begitu. Ya. Bang Robin boleh bertanya Bang Robin. Bang Robin di wilayah boleh. Medan atau di Sumatera Utara sekitar Medan? Kalau saya di Medan, Pak. Kapan-kapan bisa bertemu kita Bang untuk buat konsolidasi sesama umat beragama ini supaya di medsos kita bisa redam. Iya, boleh. Ya karena memang nggak baik buat Sumatera Utara. Saya orang Sumatera Utara, selama ini kita kan tahu ya di real life kita ini nggak pernah ada masalah ya. Ya inilah yang dikehendaki daripada Yang Maha Kuasa itu, kita damai rukun. Ini sebenarnya inilah. Jadi ini maaf ya, saya bukannya membela. Bentar Pak Robin, saya sapa dulu Bang Happy, Muslim apa Kristen Bang Happy. Nanti kita ada Pak Oboy mau diskusi sama Gurunda Juma. Mohon yang lain nanti idem ya. Bang Happy, Muslim apa Kristen? Agnostik. Agnostik, baik. Bang Robin, ada yang mau disampaikan lagi? Silakan, jangan terlalu ini. Mau ada diskusi soalnya ini. Oke, boleh. Jadi itu aja buat kita semua. Ya terima kasih buat Gurunda yang Juma yang saya hormati, buat Pak Ustadz Juma, buat saudara-saudara yang lain. Islam. Baik sahabat Robin, Masya Allah. Kita bersatu ya. Kita ini NKRI ya. Tetap bersatu apapun masalah keyakinan kita, biarlah Yang Maha Kuasa yang menilai itu nanti. Di akhirat maupun seperti apapun kita, ya harus kita lakukan yang baik ya, menurut Yang Maha Esa itu, menurut Yang Maha Kuasa itu. Jangan menurut manusia. Jangan pernah kita mempertuhankan manusia. Itu aja intinya ya. Pertuhankanlah Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, yang tidak bisa dimengerti oleh manusia ya. Itulah yang kita pertuhankan ya, yang tidak pernah mati. Itu yang perlu kita pertuhankan. Karena Tuhan itu tidak pernah mati ya. Itu jelas. Iya Bang Robin. Merdeka Bang Robin, merdeka. Iya, di DM saya nomor kontaknya Bang Robin biar kita bisa bertemu Bang ya, ngopi-ngopi di mana gitu. Boleh nanti. Ya. Saya izin follow ya. Oh iya, silakan itu Bunda Rama. Silakan. Saya memang udah follow Bang Robin ini memang. Bunda Nadia itu Bang, Bunda Nadia itu Bang. Saya Nadia semua orang. Oh Bunda Nadia ya. Oh kita Bunda Rama. Ya. Bang Handi, monitor Bang Handi. Bang Handi nanti moderatorin ya, Gurunda sama Penatua Oboy. Ada apa ini? Ada Penatua Oboy mau diskusi sama Gurunda. Oke, silakan, bagus itu. Ya, sambil menunggu ini yang agnostik, silakan kalau mau bertanya ke Gurunda silakan.
Iya, Noise, selamat malam. Akang, suaranya noise itu kayak ada jangkrik. Noise. Saya jangkrik. Bukan, jangkrik apa jangkrik? Iya, di rumah ada jangkrik ini. Di rumah Akang. ada. Iya. Oke. Bisa dimulai? Boleh. Assalamualaikum. Kanda Peta Lempuk. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peta. Mau sedikit apa sih namanya? Berbicara tentang latar belakang dulu boleh? Boleh, silakan Bang. Saya KTP saya Kristiani, namun saya maksudnya sudah tidak lagi beragama alias agnostik. Saya cuma mempercayai Tuhan. Karena ya saya sudah mempelajari dan menurut saya itu tidak masuk akal sih sebenarnya. Kalau maaf nih kalau ada di bawah teman-teman Kristiani, namun ini pendapat saya gitu ya. Nah, saya itu sering lihat sekarang tuh di TikTok banyak sekali yang live antara yang Kristen menjelek-jelekan Islam, yang Islam menjelek-jelekan Kristen. Terus makin saya yakin lah ini kok agama seperti ini. Maksud saya itu kan kalau agnostik itu kan percaya satu Tuhan saja, tidak agamanya. Terus saya sedikit Bang Juma mempelajari tentang Muslim sekarang tuh, tentang Islam. Terus saya lihat kan nama Bang Juma itu selalu naik tuh. Tertarik tuh saya. Terus saya sedikit membaca sejarah tentang Islam. Ada beberapa pertanyaan Bang Juma. Ya, semoga aja ya ada hidayah juga buat saya. Soalnya saya juga jujur saja saya seorang agnostik, namun saya merasa hampa juga sekarang karena ada kegundahan tersendiri dalam hati saya itu. Ada ketakutan ketika saya meninggal itu seperti apa kalau saya tidak memeluk agama. Ya, izin saya nyapa dulu Gurunda, izin Pak Penatu Oboy, selamat malam. Malam. Salam kenal Bang Juma buat yang lain. Ya, salam kenal Bang. Ya, sebelum ke Pak Oboy, ini Pak Penatua izin ya, Gurunda sama Bang Happy dulu. Silakan Gurunda. Silakan. Ada opung di bawah, opung rambe, Akang. Oh, ada begini minta naik opung biar saya di bawah. Opung lebih naik opung. Ya iya Bang, terima kasih ya Bang Bejo. Bisa dilanjutkan? Ya, silakan. Begini Bang, saya kan membaca historical tentang terjadinya yang Nabi Muhammad naik ke langit itu, apa namanya tuh? Lupa lagi saya. Isra Mi'raj. Nah itu ya kan itu terjadinya itu sebelum Masjid Al-Aqsa itu diberi nama Al-Aqsa Bang. Maksud saya kan mengapa di Al-Quran sudah disebutkan Al-Aqsa sedangkan peristiwa itu terjadi sebelum Nabi Muhammad itu sebelum tanah itu diberi nama Al-Aqsa begitu. Terus boleh beberapa, coba satu lagi deh. Terus satu lagi gini Bang, saya pernah melihat peta kuno lah. Tidak ada tuh yang namanya Mekah. Sedangkan saya kan membaca historical tentang adanya Mekah itu dari Ibrahim ya. Kalau di Islam Ibrahim itu kan yang membangun kota Mekah kalau nggak salah. Awal mulanya kalau dalam histori Islam. Sedangkan di Mekah itu di peta 1200 Masehi itu baru ada. Belum ada. Coba saya mau minta penjelasannya gitu, Bang Juma. Terima kasih. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama tadi terkait dengan Isra Mi'raj. Baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah hamba Allah. Diterangkan kemudian di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi yang memperjalankan kemudian Nabi Muhammad bukan Nabi Muhammad itu sendiri, melainkan yang Maha Pencipta, yang Maha Kuasa, yang bisa melakukan apapun terhadap makhluknya, yang melakukan itu.
Sehingga tak ada yang mustahil dalam hal ini. Ketika kemudian Allah menginginkan memperjalankan Rasulullah. Ini adalah satu cara Allah ya untuk menggelitik akal manusia. Makanya kemudian Allah menciptakan manusia itu sebagai makhluk sempurna dalam bentuk fi aksani takwim. Kesempurnaan daripada wujud manusia itu adalah eksistensi keberadaan Allah di alam semesta. Aku menciptakan manusia untuk mengajarkan kepada kalian bahwa aku itu ada. Maka satu-satunya makhluk yang diciptakan dengan sempurna yaitu manusia. Sehingga apa yang terjadi? Allah menggeliti akal manusia sehingga manusia mampu kemudian berkarya dan menciptakan kendaraan yang disebut pesawat, di mana pesawat ini mempersingkat waktu dan jarak yang begitu jauh. Mempersingkat jarak dengan menggunakan waktu yang singkat. Seperti yang kemudian dipercontohkan oleh Allah akan perjalanan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ketika penamaan ini, ketika kita berbicara mengenai hal tersebut, memang sebelumnya belum dinamakan Masjidil Aqsa. Tapi pada dasarnya kemudian hari ini kita mengenalnya dengan Masjidil Aqsa. Tak ada permasalahan di situ. Sama seperti ketika kemudian di dalam Bible ada nama sungai yang ada di Eden, taman di Gan Eden, ada 4 nama sungai. Tapi kemudian nama sungai itu juga ada tertulis di dalam Bible yang merujuk kepada apa yang ada di peta dunia. Nah, sama seperti itu. Yang diterangkan dalam Al-Quran itu adalah ada apa yang sesuatu yang sekarang ada, kita lihat adanya Masjidil Aqsa. Jadi itu bukan sesuatu yang menurut saya pribadi dan menurut umat Islam dalam kaidah Islam bahwa itu bisa menggugurkan kebenaran daripada Isra Mi'raj yang terjadi atas baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, Al-Quran kemudian mengajak umat manusia untuk berfikir. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Kalau segala sesuatunya kemudian dijabarkan oleh Al-Quran, dijabarkan dengan begitu mudahnya kepada kita manusia, terkait dengan pertanyaan saudara tentang adanya kota Mekah dalam peta bla 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 dan seterusnya, maka akal kita ini mengantarkan kita kepada keadaan lebih cepat pikun. Karena dengan banyak berpikir manusia itu kemudian menghalau datangnya pikun di usia dini. Artinya apa? Tidak semua yang ada itu harus diterangkan tanpa kaidah. Harus diterangkan kemudian tanpa berpikir. Harus diterangkan kemudian dijabarkan, diperlihatkan oleh Allah tanpa kemudian manusia itu mencari. Jadi tidak semuanya ketika Anda mengatakan di sini ada di tahun sekian kok tidak ada nama Mekah di sana dan seterusnya. Tapi ada satu hal yang menarik terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan kota Mekah. Ketika kemudian diceritakan di dalam Al-Quran bahwa mula-mula rumah yang didirikan oleh Allah adalah Baitullah bersama dengan anaknya Abraham yaitu Nabi Ismail alaihissalam, ada hal yang kemudian yang menarik di sini sebagai apologet Islam untuk dikaji. Apa itu? Ketika kemudian Nabi Ibrahim keluar pertama kali meninggalkan kota Mesir menuju wilayah Negeb. Negeb itu berarti wilayah selatan dari kota Mesir. Artinya Nabi Abraham menuju kepada area Mekah. Di sanalah kemudian dia pertama kali mendirikan Baitullah atau Baitel atau kemah pertemuan dengan Elohim. Kalau ini pun dibantah, maka mungkin teman-teman Yudaism bisa memberikan data akurat di mana saat ini mata sumur El Eroi dan di mana kemudian Faran, lalu kemudian di mana bait yang pertama kali didirikan oleh Abraham. Jadi tidak semua yang diterangkan oleh Al-Quran itu harus seketika ini terlihat.
Dunia masih panjang, kehidupan kita kemudian masih panjang ke depan. Apa yang diurai oleh ilmu pengetahuan hari ini terungkap dari Al-Quran sekian persen. Masih banyak sekian persen isi Quran itu yang belum terungkap di atas muka bumi ini. Coba kita lihat bagaimana Al-Quran yang menuliskan tentang adanya api yang berkobar di dasar laut. Bagaimana kemudian Al-Quran mengurai tentang embrio. Bagaimana Al-Quran mengurai tentang sidik jari. Dulu sebelum ilmu kedokteran mengungkap tentang sidik jari, apa yang diterangkan oleh Al-Quran itu masih sesuatu yang sifatnya hanya informasi yang kita tidak bisa membuktikan mana kebenarannya, mana tentang sidik jari, mana tentang DNA ini yang dimaksud Al-Quran. Tapi dengan berjalannya waktu, rupa-rupanya apa yang ditemukan oleh ilmu kedokteran hari ini terkait dengan sidik jari itu sudah diterangkan dalam Al-Quran. Begitu juga tentang Mekah, begitu juga tentang wilayah-wilayah yang diceritakan kemudian dalam Al-Quran, dan apa yang diungkapkan oleh ilmu pengetahuan saat ini itu akan berkesinambungan nantinya. Makanya Al-Quran itu kalau kita lihat, dia tidak pernah ditinggalkan oleh ilmu pengetahuan. Justru semakin pengetahuan ini bertambah, Al-Quran semakin mengiyakan, dan sudah dituliskan 1400 tahun silam. Jadi kalau Anda bertanya, mana kota yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa mula-mula Ibrahim datang ke Mekah, mendirikan kemudian Baitullah, itu saudara tidak temukan? Ya, justru kalau saya melihat orang-orang pemegang kitab terdahulu itu tidak bisa menunjukkan titik di mana kemudian Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail ketika Hagar dilibatkan di dalam menemukan sumur El Eroi ini. Itu tidak ada. Berarti satu-satunya kandidat adalah Mekah Al-Mukarram. Demikian. Terus begini nih, saya sebelumnya mau minta izin dan minta maaf izin yang sebesar. Mau menambahkan Bang Zuma, boleh? Iya, silakan. Mungkin boleh ya, Bang Happy ya. Boleh. Tadi nanya soal map. Iya. Izin ya. Iya, Abang dibesarin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di map nggak ada, mungkin agak ini ya, membengongkan ya. Jadi kalau kita buka ini peta Ptolemy tahun 150, berarti abad 1 ya. Ini Ptolemy geografi. Ini saya ambil dari bible.ca. Ya, di sini kalau kita lihat ada namanya Makoraba. Nah, di Makoraba ini kalau kita lihat dari Dictionary of a Greek and Roman Geography, Makoraba ini sekarang disebut Mekah. Jadi catatan Romawinya mereka tidak menulis Mekah, tapi mereka menamakan sendiri itu Makoraba, Bang. Nah, mereka habis itu ya, betul kan? Mohon maaf. Ini tahun 150, abad 1, 2. Iya. Habis itu kalau memang mau ada lebih mundur daripada ini lagi, karena klaim kita kan Mekah itu ada dari zaman dulu kan. Kalau kita baca Keluaran 51, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkan umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Nih, untuk mengadakan perayaan. Kalau kita baca interlinearnya, thus Pharaoh unto and said and Aaron Moses and afterward they may hold feast. Hold feast ini artinya mengadakan perayaan. Perayaan apa sih nih sebenarnya? Kan kita mau tahu. Nah, begitu kita lihat interlinearnya, kata per katanya di sini dibilang to make a pilgrimage, ziarah. To make a pilgrimage. Nah, begitu kita baca di sini, make pilgrimage, keep a pilgrimage, Arabiknya hajj. Betake oneself to or towards an object of reference, make pilgrimage to Mekah. Nah, jadi di sini maksudnya kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, begitulah firman Tuhan Allah Israel,
biarkanlah umatku pergi haji bagiku di padang gurun. Jadi Musa juga udah disuruh ke Mekah. Nah ini berarti berapa? 3.000 tahun sebelum Masehi. Ya. Ini dari Bible Hub ya. Bukan dari keislaman. Silakan Abang Guru. Iya, Masya Allah. Nah inilah yang saya katakan bahwa saya akan terungkap. Yang tadi yang penjelasan saya bahwa apa yang ditemukan dalam Al-Quran itu akan terungkap dengan sendirinya. Subhanallah. Lagi-lagi yang menerangkan itu ilmu pengetahuan, Bang. Bang, saya mohon izin dan minta maaf nih, kan saya sedang, jujur saya sedang mempelajari Islam sekarang tuh kan. Saya pernah mempelajari Hindu, Buddha juga. Namun saya belum mau mempelajari Islam waktu itu karena ya pikiran saya Islam itu kekerasan lah seperti itu. Namun saya sekarang lagi mempelajari Islam dan saya mau minta maaf kalau saya itu sering masuk room Kristen dan mengaku Islam karena saya tahu ilmu tentang Kristen yang menurut saya tidak logika dan saya sering mendebat dengan para pendeta. Jadi mohon maaf nih untuk sahabat-sahabat Muslim kalau saya sering mengaku Islam, dan semoga aja ada hidayah lah, dan saya juga masih belajar dan tanda-tanda hidayah Islam. Begitu. Ya, silakan. Namun Silakan. masih banyak juga sih. Tapi saya mau mencari lagi tentang kebenaran lah. Tapi memeluk Islam itu nggak pernah jadi ulama, ustadz dulu bang. Itu sih dari saya. Iya. Sama ya orang sekolah kan SD dulu bang. Iya. Cuman masih kalau misalkan persentase masih 45%-an lah. Soalnya saya sudah, bukan saya menjelekan agama lain ya, cuman saya kan sering melihat dari segi histori dan segi ketuhanan. Mohon maaf untuk agama lain menurut saya tidak masuk logika lah kalau menurut saya pribadi ya. Mungkin keimanan mereka berbeda-beda. Nah, saya sekarang sedang mempelajari Islam dan saya belum sepenuhnya susah itu seperti itu. Masya Allah. Jadi proses menuju Islam ya memang harus lebih mengedepankan kemudian akal daripada doktrin, dogma ya. Karena saya tidak mau memeluk agama karena satu ikut-ikutan, kedua karena warisan. Saya ingin mendapatkan karena diri saya sendiri. Makanya saya sekarang agnostik seperti itu, Bang. Iya. Kalau abang lahir dari keluarga mana bang? Saya Kristen, Bang. Oke, lanjut, makasih. Ya mungkin segitu dulu Bang. Mungkin silakan lanjut dulu dengan yang lain. Saya juga akan mencari apa sih yang nanti mungkin saya bisa masuk room sini lagi dan bertanya lagi apabila saya tidak menemukan jawaban tentang Islam. Mungkin kalau yang tadi sudah terjawab, terima kasih, sangat lengkap, dan saya bisa membedakan gitu mana yang room yang gacor, nggak jelas gitu ngejelasinnya. Bukan saya menjelekan, tapi emang itu fakta. Itu dia menjelaskan tapi dengan adu mulut. Saya tidak suka, Pak. Saya paling tidak suka kalau seperti ini. Ada mungkin ya, semoga ada hidayahnya. Terima kasih. Tapi udah terjawab belum Bang soal Islam, agama kekerasan dan seterusnya? Karena kalau Abang belum menguasai itu, saya bisa tunjukin datanya untuk membantah sama sekali pemikiran-pemikiran seperti itu. Itu sih terbawa karena agama saya yang terdahulu. Mungkin saya sudah sedikit terdoktrin tentang ajaran-ajaran di gereja itu. Mau saya tunjukin faktanya kayak gimana Bang? Boleh, silakan. Izin Bang Zuma, boleh? Silakan. Bang Jibril bisa membesarkan diri sendiri ya? Alhamdulillah. Ya, oke. Lanjut. Kok gelap? Ini saya ambil dari independent.uk. Ini Times-nya London. Dia membahas violence more common in the Bible than the Quran. Text analysis reveal. Jadi ada text analysis membahas tiga kitab ini Bang. Di sini dijelaskan bahwa
Dan penghancuran lebih sering dirujuk dalam perjanjian baru 2,8% dibandingkan dalam Al-Quran 2,1%. Namun perjanjian lama jelas memimpin lebih dari 2 kali lipat dari Al-Quran dalam penyebutan penghancuran dan 5,3%. Jadi 5,3% perjanjian lama, perjanjian baru 2,8%. 8,1% isi biblos itu dan kehancuran. Sementara Islam itu nggak sampai seperempatnya, 2,1. Itu dari teks ya. Habis itu di sini kita bisa lihat ada namanya buku Body Count. Di sini ada semua agama, anti, Buddhis, Christian, Indic, Islamic, Primal sama Cynic. Cynic itu Chinese. Nah, di buku ini ada semua data perang 2000 tahun terakhir. Kita bisa lihat perang apa, totalnya berapa. Jadi kalau kita baca nih, kita baca dikit aja. Eventnya, estimasi ke meninggalan, event type-nya sama agama pelaku. Ya. Di yang total di atas 10 juta, 2000 tahun terakhir ya. Kita lihat ya pelakunya. Christian, Islamic 1. Habis itu yang totalnya di bawah 2 juta, Christian, Islamic 1. Nah, kalau kita sum up 2000 tahun terakhir, di buku ini dijelaskan bahwa ini toll distributions world civilizations dari tahun 0 sampai tahun 2008. Si paling kasih ternyata korbannya paling tinggi dari semua agama. Dan yang dituduh teroro itu nggak sampai 1/5-nya. Itu baru perang. Kalau perang kan ngelawan. Kalau ini genocide. Genocide ini orangnya nggak ngelawan. Ini simply pembantaian. Nah, begitu kita lihat sum up-nya, si paling kasih nih 10 kalinya lebih banyak membantai daripada yang dituduh teroro. Nah, ini fakta ya. Ini nggak bisa. Ini bukan opini, bukan menurut saya, bukan. Ini faktanya. Jadi agama yang abang pikir teroro, kekerasan ini apa segala macam, justru korbannya paling sedikit dibanding si paling kasih. Ya bang ya. Namun Dinda Jibril, sorry bang Happy. Ya. Ditampilkan lagi datanya dek, sekali lagi. Sekali lagi diperlihatkan data barusan. Dari awal. Oh, dari awal. Oke. Jadi di sini ada namanya body count. Soalnya banyak yang baru pakai ambil kacamata baca. Ada yang berdiri cepat dari kursinya untuk melihat, memperhatikan betul-betul. Ada yang tadinya baring-baring langsung duduk untuk menyaksikan ini. Serius katanya. Ya udah, diulang. Linknya jadi apa di sini bang? Sekalian saya cari juga. Kalau nama bukunya Body Count yang ngeluarin University of Louisville, universitas di Louisville di US. Louisville tulisannya. Body Count ini dia melihat perang atau korban perang itu dari semua ajaran, anti-teis, Buddhist, Christian, Indic ini India, Nepal, Islamic, Middle Eastern, Primal, Indigenous ini yang kesukuan, Cynic ini Chinese. Nah, mereka mencatat semua perang yang terdaftar 2000 tahun terakhir dari tahun jebot sampai tahun 2008. Nah, di sini ada eventnya, ada total estimate kematiannya, jenisnya, sama agama pelaku. Ya, di sini dari yang plus 10 juta, korbannya di atas 10 juta, habis itu di atas 500.000, di atas 250.000 dan seterusnya. Ini kita baca yang paling gede aja. Dari agamanya ya, Christian, Islamic. Habis itu yang korbannya 2 juta, Christian, Islamic. Nah, begitu di sum up dari semua perang ini, death toll distributions world civilizations dari tahun 0 sampai 2008.
Kristen 177.941.750.000 perkiraannya. Sementara Islamic yang paling kecil dibandingin mungkin Buddha, ya, karena dia nggak sebanyak Islam juga. Tapi tetap hampir berapa? 4 kali lipatnya, 5 kali lipatnya, 4 lah. Abis itu perang berarti ada yang lawan, orang berlawanan. Nah, kalau ini genocide, ini pembantaian, ini yang dibunuh nggak ngelawan. Di sini kita langsung ke summary-nya kayak tadi. Si paling kasih, ini Islam 3.900.000. Si paling kasih itu hampir 9 kalinya, hampir 10 kalinya. Nah, kalau di pie chart-nya, pembantaian 2000 tahun terakhir, justru yang dituduh teror yang paling kecil. Si paling kasih justru ini kalau pemilihan presiden udah satu putaran ini. Jadi narasi Islam itu agama ini itu ya sekarang simpelnya gini aja bang. Di mana satu negara di 2000 tahun atau sepanjang sejarah di mana negara yang mayoritasnya Islam melakukan invasi. Bisa nggak bang sebutin satu aja? Kalau yang terjadi di Timur Tengah, yang Oman sama itu sesama, bukan melakukan invasi kayak penjajahan. Itu sesama, itu perang internal, nggak ada masalah itu. Invasi bang, invasi. Iya. Nggak ada ya? Nggak ada sih. Yes. Dari situ aja kan faktanya udah jelas kan. Namun bang, ada paham Islam yang menurut saya yang seperti bom Bali itu masih ada. Islam yang radikal. Sekarang gini bang, abang tahu nggak total Katolik di dunia ini ada berapa? Kurang tahu tuh bang. Ada 1,4 miliar. Yeah. Abang tahu nggak Protestan totalnya ada berapa? Populasinya 800 juta. Islam, abang tahu nggak populasinya ada berapa? Berapa tuh? 1,9 miliar. Jadi kalau Katolik dan Protestan dipisah, Islam itu lebih mayoritas daripada kalian semua. Tapi abang percaya nggak kalau semua Islam menerapkan yang abang pikir kami ini bom Bali dan segala macam, kira-kira dunia ini masih ada nggak bang dengan 1,9 miliar yang berpikir seperti itu? Iya sudah hancur sih, cuman maksud saya. Jadi gini bang, kita nggak bisa, gitu. Ya iya itu ini poinnya, ini poin saya. Abang nggak bisa menjudge 1,9 miliar Muslim oleh kejadian 1-2 dari yang kurang dari 1% yang punya pemahaman seperti itu. Itu sama aja saya melihat kalau Kristen itu penjajah, Kristen itu invasi, setiap 5 tahun pasti ada perang dan seterusnya. Saya nggak bisa menjudge agama abang dari yang 1% itu bang. Paham nggak? Yeah. Dan bom Bali itu udah hampir 14 tahun yang lalu bang. Jadi kayak lebih banyak anggota ekstremis Kristen di Amerika yang ngebom rumah sakit adopsi karena rumah sakit aborsi. Itu abang tahu nggak? Kristen ngebom rumah sakit adopsi aborsi karena mereka nggak suka aborsi. Tahu? Yang paling parah sih ya menurut saya yang Tanzania itu yang menembak orang-orang Muslim di masjid. Terlalu jauh nih. Gitu, ya sudah. Gitu. Jadi kita nggak bisa ngejudge satu agama berdasarkan kurang yang dari 1% itu kan bang? Iya benar. Ya sudah. Namun begini berarti ya bang, Islam pun Bang Jibril di apa namanya bahasanya takutnya kena ini Bang Jibril. Iya. Ampun. Afwan. Bahasanya diperhalus diksinya. Berarti tidak membenarkan. Kami mengecam bang. Mengecam. Begitu kejadian yang di Bali itu, umat Islamnya sendiri mengkecam. Oke. Kami sendiri membenci. Kenapa bang? Karena kalau kami membunuh satu orang yang tidak bersalah itu sama aja kami membunuh seluruh umat manusia dan itu ada di Al-Quran. Siap. Nggak boleh. Silakan disambung Bang Zuma. Kalau saya perhatikan Bang Happy ini kok sepertinya pandai berbahasa tapi masih kerdil dalam berpikir.
kalau memandang seseorang itu dinisbahkan kepada agamanya, nggak boleh kayak begitu. Itu namanya pikiran kerdil. Bukan gitu Bang, itu kan saya terdoktrin dari ajaran saya terdahulu. Jadi kan saya mempelajari Islam ini di akhir karena saya terdoktrin bahwa ajaran Islam seperti itu. Jadi Ya, doktrin dan media. Dan media. Ya, bukannya saya kerdil, namun saya kan dari kecil agamanya yang sebelah itu. Iya, abang pakai kacamata kuda. Paham. Iya, jadi bukannya saya kerdil seperti itu. Dan juga harus saya sampaikan bahwa memang ada tindakan seperti itu bukan karena oknum, tapi karena agamanya memang. Ada. Coba baca Ulangan 20, nomor 10, nomor 11, nomor 12, nomor 13. Memang ada perintah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Lah kalau orang tidak mau jadi muridmu, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk yang percaya, baptis yang tidak percaya akan dihukum. Lah kalau tidak mau dibaptis, nah solusinya yaitu tadi. Makanya Rusuli Lubis melakukan cara apapun kemudian untuk mengkristenkan orang. Makanya orang-orang yang mengaku murtadin masih menggunakan kopiah, masih menggunakan baju koko untuk kemana-mana, menggunakan istilah Al-Quran untuk kemana-mana untuk melakukan penjajahan secara akidah. Jadi memang ada agama yang oknumnya ini adalah cerminan dari agamanya. Seperti itu. Ya, silakan dilanjut. Ya saya juga izin ya kalau misalkan saya masuk room Kristen dan bilang saya Muslim, mohon maaf karena saya ingin mempertanyakan apa yang menurut saya salah di agama mereka. Saya protes Bang, lain kali nggak boleh begitu. Oh nggak boleh. Berarti nggak boleh saya kalau ditanya. Tadinya saya ingin pakai aja bendera baju Anda saja gitu. Gak usah malu-malu. Agnostik Bang. Iya pakai itu aja nggak apa-apa. Tapi itu menarik tuh Bang, yang Bang Zuma bilang. Itu memang bisa dilihat dari ajarannya. Itu datanya begitu loh Bang. Datanya itu menyatakan seperti itu loh. Kadang penyebutan sebagai agnostik itu hanya sebagai kamuflase ya, kadang ya teman-teman, kadang mereka mengatakan dirinya agnostik itu sebagai kamuflase aja, nyamar-nyamar gitu. Tapi semoga Anda ini enggak ya. Saya enggak Bu. Buat apa kalau saya menyamar-nyamar? Saya mungkin udah menentang keras di sini dong. Saya kan bertanya dan saya juga mengambil apa jawabannya. Kalau gitu saya izin. Kalau gitu saya tes dulu, kenapa Anda tidak percaya lagi Kristen? Satu, konsep ketuhanan. Jujur, itu saya sudah beberapa pendeta saya tanya, membingungkan. Meskipun ada beberapa yang masuk dalam ininya seperti itu. Konsep ketuhanan, terus konsep perpajakannya, terus cara ibadahnya, itu saja sih. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abangku, Bang Zuma dan semuanya. Waalaikumsalam, Bang Immanuel. Atau ada tanggapan nggak dari Bang Penatua, Bang Oboy? Kasih kesempatan dulu ya, Bang Jibril. Mungkin saya dengar dulu sebentar, Bang. Nggak, jadi untuk happy, entar dulu. Untuk happy light udah cukup banyak, Mak? Iya, saya hanya melihat adanya ketulusan dari saudara kita ini untuk belajar Islam. Jadi esok hari ketika saudara belum bersyahadat lalu kemudian masuk ke kaumal Kristen, katakan saja agnostik, tetapi saya berasal dari Kristen, tetapi saya lebih cenderung ke Islam daripada ke Kristen. Tidak apa-apa, sampaikan aja kayak begitu. Kepada orang di kaumal Kristen. Iya. Gak apa-apa, supaya nanti ketika sahabat ini ditanya tentang Islam, ya ada pertanggungjawaban. Ya memang saya belum Islam, tapi saya sedang belajar tentang Islam. Dan Islam saya lihat lebih rasional, lebih manusiawi daripada agama saya sebelumnya. Bilang aja kayak gitu, gak apa-apa. Yaudah, saya pamit ya. Terima kasih ya semuanya atas jawaban-jawabannya. Terima kasih. Kalau mereka kecewa Anda meninggalkan Kristen, ya suruh jelasin dong. Bahwa ya konsep ketuhanannya bagaimana sih, perpuluhannya gimana sih. Ya kalau mereka menjelaskan dengan baik, ya silakan kembali ke Kristen, nggak apa-apa. Siap.
Siap. Aman kok Bang Juma gitu ya? Ya nggak mungkin lah orang kalau sudah ragu di Kristen tak akan kembali ke Kristen. Karena Happy jangan kemana-mana. Karena otak yang diserang ini adalah otak yang diserang. Kalau otak itu kemudian sudah menggapai tempat kedudukannya sebagai kodrat tertinggi dalam kemanusiaan, maka otak ini akan bekerja dengan sendirinya, bahwasanya apa yang tadinya dikatakan hitam akan tetap hitam, kecuali muncul rasa kemunafikan di situ. Jadi kalau ada orang yang sudah menemukan kebenaran Islam dan menemukan kesalahan di agama sebelumnya, tetapi masih memilih agamanya, berarti di situ ada muncul kemunafikan. Tapi yang saya lihat selama ini teman-teman yang agnostik itu menghabiskan waktu untuk belajar hingga sampai kepada titik mu'allaf. Alhamdulillah justru mereka itu nanti Islamnya kuat. Saya rasa begitu Bang. Ya, Bang Happy jangan kemana-mana, mumpung ada Bang Jibril nanti ikut belajar di sini Bang Happy ya. Ya, berdasarkan kelanjutan sampai subuh tadi sama Kang Oboy alias Wa Odin. Ya, Wa Odin apa Kang Oboy aja nih namanya nih, Kang. Kang Oboy lah. Kang Oboy. Beliau sampai subuh saya, jadi beliau ingin menyambung sama Bang Juma dengan topik apa yang Anda tawarkan, Bang? Kang? Ya, yang kita bahas tadi malam saja, perbedaan ini sebenarnya Pak Oboy yang tadi malam itu kenapa kitab suci harus direvisi? Apakah itu bisa dikatakan suci itu? Nah, ini menarik nih. Oke, itu Guru Nda. Juma nanti. Oke. Jadi gini Bang Juma, pertanyaan dari Bang Andi tadi malam itu, masa ada kitab suci direvisi? Maka saya coba membuka sebuah tabir yang mungkin kita bukan lupa ya, tetapi sebagai manusia untuk mencari hal yang benar itu memang kewajiban kita. Tuhan Sang Pencipta itu menurunkan Nabi dan Rasulnya hingga sampai 2500 bertahap, sampai akhirnya ada kejadian. Kalau di Alkitab ini ada air bah, Nabi Nuh, semuanya hilang. Nah, saya bicara ke Bang Andi, berarti ada sistem yang dibangun oleh Sang Pencipta yang renew untuk mencapai ke titik sebenarnya. Jadi mungkin begitu juga kitab-kitab ini, apalagi yang menulis adalah manusia. Saya berbicara ini di kitab saya ya, karena dicetak manusia, ada kesalahan tulis segala macam, ini bisa saya tolerir itu. Jadi materinya kira-kira tanggapan Bang Juma tentang bagaimana Sang Pencipta menurunkan messengernya agar memberi ilmu kepada umat manusia untuk mempercayai yang halik itu. Silakan Bang Juma. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan pertanyaan abang kita ini ya, di dalam Al-Quran seperti yang sering saya sampaikan dalam Quran surah An-Nahl ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Mereka para nabi, penyampai firman, kemudian diutus oleh Allah dengan membawa keterangan-keterangan berupa mukjizat dan ketetapan-ketetapan berupa kitab. Dan kemudian Allah turunkan az-zikr, Al-Quran kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Nah, terkait dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan Allah, cakupan misinya itu luas dan ruang waktu yang digunakan kemudian lebih lama, hingga pengajarannya harus sampai kepada titik penghujung kehidupan di atas muka bumi. Berbeda dengan ajaran para nabi, Nabi Musa hanya pada masanya dan kaumnya, kemudian Nabi Isa hanya pada masanya dan kaumnya,
Tapi baginda Rasul Muhammad SAW, ajarannya kemudian, apa yang diturunkan kemudian kepadanya itu merupakan sesuatu kaidah yang harus sampai kepada seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Nah, itulah yang diterima oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Sehingga kitab yang diterima oleh Rasulullah itu mendapatkan sertifikat spesial dari Allah, di mana Allah yang mewahyukan, Allah juga yang menjaga Al-Quran ini. Sehingga tak ada kekuatan di atas muka bumi yang bisa kemudian memalingkan Al-Quran dari aslinya. Sehingga 1400 tahun sudah Al-Quran masih terjaga. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Kita rindu ingin melihat kitabnya Nabi Musa. Kita rindu ingin melihat kitabnya Nabi Isa. Tapi tak pernah lagi kita akan pernah bisa lihat itu. Tetapi kalau kitabnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, siapapun bisa melihat. Masih ada tertoreh kemudian di tengah-tengah kita. Nah, saya kira seperti itu, Bang. Silakan. Siap, Bang Juma. Yang saya pertanyakan tadi proses, Bang. Jadi ini mohon maaf. Kalaulah kesempurnaan dari awal itu ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, itu hak prerogatif Yang Maha Kuasa. Tapi kenapa ada dari mulai Adam, terus nabi-nabi berikutnya, sampai di Nabi Nuh, sampai air bah semuanya dimusnahkan. Hanya Nabi Nuh yang disuruh diperintahkan untuk membangun bahtera. Karena Sang Maha Pencipta akan memusnahkan mereka yang dajjal tersebut, yang mereka menyembah berhala. Sudah tidak bisa diatur, intinya seperti itu. Nah, korelasinya dengan adanya, kenapa ada kitab suci seperti Alkitab, ada revisi yang tadinya saya tahu waktu kecil itu adalah bahasa di Bible itu adalah Jehovah Debata kalau di Sumatera Utara, terus tiba-tiba sekarang ada Allah Bapa. Kan ini yang menjadi gimmick yang membuat seolah-olah ada pencomotan. Nah, yang saya mau tanya tadi, apakah Sang Pencipta itu membangun sebuah sistem ini juga dia ada rinyung gitu loh, Bang Juma. Akhirnya sampai ke titik yang Nabi Isa dan Rasul Nabi Muhammad itu. Kalaupun kesempurnaan diinginkan oleh Sang Pencipta yang Maha Kuasa tersebut, yang kita sebut Allah itu, dari awal bisa saja tidak akan ada terjadi begitu banyak polemik. Itu Bang Juma menanggapi sampai 2500 itu sampai ke titik ini, maksud saya berarti ada tahapan Sang Pencipta itu membentuk manusia yang kita dianggap sempurna ini menjadi benar-benar percaya dan turut tunduk kepada Yang Maha Kuasa itu. Begitu, Bang Juma. Terima kasih. Iya. Kalau saudara mencermati apa yang sampaikan tadi, bahwasanya ketika Allah menurunkan wahyu atau berupa ketetapan kitab-kitab kepada para nabi, di situ tidak ada jaminan kemudian untuk menjaga keutuhan apa yang menjadi ketetapan Allah selayaknya Al-Quran. Kenapa demikian? Satu, ketika kemudian kitab datang kepada Nabi Musa, kitab itu cakupannya kemudian peruntukannya hanya kepada kaumnya, yaitu kaum Bani Israel. Merusaknya pun, daya rusaknya pun kemudian ketika ada pembangkang di antara mereka itu kecil. Karena memang cakupan daripada hukum Taurat itu hanya meliputi Bani Yakub, dalam hal ini Bani Israel. Sehingga ketika ada sesuatu yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel, seperti misalnya mereka membangkang Tegar Tengku dan seterusnya, ya bisa jadi mereka merusak kitab yang datang kepada mereka, karena Allah tidak menjamin kepada mereka kemudian bahwa akulah yang menjaga kitab Tauratku itu, aku juga yang akan melestarikannya. Begitu juga kitab yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam, tidak ada jaminan Allah. Ketika kemudian Al-Quran ini datang dengan seperangkat aturan yang ada di dalamnya, Allah menjaga
Sekuat apapun kemudian umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin merusak Al-Qur'an, atau orang di luar daripada Islam ingin merusak Al-Qur'an, tidak akan pernah bisa. Karena itu sudah dijamin oleh yang menciptakan, dijamin oleh yang mewahyukan. Sedangkan yang terjadi kemudian, informasi yang muncul belakangan, Al-Quran menguraikan, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Maka celakalah mereka yang buta huruf ini, celakalah mereka yang hanya menduga-duga dan hanya berangan-angan ini. Mereka menuliskan kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka berkata ini adalah dari Allah, padahal itu adalah buat tangan mereka sendiri. Inilah yang dimaksud, bahwa ketika dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum, wahai ahli kitab yang tadinya memegang Torah, yang tadinya memegang Zabur, yang tadinya memegang Injil, saatnya sekarang kalian menuju kepada keselamatan dengan mengikuti utusanku, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan membawa pedoman Al-Qur'anul Karim. Itu yang diterangkan oleh Al-Qur'an. Sehingga pedoman atau kitab-kitab terdahulu tidak bisa lagi dijadikan sebagai acuan di dalam beragama. Hubungan kita kepada Tuhan pencipta langit dan bumi tidak bisa lagi kita pakai kitab-kitab itu. Kenapa? Karena sudah tercemar. Tak ada lagi kemudian yang asli, yang ori dari pembawanya, yaitu Nabi Musa dan juga Nabi Isa dan juga Nabi Daud. Tapi kalau Al-Quran, Nabi Muhammad kemudian boleh meninggalkan dunia ini, tetapi kitab yang dibawa, yang dinusulkan kemudian oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, surah An-Nahl ayat 102, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqq. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Roh Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran. Ketika kitab ini diwahyukan kemudian, tak ada kekuatan di atas muka bumi ini, meskipun seluruh manusia berkumpul untuk merubah Al-Quran, tidak akan pernah bisa. Karena terjaga. Dan itu sudah pernah dicoba. Sudah pernah kemudian manusia membuat Al-Quran palsu untuk menggugurkan kebenaran Al-Quran yang asli. Tapi ketahuan tidak bisa kemudian membandingi Al-Quranul Karim. Nah inilah yang saya ingin sampaikan kepada saudara, bahwa saya Al-Quran ini terjaga oleh karena Al-Quran satu-satunya kitab yang akan menghantar anak keturunan Adam sampai kiamat. Halo Bang. Iya. Oke. Jadi saya sih belum masuk ke ranah kitab suci kita tadi sebenarnya. Yang saya bahas sempat terpikir bahwa Allah itu sendiri membentuk bumi dan segala isinya serta manusia ini ada beberapa fase, sehingga di detik yang sekarang yang kita anggap mungkin sudah lebih baiklah daripada zaman jahiliyah. Kira-kira seperti itu. Ya. Kalau cerita kitab, kebetulan kan saya juga suka ngikutin Komal yang Bang Juma berbicara kepada saudara-saudara saya dari Kristen. Memang ada beberapa yang kurang baik lah, mungkin terlebih dari saudara saya untuk berucap atau berdiskusi yang tidak elegan, akhirnya mencari titik temu tentu tidak akan pernah kalau cara diskusinya mengototkan begitu. Padahal yang kita cari adalah kebenarannya. Nah, semalam ini sedikit Bang, biar agak tidak terlalu memanas. Saya sempat bilang kemarin sampai subuh itu, ini di posisi udah mulai saling hujat menghujat, sementara tidak ada tertulis di kitab manapun, jikalau ada umat yang menghujat Allah atau Tuhan, maka kalian hakimi dia. Itu tidak ada sama sekali.
Dan Allah itu maha kuasa, Allah tidak perlu dibela. Itu saya bilang kemarin. Nah, dengan adanya kejadian saudara kita yang di Medan kemarin digeruduk, mungkin dari sisi manusia, emosional, itu adalah konsekuensi dari cara berdiskusi. Cuman kalau saya dari sisi secara kekristenan melihat itu, biarkan saja, karena semuanya ada konsekuensi. Nah, kepada saudara kita yang perempuan atau laki-laki, saya kurang paham itu, saya bilang sama teman-teman kita yang di Sumatera Utara, tidak perlu dihujat, itu apresiasi. Saya bilang, jadi gak usah dibikin blunder. Kita ini sudah berbudaya bersosial dari zaman dahulu kala. Kalau kita ada diskus kontra berkomunikasi dengan beda keimanan, kita lebih dewasa saja mengambil jalannya. Kita sambil belajar. Kalau kita kalah, jangan akhirnya menghujat. Begitu Bang Juma yang terhormat. Ini pertama saya bicara sama Bang Juma ini. Iya Bang, iya, sering saya salam lihat kenal. gitu. Iya, jadi gini loh Bang, kita ini harus menjadi duta damai. Tadi juga Siap. saya mendengar Abang bilang bahwa di Kristen juga diajarkan. Terus tadi dari Independent UK yang tadi kita cerita itu adalah korban mati perang. Dan kita akuin memang rata-rata pelakunya ya Kristen, penjajah bla 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 segala macam. Tapi tidak ada korelasinya itu kepada tujuan atau Allah memerintahkan atau Tuhan. Itu loh. Terus seperti teman-teman saya lihat semua mengadunya ke Bang Juma ini di Apologet. Bang Juma ini bagaimana, ini kejadian begini. Bang Juma menjadi sebuah penentu kebijakan untuk mengambil langkah teman-teman kita dari Muslim kalau ada yang menghujat bla bla bla. Kalau saya pikir hujatannya udah berlebihan, berbicara di ranah aparatur hukum itu adalah delik hukumnya. Tidak ada lagi agama di sana. Kalau penistaan berarti penistaannya, kan begitu. Nah, tapi kalau saya juga menghimbau kepada teman-teman Kristen yang berdebat, terus mereka menghujat, itu juga tidak baik. Lu gak perlu ngebela Tuhan Yesus, lu tidak perlu ngebela Allah, karena itu yang maha kuasa. Emang lu siapa? Justru kita harus berpikir bagaimana kita menjadi manusia yang terpilih oleh Sang Pencipta, yang menjadi bermanfaat dan maslahat kepada mereka dari sisi pikiran, badan. Saya sendiri sebagai Kristen, saya sebenarnya tidak pernah melakukan kristenisasi atau saya bilang Kristen itu benar bla bla, enggak. Saya menunjukkan kepada diri saya. Di saat saya berkenalan, belum pernah mereka tanya, Kristen Bang? Enggak. Tapi setelah lama-lama, loh abang kok nggak ikut sholat? Karena rata-rata ulama sahabat saya, oh mohon maaf, kebetulan saya mengarahnya ke salib. Saya bilang bukan ke Ka'bah. Oh mereka tertawa. Indah saja semuanya gitu. Jadi itu bukan, mohon maaf nih Bang Juma, bukan menghimbau Bang Juma, tetapi saya lihat ini kurang baik kita teman-teman ya di Komal-Komal. Oh kalau sudah berlebihan hujatnya, saya pikir saya ajarin laporin aja, karena harus beretika kita kan. Begitu juga sebaliknya saya seperti teman-teman dari Kristen mau misalnya melaporkan seperti saudara yang perempuan atau itu kemarin itu, saya bilang ya nggak perlu lah, ngapain, apresiasi, karena yang bertindak itu bukan manusianya tetapi Sang Maha Pencipta. Terima kasih Bang Juma. Ini mungkin sebagai, bukan, jangan dianggap berdebat ya kita ini perkenalan saya pertama dengan Bang Juma. Iya Bang, iya Bang. Ilmu mungkin jauh sekali saya dengan Bang Juma. Bang Juma tahu Bible, tahu ini bla bla, tahu. Tapi saya menggunakan hati dan intuisi. Pikiran saya letak dulu, emosional saya jauh-jauh saya letakkan. Karena saya merasa menjadi manusia yang biasa saja dulu. Tetapi saya berusaha mengenal Tuhan saya. Itu abangku. Iya. Silakan Pak. Baik. Saya rasa kalau semua saudara Kristen itu memiliki pola pikir, cara pandang sama seperti abang ini, ya bisa jadi diskusi atau debat panas itu tidak akan terjadi. Karena
diskusi ini terjadi itu disebabkan karena adanya yang memicu. Kami umat Islam dari sejak kemudian dikenalnya dunia lintas agama, artinya debat lintas agama, kami tidak pernah memulai. Di Facebook yang memulai Kristen, di Zoom, di WA, di YouTube, sekarang di TikTok. Kami sifatnya hanya mengkanter aja. Nah, pada saat kemudian ada upaya melakukan gerakan kristenisasi, Islam diam. Islam tidak melakukan perlawanan yang berarti. Islam hanya mengatakan, oh, dia sudah murtad. Oh, saudara kita sudah masuk Kristen. Oh, anaknya dia menikah dengan orang Kristen. Anaknya ikut menjadi Kristen. Hanya itu. Hanya itu respon umat Islam. Nah, keadaan ini kemudian melahirkan situasi di mana semakin menjadi-jadi. Karena umat Islam itu diam. Semakin berani dan semakin terstruktur. Contoh misalnya, ini mata kepala saya sendiri yang melihat. Ketika kemarin terjadi bencana di Kota Palu. Saya ke sana, lihat korban yang ada di sana, nyata-nyata orangnya Islam, pakai jilbab, bahkan ada di sampingnya lagi sholat. Ada sekelompok orang yang datang. Tidak digubris, tidak diajak bicara, tidak dipersilahkan juga untuk berbahasa basi, tapi tetap saja menjalankan khutbah gereja di situ. Nah, saya berpikir, ini ada apa? Seorang yang beda agama datang kemudian mengkhotbai, membacakan data-data di dalam Bible kepada orang yang sedang kena musibah, yang seharusnya sebagai muslim orang ini dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu. Kemudian saya balik dari Palu. Setelah saya berbicara dengan teman saya yang di Palu, ngomong lagi, "Bang, coba tengok di asrama haji." Kenapa? Seperti yang kemarin yang kita lihat di sini, itu terjadi juga di sana. Betul, saya ke asrama haji melihat kemudian orang-orang yang dibawa dari Palu, pengungsi dari Palu, sama keadaannya juga. Diberikan kemudian lembaran-lembaran doa-doa dalam data-data Bible. Tidak lama kemudian saya berselang ke rumah sakit Wahidin juga seperti itu. Ada orang sakit dibacakan dengan data-data Bible, padahal dia Islam. Nah, umat Islam diam. Umat Islam tidak memberikan reaksi apa-apa. Semakin berani, semakin terstruktur dan seterusnya. Rupa-rupanya ketika kami belajar, mencoba untuk belajar ada apa ini, ternyata memang Bible yang punya misi untuk melakukan gerakan kristenisasi itu. Bible-nya di samping memang keadaan agamanya yang memaksa untuk mengajarkan itu kepada orang lain, ternyata Bible-nya juga. Jadi seia sekata antara orang-orang ya, bukan semua Kristen, tapi sekelompok orang yang memang orang-orang tertentu di dalamnya seirama, seia sekata dengan Bible itu sendiri untuk diajarkan kepada umat Islam. Maka hadirlah kami sebagai pendebat dari Islam untuk melawan gerakan tersebut. Ya, seperti itu abang. Oke, jadi gini abang, mungkin juga ini 3.400 loh yang mendengar kita Bang Joma. Iya. Di Kristen itu kadang-kadang mereka bawa Bible juga. Kristennya apa kita juga belum tahu, karena ada saksi Jehovah, ya kan? Ada macam-macam pokoknya. Biasanya yang begitu adalah saksi Jehovah.
Nah kalau orang saksi Jehovah saja ketemu saya kadang jadi bentrok, Bang Juma, perlu kita ketahui bersama gitu loh. Nah, jadi itu saya kesampingkan dulu, itu masalah ideologinya, membahas atau menafsirkan isi Bible Alkitab itu terserah mereka masing-masing. Yang penting kita ini memiliki akhlak dan adab untuk berbicara tentang agama. Dan mohon maaf, bukan saya ngajak remis ini ke Bang Juma, tidak. Atau saya seolah-olah membela diri teman-teman saya yang sudah berbuat. Tidak juga. Saya tadi sudah bilang, bagaimanapun siapapun menghujat, saya anggap itu personalnya, dilaporkan. Jadi tidak perlu, saya disclaimer, kalimat saya ini tidak membawa institusi Kristen. Tidak. Secara personal terpanggil jiwa saya untuk berbicara di TikTok ini, karena TikTok ini media online internasional, dunia melihat. Kenapa kita putra-putri bangsa ini tidak berhati-hati? Akhirnya tipikal kita seluruh Indonesia ini diketahui khalayak banyak. Oh, Indonesia ternyata kalau sudah agama dipercikan sedikit bisa ribut. Nah, ini juga harus kita jaga sama-sama. Maksud saya, nanti mungkin ada di fase yang lain, tahapan yang lain, mungkin kita bisa kopi darat seperti diajak Bang Handi saat itu, saya sama Bang Hos, kita ngopi bareng Bang, kita ngobrol. Saya sangat mau ya, kalau pas ada Bang Juma di mana saya juga pengen hadir, gitu loh, biar kita bisa berbicara. Satu lagi, tujuan saya bukan kristenisasi, apalagi menyiarkan Alkitab saya, tidak. Kita sudah punya pegangan masing-masing kok. Tapi bagaimana membuat hal ini lebih indah, itu yang kita inginkan. Kenapa korelasi ini saya bahas? Ternyata sang pencipta itu menyukai keindahan. Kalau perbedaan itu bisa kita bareng-bareng bisa membuat suatu yang indah, itu yang sangat luar biasa. Itu Bang Juma. Takutnya saya, nah Bang Hos ini takut kepanjangan, siapa tahu ada yang lain Bang Hos kasih waktu biar tidak lanjut. Gitu ya. Jadi saya pikir itu tadi yang berikut tadi belum dijawab sama Bang Juma. Bagaimana sikap Bang Juma nanti kepada teman-teman tentang debater-debater yang memang mungkin di luar jangkauan Bang Juma juga, overload juga, ya kan, membawa nama API, Asosiasi Apologet Indonesia ini, yang mungkin Bang Juma yang mendirikannya bersama rekan-rekan. Kan tidak tahu kalau ini dicomot, dia ngaku agama Islam, ribut di Komal ini kan bisa saja. Nah, harusnya kita bikin standar kita berbicara di Komal itu harus ada. Terus kalau bisa Bang Juma, ini masukan dari saya, bikin member Bang. Jadi nanti dia masuk Komal itu jelas member dia ini, dan dia bisa di-online-kan semuanya. Itu lebih baik. Kita berbicara hal baik, tidak takutlah kalau kita identitas kita jelas gitu loh. Jadi tidak hoax gitu Bang Juma. Terima kasih Bang. Ya, baik Bang Aboy. Jadi di sini saya perlu buka sedikit ya. Anak-anak saya di Apologet Islam Indonesia, tak ada satupun dari kami ini orang tuanya mengajarkan mereka untuk menyakiti hati umat di luar daripada umat Islam. Kami sebagai orang tua di Apologet Islam Indonesia menyibukkan diri bersama anak-anak kami untuk memperdalam materi Quran, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Arab, dan juga pendalaman materi terhadap Bible. Konsentrasi kami hanya mengkanter, bukan untuk menyerang, tetapi mengkanter. Tidak ada kemudian upaya-upaya yang kami bentuk untuk islamisasi. Tak ada. Tak ada sedikit pun niatan kami untuk bergerilya dari lorong ke lorong untuk kemudian mencari pengikut agar orang itu bisa menjadi mu'alaf sebanyak-banyaknya. Saya berbicara atas nama pribadi saya sendiri dan juga sebagai pembina di Apologet Islam Indonesia, bersumpah di hadapan Allah, kami tidak punya kemudian niatan untuk merusak tatanan kerukunan umat beragama di Indonesia ini sedikit. Apologet Islam Indonesia membuka diri untuk dibuka, untuk ditelaah kemudian
apa yang ada di dalamnya, visi misinya, ya, ADRT-nya bisa diperiksa. Kami berbadan hukum, yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang punya talenta kemudian, baik dari segi keilmuan Al-Quran, disiplin ilmu umum, dan juga terkait dengan penguasaan bahasa Ibrani, Aramaik, Yunani. Jadi semata-mata API ini dibentuk untuk kemudian menyadarkan umat Islam di negara kita ini untuk bersatu. Bersatu untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Bersatu untuk menyayangi, melindungi kemudian kaum minoritas yang kami sebutkan sebagai saudara-saudara Kristen, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Tak ada upaya untuk membentuk satu kekuatan melakukan sesuatu tindakan yang melanggar hukum. Baik hukum Islam maupun hukum yang ada di negara ini. Makanya tidak ada satupun yang bisa memungkiri bahwa yang terjadi di tubuh API itu ketika ada satu personil yang kemudian melakukan tindakan yang menurut hitungan kami melanggar kemudian aturan main dari apologet, dalam hal ini hubungannya antar sesama manusia atau antar sesama anak bangsa yang masih bertahan di API, pasti kami beri surat peringatan dan kami izinkan untuk meninggalkan API. Karena API itu dibentuk untuk mempersatukan kemudian suara rakyat Indonesia, dalam hal ini umat Islam, untuk bersatu padu mengisi kemerdekaan, bukan untuk mencari perpecahan atau melakukan satu tindakan yang sifatnya sentimen terhadap agama tertentu. Yang terjadi kemudian adalah adanya upaya dari apologet Islam, dalam hal ini saya dan sahabat-sahabat lain, untuk mengkanter hinaan, hujatan, penistaan terhadap Allah, terhadap Nabi Muhammad, terhadap Al-Quranul Karim. Nah, itu yang kami lakukan. Tidak ada upaya kemudian bagaimana caranya supaya kita melakukan tindakan bla 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 yang menyakiti orang, nggak ada. Itu tidak ada, Bang, di apologet Islam itu. Dan saya katakan kepada adik-adik saya, anak-anak saya, bahwasanya silakan belajar dengan sebanyak-banyaknya, lakukan sebuah gerakan-gerakan yang sifatnya positif untuk agama ini dan untuk bangsa kita. Jangan pernah menyakiti siapapun. Bahkan saya sampai ngajarin gitu loh. Ku anggap anak-anak ini benar-benar seperti anak TK. Padahal mereka itu adalah orang-orang yang memiliki strata pendidikan yang jauh lebih tinggi dari saya. Apa yang saya katakan kepada mereka? Ada Kiang Santan di sini, ada Bang Handi di sini, ada Bunda Rahma, ada Peta Lempu. Saya katakan kepada mereka apa? Jaga sikap pada saat kalian live. Jangan lebay. Ketika buka kamera, jaga sikap kalian. Jangan menggunakan filter berlebihan. Jaga adab, jaga adat, jaga attitude, jaga akhlak. Perlihatkan kemudian sesuatu yang sifatnya ikhlas untuk pembinaan keyakinan kita. Itu yang tak ajarin. Tak ajarin sampai sedasar-dasar seperti itu. Tak ajarin. Bukan saya kemudian merasa lebih hebat dari mereka. Tidak. Sekedar mengingatkan. Sebagai orang tua terhadap adik-adik saya. Padahal di situ ada aparat. Ada dari polisi, ada dari TNI. Semuanya ada. Lengkap di API itu. Saling menguatkan. Untuk apa? Untuk kemudian kejayaan Indonesia. Itu aja. Tak ada yang lain. Tak ada yang lain. Contoh kasus, Bang. Contoh kasus nih. Ini fenomena yang terjadi. Kemarin ada kasus hamilisasi. Kita sudah melakukan upaya-upaya damai, sedamai-damainya. Kita datang untuk yang kedua kalinya. Yang dipertontonkan adalah sikap yang arogan. Kita kemudian melaporkan ke pihak yang berwajib. Saya instruksikan kepada API Sumut, jalankan amanat ini dengan baik. Jangan sampai terjadi kericuhan, jangan ada bentrok fisik. Kalau memungkinkan adanya itu, tinggalkan. Apapun yang terjadi, tinggalkan. Apa yang terjadi kemudian sama anak-anak saya? Mereka datang bersama dengan polisi. Oke, korban kita ambil. Kita kemudian sepakat di kantor, di Polres pada saat itu 2-3 hari yang lalu.
Kita sudah selesai. Dari pihak Kristen sudah melepaskan korban perempuan ini. Kami umat Islam diminta kemudian untuk mencabut laporan. Kami cabut. Damai. Apa yang terjadi? Saking indahnya Islam itu. Harusnya kami sudah balik kanan, membawa si korban ini balik kembali bersama dengan orang tuanya. Tapi karena teman-teman ini sudah dibekali dengan akhlak yang baik, mereka kemudian kembali ke kampung halaman si laki-laki untuk pamit. Apa yang terjadi? Begitu mereka sampai di perkampungan, tiba-tiba ternyata sudah diatur sedemikian rupa. Di situ kurang lebih 20 laki-laki yang sudah sengaja minum minuman keras untuk kemudian menahan wanita itu kembali. Sakit hati kami, merasa tertipu kami, jauh-jauh kami datang. Ternyata ancaman muncul. Kalau sampai wanita ini kau ambil, maka akan terjadi sesuatu yang kalian tidak inginkan. Sampai-sampai saya kasihan kepada anak saya. Ada yang kemudian lari masuk ke hutan, pakaiannya penuh dengan lumpur. Subhanallah. Jadi yang tadinya di kepolisian sudah damai, sudah aman, sudah dikembalikan, laporan sudah dicabut, ternyata diingkari setelah sampai di perkampungan. Apakah kami anarkis? Apakah kami kemudian menginstruksikan? Padahal anak-anak di Sumut itu sudah menyatakan kepada saya, kami mendengarkan perintah, kalau ada komando kami akan turun mendekat ke TKP. Saya katakan apa? Jangan sekali-sekali melanggar apa yang menjadi aturan main api. Jangan pernah menimbulkan kekisruan. Itu yang pertama. Anak-anak saya pulang dari Samosir, pulang tanpa membawa hasil. Yang dia bawa hanyalah kekecewaan. Yang kedua, anak Batak. Terjadi kejadian kisruh baru yang kita lihat sama-sama. Apa instruksi saya sebagai pembina? Ada yang bisa membuktikan saya perintahkan anak-anak api Sumut? Tak ada sedikit pun. Bahkan saya monitoring, apakah ada anak api ke rumah siapa? Rumah si anak Batak. Tidak ada anak api yang merapat ke sana. Untuk apa? Ada pihak kepolisian. Untuk apa melakukan hal seperti itu? Ada pihak kepolisian. Kecuali pihak kepolisian tidak bisa mengambil tindakan untuk mengamankan. Ternyata bisa. Bahkan teman-teman api saya instruksikan, tolong yang ada kontak dengan pihak kepolisian untuk menghubungi pihak polisi Sumut untuk segera datang ke tempat anak Batak. Itu perintah saya. Dan anak-anak api itu tahu. Bahkan saya suarakan kemudian pada saat live. Jadi api ini Masya Allah dibentuk kemudian untuk mempersatukan marwah kita sebagai rakyat Indonesia. Bagaimana pada saat masa perjuangan kemerdekaan umat Islam memimpin teman-teman dari non-muslim juga, dari Kristen, dari Hindu, dari Buddha untuk bersatu melawan penjajah. Begitulah niatan api ini didirikan. Api sebagai mayoritas Islam di negara ini mengayomi, melindungi orang yang di luar Islam untuk menjaga kedaulatan dan persatuan di Indonesia ini. Bukan untuk ribut, bukan untuk menjadi negara ini kacau, tidak. Tidak sama sekali. Makanya pendalaman yang kami lakukan terhadap orang-orang ketika kami diundang untuk memberikan materi adalah kewaspadaan terhadap gerakan kristenisasi, kewaspadaan terhadap gerakan-gerakan pemurtadan. Karena kalau itu dibiarkan, orang dimurtadkan dengan cara-cara yang tidak benar justru akan memicu pertikaian nanti antar anak bangsa. Justru seperti yang dilakukan di Samosir barusan. Kalau kami umat Islam, kalau kami api tidak menanganinya dengan cara-cara baik, itu sudah bisa terjadi pertumpahan darah itu. Tapi alhamdulillah kami berhasil kemudian untuk meredam. Teman-teman ingat, kita ini membawa nama agama. Jangan pernah kita merusak agama kita dengan tindakan-tindakan yang justru melanggar hukum. Anak-anak saya dengarkan. Mereka mundur, mereka balik kemudian untuk melaksanakan tugas dengan baik. Nah, inilah Bang cerminannya bahwa ketika saya ditanya apa yang saudara lakukan melihat keadaan, saya selalu mengajarkan anak-anak saya untuk selalu koordinasi dengan baik supaya tidak ada di antara kita kemudian yang merusak nama agama dan juga merusak nama negara kita. Seperti itu. Ya. Oke. Jadi gini Bang,
kayaknya di bawah nih salah persepsi yang saya bicarakan sama Bang Juma. Tadi saya bilang, Bang Juma apinya lebih terorganisir biar lebih baik. Takutnya ada tidak anggota API menjelek-jelekan api, membawa nama apinya itu loh. Jadi bukan berarti saya mau ngatur Bang Juma, tidak. Karena kan saya lihat Komal-Komal nih, takutnya bukannya anggota API, tapi dia membawa brandnya API gitu. Nah tapi ya sudahlah. Itu banyak Bang, itu banyak. Nah itu yang saya tadi dukung, API itu saya dukung. Karena mengedukasi tentang, ya kita anggap siar juga lah buat abang kan. Nah di sisi lain saya bilang tadi saya minoritas, saya sadar diri. Kenapa saya bilang tadi bahwa kalaupun dengan kejadian kantor tadi terus ada kalimat yang masuk di cetakan yang dibilang di Komal-Komal bahwa kita ini mencomot mencomot kalimat ya Allah itu, jujur saya waktu kecil saya bilang tadi saya tahunya di dalam Bible itu adalah Debata Jehovah, terus tiba-tiba di Alkitab menjadi Allah. Nah kita sebagai umat Kristen itu hanya membaca hasil cetakan yang diberikan di gereja masing-masing. Sebenarnya itu saja. Ternyata ada timbul di posisi yang ini untuk mengkanter, kan ini menjadi sebuah PR. Nah kami di internal juga harus bertanya dong, kok ini bisa timbul, kenapa? Apakah Kristen di Arab sana tidak ada kalimat Allah ini? Kita kan bertanya di internal nih, bukan bertanya ke Bang Juma, saya bukan. Jadi jangan sampai terjadi polemik di antara kita yang berbeda keimanan. Akhirnya karena tidak dewasa berdebat, ya akhirnya kisruh. Dan saya juga bilang tadi bahwa seperti Komal anak Batak misalnya terjadi itu konsekuensi, maka kita harus dewasa untuk berdebat. Saya pikir begitu Bang. Baik. Terlalu jauh saya bahas, kita baru perdana, dan mohon maaf untuk semuanya, tidak ada misi sama sekali apa-apa saya ataupun memberitakan. Dari tadi saya kan tidak berbicara tentang Alkitab di sini. Saya hanya mengarah ke sisi misinya Bang Juma atau secara personal manusianya lah. Bukan Al-Quran, bukan Alkitab, tetapi dampak dari keimanan kita ini, saya pikir saya secara minoritas, saya merasa terpanggil saja. Kayaknya ada yang salah deh ini gitu loh. Itu aja saya pikir Bang Juma. Mohon maaf nih, Bang Host. Thank you. Saya dengar nggak apa-apa nih, Bang Andi juga yang ada di sini semua. Bang Rocky itu siapa tahu ada ini Bang Host. Terima kasih nih Bang Juma ya. Makasih Bang, Salam makasih. kenal, Bang. Salam kenal. Baik. Oke, sehat selalu. Ya, siap. Amin. Abang juga. Ya. Gini Bang, nanti insya Allah kedepannya kita akan membuat agenda sama Pak Oboy. Kebetulan Pak Oboy ini di Bandung, Gurunda. Beliau nanti siap. insya Allah mengajak mungkin kawan-kawannya untuk diskusi offline, dunia nyata gitu Gurunda. Insya Allah nanti kita akan agendakan di Bandung. Ya Pak Penatua. Ya, biar lebih akrab lah kita, walaupun berbeda kan. Ya, betul Bang. Ya Bang Andi, silakan dilanjut. Ini masih ada Be Happy yang belajar Muslim Islam. Cuman saya ini tambahkan saja. Bikin kopi dulu Bang. Silakan lanjut Bang Andi. Ya, aku nambahin dikit bahwa Kang Oboy di luar sana memang banyak yang mengatasnamakan API, tapi bukan umat Islam. Dari orang Kristen sendiri memakai nama, memakai nama sahabat Bang Juma, memakai nama foto Bang Juma, memakai foto nama saya, semua dipakai. Itu bukan dari Islam, mereka dari Kristen. Demi apa? Demi untuk supaya Indonesia ini nggak aman. Tapi saya udah kasih waktu 3 kali 24 jam. Kalau masih ada yang memakai, kita adakan gerakan bersih-bersih. Ya, sudah cukup habis kesabaran kami selama ini. Sekali lagi, masih gue lihat ada yang makin fotoku sendiri, pakai namaku, ku selesaikan kau lewat jeruji besi. Dengar itu.
Ku selesaikan kau dengan jeruji besi. Ini delik aduan. Saya sendiri akan melaporkan. Sampai di mana kau bersembunyi, memakai nama saya, logo saya, foto saya. Kau pakai menghujat, kau pakai cari duit, apapun itu. Itu bang, bukan kami Muslim yang memakai api, tapi orang-orang di luar Islam. Abang boleh lihat sendiri, silakan. Ya, itu yang saya khawatirkan. Makanya saya bilang tadi Bang Andi, mungkin secara apa ya, admin lah nanti offline lah kita bahas itu Bang Andi, biar lebih enak. Karena sudah ya dari sistem lah itu mah. Oke, dikit ya saya tambahin. Nah, setelah turun dari sini mungkin abang perlu naik juga di Kembal Kristen ya bang ya. Nasihati mereka tuh seperti yang dikatakan Bang Handi tadi, atau apapun yang anda khawatirkan ya, naik nasihati di sana bang ya. Supaya anda itu betul-betul niat anda betul-betul kami hargai. Oke. Ya, makasih Bang Rahma. Baik, selamat malam Eden. Ya, selamat malam abang semua. Iya. Iya. Yuk, kepercayaannya apa itu? Islam atau Kristen itu? Kristen bang. Oke. Untuk denomnya itu apa? Trinitas kah? Oneness kah? Karismatik kah? Atau yang lain? Agar ada acuan itu dalam diskusi itu. Ini Protestan bang. Oke. Oh, jadi ini bagiannya Rocky Garung. Silakan Rocky Garung. Oke. Jadi saya nggak menghargai ya setiap kepercayaan keimanan. Tapi kan sebagai manusia kita ada logika. Logika itu tidak bertentangan dengan kolektivitas selama itu menjadi acuan paradigma dari kolektifnya sebagai hal yang logik itu. Makanya seperti bahasa saudara Pak Oboy ya, dia tuh berbicara tentang humanisme. Humanisme bisa diterapkan secara matematis, tapi itu akan bertolak belakang. Karena apa? Justru humanisme itu sangat berkolerasi dengan logika matematika. Makanya kalau kita analogikan humanisme itu dalam keadilan, yang disebut hadil itu sederhana itu. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nggak dikorup menjadi 3 atau 4 jawabannya. Ya, jadi dalam keadilan itu harus dipakai matematik gitu, nggak bisa dipaksa-paksakan karena akan cacat logika nanti, falasis. Atau serendah-rendahnya kalau kita nggak paham matematik, kita ambil sejarah dari suku Arab Badui itu. Arab Badui kalau ditanya tentang Tuhannya Allah Azza wa Jalla itu, dia akan jawab Subhanallah atau Maha Suci Allah, sesungguhnya unta itu, adanya kotoran unta itu menunjukkan bahwanya ada kausalitas sebab akibat. Paham ya Eden ya? Nah, tidak akan mungkin ada kotoran kalau tidak akan ada yang membuangnya. Sesimpel itu Arab Badui dalam menjelaskan ketuhanan itu. Nggak butuh ribet-ribet Tuhan 3, 2, atau 1. Tapi itu kembali ke kepercayaan Anda. Tapi perlu analisis logik itu untuk memahami kenapa 3 dalam 1. Sementara 1 jika butuh 3 struktur, artinya dia terbatas itu karena butuh susunan yang lain untuk menjadi kesatuan. Silakan Eden. Nggak sampai otaknya ke situ Bang Rocky. Apakah Bang Eden mengerti apa yang dikatakan Bung Rocky Garung? Kalau tidak mengerti, angkat bendera ungu. Iya bang, kita kan baru masuk, jadi soal yang abang bilang ini kita kurang jelas juga bang ya. Baik, simpel lagi nih. Oh, mungkin seperti ini Bang Rocky Goreng ya. Mungkin harus bahasanya diperendah ya. Perendah lagi, oke. Jadi gini. Seperti bebek lagi mengeong-ngeong gitu ya. Benar. Ya. Jadi ada seorang ilmuwan, Sir Isaac Newton. Dia asal Garut, lahir di Garut gitu, Newton ya. Dia pernah mengatakan, jika ada Tuhan satu, kenapa harus memilih Tuhan yang jumlahnya 3 itu? Karena kalau 3, dia harus saling bertentangan untuk menetapkan hukum. Kalau Tuhan yang satu, dialah yang memiliki otoritas tertinggi itu.
Coba you jelaskan itu, Eden. You kenapa tidak memilih Tuhan yang satu? Kenapa harus memilih Tuhan yang tiga tuh? Itu kata Newton ya, kata Newton dari Garut, bukan saya tuh. Silakan Eden. Saya hanya mengutip kata beliau tuh. Oh, jadi Sir Isaac Newton pindah ke Garut, bukan di Ciledug lagi ya, Bang Rocky? Ciledug itu Galilea yang udah berganti nama itu. Isaac Newton udah berganti namanya di Odin. Oh ya, Odin ya, benar-benar. Ya, tapi diplesetkan Dewa Odin sama mitologi Yunani itu pada saat itu. Ya silakan itu. Nyambung itu. Ya. Oke, ini dari Bang Rocky ini ya. Ya, silakan. Ya. Kita memilih Tuhan yang satu, Bang. Ya. Protestan itu memilih Tuhan yang satu. Iya, namanya Kenapa siapa? bilang Tuhan yang tiga? Iya, oke. Ini kita diskusi secara ini ya. Tiga, karena ada tiga nama. Kalau satu, dia hanya perlu satu nama gitu. Hanya perlu mengenal dengan satu nama. Contoh dalam Islam, Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada itu nama-nama lain. Bahkan ketika dikonstruk itu alif lam lam ha, tetap merujuk kepada keesaannya tuh, keilahannya tuh, keilahiannya tuh. Bahkan ketika dihilangkan semua hurufnya, tetap masuk ke gaib itu, percaya kepada yang gaib. Itu masih logik, ramah logik kan. Tapi kalau ada tiga nama, artinya ada tiga pemikiran atau tiga pribadi yang harus dikenali. Dan tiganya ini masing-masing punya tugas dan fungsi itu. Nah, coba you sederhanakan itu. Dari mana you katakan satu, sementara ada tiga nama? Ya, terima kasih buat pertanyaan dari Bang Rocky, dan terima kasih untuk kita semua ini. Kita untuk istilahnya dalam nama Tuhan kita itu, kita memuji Tuhan yang satu. Ya, jadi dalam Kristen Protestan, ya Bang ya, dalam Kristen Protestan kita mengakui Tuhan yang satu, Bang. Cuman dalam Protestan itu, dalam nama Tuhan Yesus itu adalah Tuhan kita yang berubah menjadi manusia, firman menjadi manusia. Ya. Jadi nama Tuhan Yesus itu, Bang, di dalam dunia itulah nama Allah kita, Bang. Karena menurut gini bang, siapa namanya satu aja tunjukkan. Jadi gini Bung Rocky, bentar. Kalau di Islam kan kalau ditanya Bung Rocky, man robuka di alam kubur kan, siapa nama Tuhanmu? Allah Subhanahu Wa Taala. Apa nama kitabmu? Al-Quran. Nah kalau di Kristen ditanya sama malaikat, man robuka, siapa nama Tuhanmu? Jadi gini, pada mulanya adalah firman, bukan begitu ya Bang Rocky jawabannya? Ya, firman itu bersama-sama. Terus dibawa ke nomor 14 itu kan, yang menjadi human itu. Karena manusia itu. Terus kalau ditanya nama kitabnya, apa nama kitabmu? Tergantung negara. Kalau di Indonesia Alkitab, kalau di Itali Bible, gitu. Tanya sama malaikat tuh. Iya Bang, iya. Iya kan, betul tuh. Nama Allah kita itu, Bang, Tuhan Yesus Kristus, Bang. Aduh, gini ya saudara. Asal ngomong kau kucu. Iya, karena gini. Oh ya, coba jangan ada kata gini nih. Saya jelaskan ya Bang, atau karena jadi atau gini itu kata yang sangat otentik gitu. Coba lebih gitu. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Allah itu adalah firman. Firman itu menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Allah itu nama sesembahan dalam bahasa Arab tuh ya. Kalau firman itu ada firmansyah, ada andi firman. Jangan samakan Allah sama firman. Yuk pakai bahasa asli gitu.
itu nanti tentunya makanya gini ya, akal atau intelijensia itu dalam filsafat disebut sebagai nous, itu sebagai pembeda manusia dengan hewan. Karena apa? Manusia, the human animal reasoning, hewan yang berpikir itu. Makanya manusia punya akal untuk berpikir. Makanya memang benar setiap orang punya hak untuk menjadi bodoh, tapi you menyalahgunakan hak istimewa itu doh. Silakan lanjut. Kita tidak menyalahgunakan hak itu, Bang. Karena pada mulanya Allah itu, firman adalah Allah. Allah itu adalah firman bersama-sama. Gini Bang Ede, kalau debat sama Bang Rocky Garing jangan pelintat-pelintut Bang. Harus ini Bang, harus apa namanya, harus fokus Bang. Stasi menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Aduh, Bung, gini ya, Bung. Kristus itu diurapi. Kalau Tuhan itu theos, nggak masuk korelasinya Tuhan ke Kristus, itu nggak masuk itu. Kita kan Kristen Protestan, Bang. Itu you bukan kita, aduh. Kita di sini ada yang Islam, ada yang Islam gitu. Udah menjadi daging manusia. Jadi itulah kita, Bang, ya. Kalau Kristen Protestan itu firman itu udah menjadi manusia. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Oke. Gini, Bung. Tuhan berarti bebas ya, kan dia maha berkehendak tuh kan. Itulah nama Allah kita, Bang. Aduh, jangan bilang Allah, Tuhan. Saya naik bilang Tuhan, itu berarti dia maha berkehendak ya, karena dia kan sakti tuh, bisa. Itu bukan Tuhan, di Allah. Allah itu firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia. Gini, Bung, kita kalau sampai salah mengucapkan nanti kena karma gitu. Kalau karma nggak memukulmu, aku dengan senang hati tuh melakukannya tuh ya. Makanya kamu terdengar lebih baik dengan menutup mulut sebenarnya dalam berbicara. Paham? Oke. Ya, karena gini, Bang. Lebih baik kau diam daripada tolol. Bukan, yang gitulah kita ngomong. Enggak. Gini, Bung ya. Aku tidak mengatakan itu ada ayatnya, ada dalilnya bahwa firman itu adalah Allah. Allah itu adalah firman bersamanya. Aduh, ini Setang Mio nih ngomong suka-suka aja. Ada ayahnya Allah dari bahaya banget dalam bernarasi itu. Bukan bernarasi kita. Bung Iman. Bung Rocky itu bukan Setang Mio, itu Setang Supra. Supra. Yang getar-getar. Oke. Iya, itu bergetar itu, yang karbonya suka bocor itu. Gini ya, saudara ya. Ini saya jelaskan sama you ya. Iya. Munculnya logika itu nggak lepas dari akal. Makanya you mengatakan firman menjadi daging itu kan, mengambil wujud daging. Karena dalam teks nomor 14 itu kan yang menyesatkan sebenarnya. Logikanya gini, dari mana Bang bilang itu menyesatkan? Iya, you diam dulu. Ya, gini. You kalau perut sakit itu pasti buang kotoran di WC kan? Bener nggak? You ngomong, nanti ini framing tuh saya bahwasannya ini. Iya kan? Nah, pertanyaannya ini, you bisa nggak sekarang ke tengah-tengah tribun yang ramai orang, terus you buang kotoran tuh di tengah-tengah itu sambil tidak memakai busana tuh, bisa nggak lakukannya? Yang melakukan itu adalah cuma manusia bodoh. Iya benar. Iya, you pintar. Oke. Cukup. Oh, dia pintar, nggak dungu lagi. Pintar. Oke. Jadi nggak sia-sia saya kasih kuliah 1 abad ya. Gini ya, benar orang bodoh. Pertanyaannya, you bisa nggak melakukannya? Bisa sebenarnya, berak di tengah lapangan yang ramai orang. Tapi faktanya nggak mungkin, karena orang bodoh yang melakukan itu. Karena bakal malu itu. Sama Tuhan itu maha kuasa. Dia maha berkehendak, tapi Tuhan yang bodoh kalau dia menjadi makhluk karena dia merendahkan dirinya. Karena apa? Menjadi hina itu. Ketika Tuhan menjadi manusia, dia bakal terhina, bakal terbatas, bisa dipukul, bisa diludahi. Karena itulah manusia.
paham sampai situ kan. Itu logik dasar itu. Saya menggunakan bahasa yang sangat sederhana ini. Bahkan saya sampai sakit tenggorokan sebenarnya ngomong begini biar you paham. Ya you hargai saya juga ini. Ntar saya minum dulu. Sebentar Bung Rocky, apa Bung Rocky paham dan ngerti dengan apa yang dijelasin sama Bung Rocky? Iya, sebenarnya saya gini ya. Tuhan itu kalau ditanya tuh, ada berapa Tuhan? Ada satu. Tuhan yang mana? Tuhan itu satu, tapi ada tiga hakikat tuh. Tiga hakikat itu adalah satu kesatuan. Meskipun terbagi menjadi tiga, tapi tiga dalam satu itu terpecah menjadi kesatuan. Nah, you paham nggak? Aku aja nggak paham tuh apa yang ku ucapkan tuh. Coba you terjemahkan dulu. Aku nggak paham soalnya. Ini kalau boleh tahu nih Bang Rocky ini orang mana, suku apa nih? Wah, you rasis tuh nanya-nanya suku tuh. Apa? Logatnya bahasanya itu agak lain ini Bang. Oh, iya, saya baru bisa belajar Indonesia sebenarnya. Saya cinta Indonesia. Iya, aku nanya, abang suku apa? Gini. Suku asli manusia itu adalah surga ya. Jadi aku ingin you itu sebenarnya pergi tuh bersama dengan teman-teman itu ke surga itu. Tapi jangan sampai salah dalam jalan. Karena jalan itu sangat fundamental dalam menentukan arah itu. Bukan Bang, kita ada ayatnya. Kalau kita adalah memuji Tuhan yang satu, Allah yang satu, yang Esa, di 1 Timotius 2 ayat 5-6. Nah, oke Bang ya. Kita bukan memuji Tuhan yang tiga, seperti yang Abang framing tiga Allah. Kita cuma memuji Tuhan yang satu. Nama Allah kita itu adalah Yesus Kristus yang menjadi manusia, firman. Firman itu bersama dengan Allah. Allah itu adalah firman yang menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Coba abang, ada kita abang situ, kita Kristen ya, Injil. Pede banget yuk bilang kitab Kristen. Yuk ngomong itu mikir-mikir dulu loh. Coba yuk kalau belum paham sejarah dasarnya itu jangan coba-cobalah ngomong kitab Kristen. Kitab ini Allah itu bahasa Kristen. Alkitab itu bahasa Kristen. Rasul itu bahasa Kristen. Enggak gitu Bong. Bukan berarti saya itu fanatik terhadap Islam atau apa, enggak. Hargailah bahasa seperti Alkitab, Rasul, Nabi, Allah itu kan bahasa dalam Islam. Mereka karena Islam menggunakan bahasa Arab. Kalau iyo mau pede, gunakanlah bahasa Yunani itu sebagai bahasa kekristenan di awal itu kan. Gunakanlah. Iya, harus pede Bang Eden. Maksudnya Bung Rocky itu pakailah bahasa agamamu sendiri gitu kan. Dari tadi kan saya dengar Bung Rocky itu kayak nahan hitut gitu kan, ngeden gitu. Ya, lanjut. Iya. Ya, aku untuk menjelaskan sama Bang Rocky ini bahwa kita bukan menyembah Tuhan yang tiga, kita menyembah Tuhan yang satu. Ada di 1 Timotius 2 ayat 5-6. Coba abang baca. Ya kau baca aja lah, kan kau yang buka kan, ngapain kau suruh aku? Kan lagi buka. Harus abang yang baca. Ribet ya, Mas Sumbangan. Ribet banget. Kenapa Gurunda sama nahan kentut juga itu. Ini Bang Rocky, Iya. Karena abang framing di situ bahwa kita memuji Tuhan yang tiga, punya Tuhan Kristen, mempunyai Tuhan yang tiga, itu enggak ada itu Bang. Coba abang 1 Timotius 2 ayat 5-6. Coba abang baca itu. Iya kau baca, kau yang buka. Aduh, yuk abang gue kasih nilai A+ itu. Aduh, dia Bung Rocky, dia. Gini, dia saya kasih nilai A+ itu. A untuk berani dalam bernarasi, plus untuk dungu itu. Rocky yang bernarasi. Jangan Rocky yang bilang kita yang bernarasi. Karena pertanyaan Bang Rocky itu ini satu intelektual, yang satu mentega. Mana nggak lucu. Ini Bang Zuma izin ya. Apa Eden? Gini ya. Cemilan ya Jumajud dengar ya. Kan you yang buka kitab kan. Ya cemilan siapa? Cemilan Jumajud itu. Ini menu favorit ini kok yang begini nih.
Ini Rocky, dengar dulu Bang Rocky. Kamu manusia yang baru lahir, yang nggak tahu apa tentang kita. Bang Juma ini udah kenal saya. Aduh, iya berani nggak ada orang lain bisa baca kitab itu. Dia makan aja masih dicuapin. Iya dungu banget. Aduh. Tuhan ini aja, Tuhan mitologi aja ya. Sebelum jadi Tuhan, dia juga belajar dulu itu. Dicebokin dulu. Nggak ada istilahnya langsung jadi Tuhan itu kan. Izin. Bang Handi Daeng, kita moderator di tempatnya Ustadz Arif. Itu dia tidur, baru ada Oten di atas tuh ribut di sana. Tolong dimatikan, di kick. Saya bukan moderator di situ. Ada kawan saya di sini yang seiman. Ada itu Bang Happy Mahendra Data, ini Muslim Kristen Mahendra. Oh nggak ada suara. Nah, dilanjut aja dulu. Iya Gurunda, silakan. Iya silakan. Andi Selep ini Kristen atau Islam ini? Hindu. Saya Bang, saya dulu Kristen Bang. Kok bisa gabung ke sini? Apa ada Tuhan yang sama dia rupanya Hindu? Enggak, saya mau tanya ke Abang kan Kristen nih. Mengapa Tuhan harus melakukan penebusan dosa? Coba jelaskan dulu Bang. Saya soalnya belum mengerti sampai sekarang penjelasan dari Bapak Pendeta di gereja. Mungkin ini Bung Rocky bisa ngejelasin Bung Rocky. Ini enggak, saya pengen Bang Eden. Oh ya, silakan. Ini Bang Happy nih, yang buat Bang Happy. Tapi Kristen atau Islam ini? Aduh, kau macam agama. Dulu saya Kristen. Dulu abang Kristen ya. Karena abang nggak tahu itu baru menjadi Islam abang itu. Bukan nggak tahu, tapi tidak masuk logika saya Bang. Yang di mana yang nggak abang masuk logika gitu? Kan tadi sudah saya tanya Bang. Mengapa Tuhan harus menjelma dan melakukan penebusan dosa? Maksud saya, Tuhan kan maha segalanya. Terus mengapa dosa manusia harus ditebus oleh manusia ia sendiri? Mengapa harus Tuhan yang menjelma, yang menebus dosa seperti itu? Abang gini Bang ya, Bang Happy, pemahamanmu itu yang nggak kamu mengerti. Yang jelas-jelas kalau kamu memang abang Kristen dulunya, itu udah tertulis jelas apa tujuan Mesias ke bumi. Tertulis. Pemahaman itunya Bang nggak ada, makanya otak itu harus ada pemahaman, jangan asal ada otak nggak ada pemahamannya, tahu membaca tapi pemahamannya nggak ada Bang Happy. Jadi coba jelasin Bang. Ya, kita dari penciptaan Adam dan Hawa kita udah punya dosa Bang. Ya. Karena kita gini, Eden, tunggu. Adam dan Hawa diciptakan ya? Adam dari Hawa. Enggak, tunggu. Adam dan Hawa diciptakan kan? Iya. Iya kan? Terus diletakkan di Taman Eden. Ya, Adam dan Hawa itu diciptakan dan mereka pertama letaknya di Taman Eden kan? Benar kan? Iya. Ya, tunggu. Stop dulu sampai situ. Nah, manusia. Tunggu dulu Bang. Enggak gini. Ini, ya, yuk dengar dulu. Ini bertanya Bang Rocky. Gini Eden, masalahnya nanti jam 8 pagi, jangan sekarang. You jangan korupsi waktu untuk ceramah khotbah minggu ya. You jangan korupsi. Ini room diskusi, bukan you ceramah, paham? Iya, aku kan menjelaskan sama pertanyaan Bang Happy, Bang Rocky. Bukan saya ceramah, karena Bang Happy ini bertanya. Iya, masalahnya gini Eden, saya ini Kristen makrifat ya, saya lebih paham itu. Soalnya, yuk harus banyak belajar itu untuk menjelaskan. Iya, kalau memang udah abang Kristen, oke, jelaskan dulu yang lebih mendetail tentang pertanyaan Bang Happy. Kalau abang memang butuh mengetahui. Oke, sebagai ateis syariah, saya akan menjelaskan dasar fundamental dari pola pikir Anda tuh, menjelaskan
Adam dan Hawa itu diciptakan dan mereka diletakkan di surga. Tapi bagaimana mungkin logiknya Adam yang diciptakan oleh Tuhan, terus Tuhan lahir dari keturunan Adam yang berdosa, jatuh dalam dosa itu. Coba, itu simpel itu. Kita nggak perlu bahas terlalu jauh dengan kitab suci atau kitab-kitab yang direvisi atau lain-lain itu. Jawab saja pertanyaan simpel itu. Pakai otakmu, Eden, pakai otakmu itu. Kita pakai otak. Gini Eden ya. Dengar ya. Kalau ketidaktahuan itu adalah kebahagiaan, aku pasti yakin bahwasannya you adalah orang paling bahagia di alam semesta ini jika tolak ukur ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Bukan tidak pengetahuan kita udah tahu kalau kita bahagia nantinya, Bang. Bang, mau dijawab nggak ini, Bang? Setiap yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita dibaptis, kita adalah pengikut Tuhan Yesus Kristus yang sah. Yuda, yuk biar diluruskan otaknya sama Bang Zuma Bang Zuma udah bikin kopi Iya, Bang Zuma, silakan. Nggak usah sampai Bang Zuma, nggak usah. Aku nggak sampai situ. Kita dulu. Ini Bang Epi, Rocky, kita bertiga dulu. Aduh, masalahnya gini Cyclop, you belum di level gua itu ya. Makanya kalau Rocky memang betul-betul pengetahuan atau ilmunya, ngapain lempar sama Bang Zuma untuk bertanya sama aku? Ya Bang Eden, jawab dulu Bang Eden. Coba, saya penasaran. Iya, Bang Rocky ini terusnya motong. Aduh, aku bukan abang muda lah. You urusin aja Happy Jangan so akrab you sama aku. Kalau Bang Rocky nggak masuk akal dengan jawaban saya untuk Bang Happy, Bang Rocky nggak usah dulu ngomong, jaga dulu mulutnya sebentar. Jaga mulut Bang Rocky. Iya, siap. Karena Abang nggak tahu kenapa kenapa saya bilang gitu, karena Bang Rocky melemparkan sama Bang Zuma untuk bertanya untuk saya. Aduh, Batok Supra ya udah lu jawab, kapan jawabnya? Minus terus itu. Kita nunggu dia jawab Happy Hargai tetanggamu, hargai yang sebelahmu. Bang Happy itu bertanya sama kita, jangan terus ya udah, you jawab, kapan you jawabnya itu. Kita nungguin itu biar selesai biar lanjut diskusi Aduh. Iya. Oke Bang Happy ya. Dari mulut harimau dilempar ke mulut macan, ya mampuslah dia. Nggak ada, kita ini singa. Wih. Pada singa ompong ya Bang. Kurasa nggak mampu dia. Ya, singa vegetarian singa makan rumput Aku yakin ini sama Bang Zuma. Sini Bang Zuma, Bang Handi Salep ini nggak berani ngirim singa sama aku. Karena singa sama singa bermain ini. Parah ini Indonesia. Oke, Bang Happy, coba diulangi dulu pertanyaannya Bang, biar jelas di apa sama Bang Rocky. Begini, kenapa Tuhan harus menjelma dan menebus dosa umat manusia gitu? Jadi gini Bang Happy ya, bukan menjelma Bang bahasanya Bang. Jadi makanya pemahaman itu harus penting, penyampaiannya itu jangan salah, karena ini kitab. Salah penyampaian, salah pengertiannya Bang, yang mendengar seperti Bang Zuma, Bang Rocky ini, apalagi ini orangnya yang pakai yuyu ini, kita dari suku apa ini, Bang siapa ini, ngomongnya yuyu, ngomongnya bagus, tapi pemahamannya mau dijawab nggak ini? Iya, saya mau jawab biar jelas, biar konsentrasi dulu Bang Rocky ini. Ya langsung, jangan puter-puter Bang. Oke. Bang Happy, bertahu Bang. Jangan dibilang menjelma ya Bang ya. Udah jelas saya bilang tadi. Firman itu adalah Allah bersama Firman. Firman itu menjadi manusia.
Apa tujuannya? Ya kan? Menebus kita dari kutuk dosa, Bang. Puji Ya, kenapa? Ya, kenapa? Iya. Tahu, Bang, berarti kita adalah manusia yang berdosa dari dosa Adam. Udah gitu aja, Bang. Abang ngerti, Bang? Gitu Ngerti aja. sampai di sini. Aduh, Iya. ini nunggu 1 jam cuman yuk jawab Enggak sesimpel gitu, itu. gitu aja, Bang. Aduh. Itulah tujuan. Bang Rocky. Enggak, you tuh Tanya ngeselin aja, gitu kayak wasit Bahrain tuh. Pingin banget tuh gue kulitnya tuh. Cuman jawab sesimpel itu. Kita nunggu lama ini. Kayak wasit apa Bahrain? Iya, itu ngeselin. Dengar ya, Rocky. Kita nggak segampang itu membahas kitab kita, apalagi Jangan kita lah, you aja udah gitu. Ini aja si Happy nggak mau tuh bagian dari you tuh. Meskipun Kristen tuh. Jangan bilang nggak mau. Dia pengen tahu apa tujuan Yesus itu. Ini, Ya, Bang. Jawab, Bang, coba, Bang. Saya nunggu ya. Itulah kuncinya. Dia menebus kita dari kutuk dosa, mengalahkan kutuk dosa itu. Bukan menebus dosa kita, Bang, mengalahkan kutuk dosa, biar kita nggak terjerumus lagi ke situ lagi. Kutuk dosa sama dosa bedanya apa, Bang? Beda, dosamu dengan dosaku beda. Kelakuanmu nakal, kau udah nggak mengakui dosa. Enggak, maksud saya tuh kan tadi Abang membedakan kutuk dosa sama dosa. Bedanya apa? Kutuk itu adalah neraka. Iya. Penampungan dosa-dosa kita, menampung dosa-dosa kita. Iya. Aduh, ini saham gereja turun nih kalau you kayak gini ngomongnya. Ada itu sebuah analisis itu untuk meningkatkan Dengar dulu, Bang produk Rocky. gitu. Yuk ngomong gini ya turun saham lah. Aduh, ayolah. Rocky, kita kan logika. Pemahaman ini penting, Bang Rocky. Kau jangan dulu ngoceh. Khusus Bang Happy ini. Iya. Yo cocok berguru sama Mamang Gufron tuh. Makoli ini Dengar dulu, Bang Rocky. Karena Bang Rocky nggak mampu bertanya sama saya, makanya Bang lempar sama Bang Juma untuk melempar sama saya, pertanyaan sama saya. Ini kau ngomongmu lambat banget. Kau ngomong aja kayak komputer yang masih seleron ya. Lambat kali kau ngomong. Coba kasih lancar. Lancarkanlah bahasamu itu, ayo. Kalau saya ngomong, ini orang Batak ini, kalau kau pancing awak ngomong, nanti kau bilang aku nanti kejang-kejang. Nah, lancarkanlah. Ngantuk kami dengar, ngantuk. Sebaliknya nanti saya bilang lah kau nanti yang kesurupan pula. Bang, ini belum dijawab. Loh, saya nunggu loh. Bang Happy. Ini Rocky sama si Bunda apa ini mengganggumu di situ, itulah. Yang mengganggu kita itu adalah setan. Ya. Aduh. Enggak, jawabannya apa, Bang? Kau lama-lama ya. Jawab itu jawabannya si Happy tuh. Nah, awak mau menjawab dia ribut. Mana Ya, yang mau sekarang pada diam deh. Ayo. Pemahaman Bang Happy ini masih dangkal. Tapi ada yang lagi yang menyangkal yang apa ini? Mengganggu. Jadi udah siap Bang Happy. Dengar. Oke. Tujuan Yesus Kristus itu mengalahkan kutuk maut. Ya. Iya, dia mengalahkan kutuk maut. Tapi dia sendiri yang dikutuk. Apa dia sendiri dikutuk? Mengenalkan bahwa dia adalah juru selamat. Hanya pemahaman kita yang bahwa dia adalah juru selamat. Tuhan Yesus nggak mengakui sembahlah aku. Nggak ada itu. Tapi pemahamannya bukan itu, Bang. Poinnya bukan itu. Maksudnya? Ya, jawabannya kemana-mana. Maksud saya tuh kenapa tujuannya kan untuk menebus dosa. Kenapa harus ditebus? Maksud saya tuh bukan menebus dosamu, Happy. Terus? Bukan menebus dosamu, mengalahkan kutuk maut. Karena apa itu kutuk maut? Karena maut udah di depan kita. Karena maut udah di depan kita menanti.
Iya. Karena dia sayang sama kita, yang manusia yang mengakui bahwa dialah juru selamat kita. Dia sayang sama kita, Bang. Ya, jadi Kalau kalau Yesus tidak menebus kutuk maut itu nggak ada yang mati gitu. Ini tunggu dulu, ini satu-satu. Ini Bang Hipki yang nanya ini. Oh ya, tapi panjang banget Eden. Gini Eden ya, saya gini Bang Eden ya. Enggak gini Eden. Saya orang yang termasuk sering. Saya termasuk orang yang sering jalan ke daerah Sumatera tuh, tepatnya Sumatera Utara. Ya penyebab, ya sebab akibat destinasi wisata dari dinas pariwisata sana sepi ya karena ya kayak gini penyebabnya tuh. Kenapa jadi sepi di sana tuh? Pemandu wisatanya ini ya. Iya, karena orang-orangnya seperti dia tuh. Jadi makanya sepi tuh daerah Sumatera tuh. Padahal daerah Toba tuh indah tuh. Tapi jadi sepi ya, karena kayak gitu orangnya. Tempat itu indah, Bang. Tapi karena kamu adalah manusia yang langka, jadi kamu merasa kesepian kamu. Karena kamu manusia yang langka. Iya. Bahasamu pakai yuyu, cuma kau yang pakai menu yuyu di sini. Entah apa lagi. Aduh, orang Batak dia Bang Eden. Orang Batak memang begitu, pakai yuyu. Iya. Makanya ini yang langka, ini yang satu ini, Bang Rocky. Oh iya. Yuk, kenal ini ya. Yuk tahu Albert Einstein nggak? Nggak ada yang di situ yang pakai yuyu, cuma kau Bang Rocky, makanya kesepian kau. Aduh, ini gimana? Gini deh ya. Ini nggak dijawab loh. Nggak gini. Ini Eden. Belum puasa ya. Eden ini harus diluruskan pikirannya, Eden. Itu yuk ngomong di mute tuh. Buka mic-nya tuh, Eden. Dikit lagi jadi Eden ya. Iya, Eden. Gini Eden. Aku terus terang Eden. Aku ateis ya. Aku ateis. Demi Tuhan aku ateis Eden ya. Ini percaya ya. Demi Tuhan aku ateis ya. Jadi Eden. Oke, silakan. Iya. Yang harus you pahami ya. Nah, nungguin kan? Ya nungguin. Lanjut. Oh ya. Dia nggak paham demi Tuhan aku ateis. Percaya aja dia ya. Ya, ateis nggak punya Tuhan. Silakan apa? Ya, Eden. Andai kata gini Den. Ini Dan. Andai kata nih ya. Katakanlah aku Firaun di zaman modern ya. Firaun yang udah modern lah, udah tahu internet gitu. Nah, aku terang-terangan nih kepada dirimu tuh. Eden, aku Tuhan gitu. Sembah aku tuh. Nah, apakah kau mau menyembah aku Eden? Aku terang-terangan nih nyuruh menyembah. Sementara agama kan ada 4.200 ya. Aku nggak bilang agama yang mana. Tapi ada beberapa agama tuh yang sebenarnya ini tokoh nggak pernah menyebut dirinya Tuhan, nggak pernah menyuruh menyembah dia, tapi disembah. Tapi kalau aku saat ini terang-terangan mengatakan aku Tuhan dan aku menyuruh kau Eden sembah aku, apakah kau mau mengakui aku Tuhan dan menyembah aku Eden? Macet. Woi, Eden. Ya, oke. Wih, kencing dia di kamar mandi. Wah, kampret. Rocky gerung di. Wah, kok biasa dia kencing, Bung Rocky. Sampai aku ngomong itu. Tunggu dulu, host. Ini Bang Rocky. Tuhan Yesus Kristus. Makanya pertanyaan gini Eden, aku nggak bahas ke sana. Aku nggak mau tuh nyentuh gitu karena bahasaku ini kan bahasa ngalur ngidul ya. Aku nggak mau karena aku menghargai agama itu ya, menghargai kepercayaan, sekte ataupun sebuah pemahaman ya. Ini di luar konteks itu nih. Nah, aku
Katakanlah aku Firaun ya. Firaun itu sejarah. Jadi dalam agama masuk, tapi sejarah masuk ya Firaun. Katakanlah aku Firaun Gen Z lah bilang ya. Firaun yang modern tuh. Nah, aku terang-terangan tuh bilang ke kau Eden. Eden, aku Tuhan. Apakah kau mau sembah aku Eden? Gitu. Mau nggak Eden? Apakah kau percaya aku Tuhan Eden? Percaya. Jadi gini bang, abang jangan bilang kalau Firaun Oke, itu. kau diamlah dulu, nggak nyambung kau dari tadi. Kita sapa dulu Yokem. Yokem, selamat malam. Yokem. Yokem. Yokem pun membisu. Ayolah, kalau kau ditanya Eden, semangat, kau nyambung, ayo. Diskusi yang baik dan jangan membuat kami ngantuk gitu loh. Ayo. Ini yang dimati-matikan ya mikrofonku ke mananya tadi? Kan kau tadi ke kamar mandi kedengaran nanti itu bukan bunyi. Ayo ngomong diskusi. Ya oke, Bang Rocky. Ini aku mau jawab dulu pertanyaan Bang Happy ya bentar ya. Karena dia belum paham. Karena Bapak kau lah, aku capek ngomong dari tadi tuh. Ke Happy lagi baliknya tuh. Yaudahlah, yuk ngomong tuh. Coba yuk bertanya sama Bang Zuma tuh, biar yuk terbuka tuh pikirannya soal agama tuh. Karena Happy juga dalam ini dia masa pencarian tuh ya. Dia percaya Tuhan, tapi dia masih menentukan tuh mana agama yang pas itu ya. Jadi biarlah dia dalam ranahnya dulu. Yuk dalam ranah. Dengar kekosongan nih, benar-benar kosong, di bawah kosong dan kosong dalam independen tuh. Jadi silakan you bertanya lah kepada Bang Zuma tuh ya untuk masalah dengar kekristenan dulu, tuh. Kau jangan ngajarin orang yang bertuhan. Kalau kau memang ateis kau pendek kau ngajarin orang yang bertuhan. Aku sama Bang Zuma sama, cuma pemahamannya yang beda. Waduh, yuk pede banget tuh Bang Zuma tuh pasti terbaba itu, mules dia tuh kalau you bilang you sama Bang Zuma tuh. Karena gini, Rocky ini kau bilang Firaun kau bilang kau pengikut Firaun aja mengaku Islam. Kau ada apa kau ini? Nggak cocok kau di sini kau. Bang, gini ya Eden ya. Kalau gini ya Eden ya. Itu Bang Zuma itu. Kalau Firaun itu mengaku udah Islam. Jangan gitu ya Eden ya. Kau pengikut Islam kau, pengikut ateis kau, tapi kau bilang Firaun kau. Ya, kalau kita berbicara UMK Kota Jogja memang mengalami keturunan ya di angka 2 juta sekian. Nah, makanya dalam menaikkan UMK sebuah kota itu bukan UMK-nya dinaikkan, tapi kestabilan pangan, harga pangan itu. Karena kalau UMK naik percuma kalau pangannya nggak stabil. Makanya tugas pemerintah adalah menyetabilkan pangan, baru menyesuaikan UMK atau upah minimum kota. Ketika upah minimum kota sudah stabil, baru naik ke UMR itu. Ya, paham ya. Jadi itu dia. Kalau kita mau mencari kota dengan UMK yang pas dengan pola hidup kita tuh ya. Bang Rocky, pemerintah udah menstabilkan pangan, kau udah dikasih BLT kau, biar bisa kau beli ayam. Ayam, lembu. Iya, sama Eden. Pemerintah sudah menyediakan imunisasi sejak kecil, tapi you nggak imunisasi. Makanya yang saya suka dari you begini, kalau Kian Santang tiba-tiba pura-pura bodoh itu nggak lucu, karena dia nggak bodoh. Tapi yang saya suka dari you, bodohnya itu murni tuh dari Tuhan, nggak dibuat-buat itu sampai sasar tulang tuh bodohnya itu. Kau asli tuh, nggak acting bodohnya. Kau jangan kemana-mana kau kesempatan pula kau menghina dia. Yang Santang kau bilang nggak bodoh, tapi pemahamannya nggak ada. Kau tanya dulu kau pemahaman. Bentar dulu, Eden, diam dulu bang. Kita sapa dulu. Sama juga Abang, orang bodoh. aduh dari tadi kok nggak nyambung. Bentar kita sapa dulu. ADV Saidi, assalamualaikum, selamat malam. Apa ini? Adpen kah? ADP, apa kepanjangannya ADP? ADP Saidi, selamat malam. Aduh, Andra. Ya, malam. Assalamualaikum. Muslim ya. Apa yang disampaikan bang? Aku cuma ngefans saja sama Pak Rocky Gerung, penguasa filsafat. Selamat Pak Rocky Gerung ya.
Aduh, saya pakai Adidas. Saya nggak pakai sepatu Vans itu, saudara. Saya lebih suka Adidas di tahun ini. Oke. Selamat malam semuanya. Ya, makasih ya Bang. Itu Adidas itu setara dengan Suzuki, dengan Yamaha dan apalagi tuh Nissan ya, Bung Rocky ya. Iya benar. Nissan ini Nissan mobil atau yang di kuburan, saudara kita. Asal Ini jangan. kalau Nissan yang di kuburan ini yang di atas Bung Rocky itu. Oh iya, itu Supra, batu pondasi itu ya. Karena Eden ini adalah masuk dalam kualifikasi tumbal proyek untuk membangun gedung sekelas Burj Khalifa itu. Karena dia sebagai tumbal itu mampu menggetarkan jin itu sebanyak satu benua itu. Makanya untuk membangun 10 Burj Khalifa sudah cukup itu dengan satu tumbal Eden sebenarnya. Ya silakan Bung ADV itu. ADP Saidi. Selamat malam. Apa dia ada tidur kali? Atau Bung Happy ingin memperdalam keislaman, Bung Happy, silakan Bung Happy. Ya saya mau nanya ke sekali, Bang. Akan noise sekali. Kalau kau buat pertanyaan, jangan kau merendahkan orang lain, kau Bang Rocky. Enggak gini. Jangan Maaf kau ya. bilang aku tumbal proyek. Kau lah tumbal proyek kepalamu itu nanti yang dibuat nanti. Eden, ini Kerupuk kulit. Enggak. Ini meluruskan Eden. Kau menyalahkan Bang Juma. Aduh, gini Eden ya. You jangan pernah merasa dimanfaatkan. Tenang, gini Eden. Sama di seleb. Enggak, Eden. You dengar dulu ya. You nggak perlu merasa dimanfaatkan selama diri you tidak bermanfaat sama sekali itu, ya. Jadi tenang, karena you nggak ada manfaatnya. Jadi you jangan inilah baperan kalau dimanfaatkan. Karena nggak ada manfaatnya sebenarnya itu. Ya, silakan lanjut Happy bertanya tuh. ke Bang Juma aja, ke Bang Eden muter-muter. Iya. Silakan. Gini Bang, kan mohon maaf nih, Islam kan jangan pakai kata gini lah Happy, karena kan udah mau melepas gitu, ya kan? Itu terlalu otentik gitu, kata gini atau jadi itu. Silakan Happy lanjut. Islam kan mengklaim bahwa Isa Al-Masih itu diserupakan dan dinaikkan ke surga ya kalau nggak salah. Sedangkan kan dari pihak Kristen mereka kekeh bahwa itu tuh Yesus atau Isa Al-Masih. Pertanyaan saya, siapakah di dalam Islam yang menggantikan Yesus itu? Namanya, apakah ada tertera gitu, siapakah nama yang menggantikan Yesus untuk disalib? Apakah ada tertera begitu? Terima kasih. Ya, Gurunda monitor Gurunda. Eden, tumbal IKN, diam dulu ya, tumbal IKN. Ini sama Gurunda dulu, dia mau belajar Islam. Gurunda sudah depan ya. Jadi Pak Happy kan sebentar mungkin Gurunda jauh ya. Jadi Pak Happy yang membuat belum menerima Islam ini kira-kira apa Bang? Masih keraguannya itu apa yang mengganjal? Kalau saya ya Bu, saya ingin mendapatkan keagamaan saya dengan susah payah. Dalam artian susah payah itu saya ingin mendapatkan dengan cara saya yang yakin, supaya saya ketika saya memeluk agama tersebut saya meyakini 100%. Dan saat saya ini saya belum 100% sih. Cuman Ini, untuk antara lain nih, coba lihat semua apa yang ada di dalam Al-Quran itu hampir tuh 100% sudah terbukti. Misalnya tuh adanya diceritakan pertemuan dua air laut di samudra dan tidak menyatu, adanya danau di bawah laut, adanya proses penciptaan manusia di dalam rahim. Itu menarik ya. enggak? Nah silakan Bang Rob.
Iya ya benar ya, di Al-Mu'minun tuh ya dijelaskan bahwasannya dalam janin itu meliputi 6 tahap. Ada namanya nutfah, alaqah, madghah, idzam, laham, dan khalqah. Nah, Happy, coba Happy buka mic-nya Happy. Iya ya. Oke, gini Happy. Aku mau nanya ke Happy nih ya. Ini maaf ya, agak sensitif ya Happy ya. Boleh. Kita laki-laki itu punya ini enggak apa ya, cairan putih ya, karena kalau aku bilang sperm itu nanti nanti kena peringatan, tahu ya cairan putih ya. Iya. Tahu ya. Nah aku mau nanya itu fungsinya itu apa? Untuk membuahi. Benar, fungsi satu-satunya hanya untuk membuahi kan, nggak ada tuh. Untuk hal lain-lain tuh nggak ada kan. Nah itu ada di apa nggak, letaknya tuh ada di wanita nggak, atau hanya ada di lelaki tuh? Hanya ada di wanita. Tidak ada sih. Tidak ada. Nah, pernah nggak itu ketika dia sudah masuk ke wanita terus keluar lagi balik ke dalam laki-laki? Enggak lah. Enggak kan? Bagus. Nah, artinya ini ya faktanya ya. Ini biar you paham ya. Satu-satunya fungsi dari sperm itu hanyalah untuk membentuk individu baru, dan tidak ada sejarahnya sperm itu ketika masuk dia keluar lagi menjelaskan informasi bahwasannya apa saja yang ada di dalam apa wanita tuh nggak ada kan. Itu nggak logik itu, karena dia masuk ya masuk aja itu, kalau udah keluar masuk nggak bisa lagi ke dalam lelaki kan. Nah ini faktanya nih, wanita tuh ada namanya racun asam ya, itu ada di gerbang wanita tuh. Nah racun asam itu bisa membunuh ribuan penyakit, bisa membunuh ribuan bakteri itu dalam 2 detik ya. Ingat, tapi sperm ini enggak, dia tuh enggak ini ya, enggak mati ya, karena dia ada antivirus, ada antibakterinya tuh, dia punya anti sintesanya itu sesuai itu dengan apa yang ada di dalam situ tuh. Nah pertanyaannya itu masuk akal nggak itu Happy? Tidak. Karena gini kan logikanya ya, itu sperm itu kalau sekali keluar dia tuh sekitar 500 juta tuh. Kalau dia nggak ada persiapan selesai tuh dalam 2 detik tuh, tapi dia nggak mati tuh. Pertanyaan gini, sperm ini dia membawa penawar racun ya, dengan dosis yang pas itu. Kan pertanyaannya gini nih, dari mana dia tahu bahwasannya ada racun di situ? Dari mana dia tahu jenis racun itu? Dan bagaimana dia dapat mensintesa penawarnya tuh? Nah ini kan pertanyaannya teka-teki tuh ya. Nah, sementara manusia saja dia butuh puluhan tahun untuk menemukan penawar racun, itu pun difasilitasi dengan laboratorium canggih. Nah, makanya kan dijelaskan bahwasannya pertemuan antara sperm dan ovum itu berada di tuba Pavlovi, ada kanan dan kiri dalam tuba Pavlovi. Nah, anehnya sperm ini tahu arah, dia nggak nyasar itu, dia tahu arah karena diberi sinyal itu sama sel telur. Makanya dia menerima sinyal dari ovum itu. Sel telur ada di ovum. Nah ini nggak kebetulan. Dan ketika bertemu dengan ovum, dia membentuk sebuah individu tuh. Ya, makanya korelasinya masuk dengan yang disampaikan Bunda Rahma tadi tuh. Dalam Quran surat Al-Mu'minun dijelaskan itu proses pembentukan janin itu meliputi 6 tahap. Ada nutfah, ada alaqah, ada mudghah, ada idzam, ada ilham, ada khalq. Coba yuk pikirkan, ada nggak tuh dalam kitab-kitab lain yang bisa menjelaskan sedetail itu? Sementara pada masa itu ya logikanya Nabi Muhammad yang sebagai mengenalkan Al-Quran itu dikenal sebagai orang yang tidak bisa membaca menulis, bisa menjelaskan sedetail itu tuh. Padahal ilmu medis, apalagi dalam bedah praktek, belum pernah ditemukan dalam masa itu tuh Happy. Ini nggak jelas Bu, tengok ini si Rocky ini. Tanya. Aduh, ini diam dulu. Eden, hei.
Tumbal IKN diam dulu ya, biar Bung Rocky sama Bung Happy dulu. Bung Happy selangkah lagi udah masuk Islam nih selagi. Karena memang otakmu nggak nyambung kau Bang Eden. Sabar, lanjut. Iya, Happy, coba ya kita berpikir aja lah gini kan. Ini Nabi Muhammad kan diklaim dia orang yang, dia ini orang yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis ya. Tapi bahkan sebelum dia jadi nabi, dia itu dikenal sebagai Al-Amin tuh, karena dia memiliki integritas yang tidak pernah berbohong ya, tidak pernah dia tuh berdusta tuh. Ingat, ini bukan pada saat dia sudah Islam atau dia sudah jadi nabi. Dari kecil itu dia dikenal di sekelilingnya, di kampungnya, di daerahnya, dia orang yang penuh dengan integritas tuh ya. Dan dia bukan lagi kelasnya tokoh Islam, tapi tokoh dunia, dan salah satu peringkat pertama tokoh terbaik gitu dia tuh, ya kan? Tahu ya, 100 tokoh dunia terbaik ya. Nah, logika tuh nggak akan mungkin bertentangan dengan yang namanya kolektivitas ya. Makanya kan ini kalau dibilang kebetulan tidak, karena ada yang namanya skenario gitu. Dan skenarionya pastilah dari sang kreator. Paham ya maksud saya, sang kreator ya? Iya. Ya, makanya sejauh saya mempelajari kitab-kitab suci, yang namanya kitab suci pasti ditulis oleh sang kreator, dan sang kreator itu berhak menyombongkan kitab suci yang disampaikannya, karena itu kan sebagai petunjuk tuh ciptaannya tuh, ya kan? Makanya ketika saya membaca ya, saya jelaskan aja, membaca dalam Al-Baqarah ayat 2, zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin tuh songong itu ayat, sombong kali itu, tidak ada kesalahan itu, ini kitab sempurna itu, petunjuk bagi orang yang bertakwa itu. Coba sampai sini yuk, ini dulu deh, berpikir dulu coba sampai sini. Mungkin Gurunda udah dekat ke perangkat Gurunda. Bang Juma, Gurunda monitor. Mungkin Gurunda masih jauh dari perangkat ya, makan atau lagi ngopi ya. Nanti sambil nunggu Gurunda, teman-teman di bawah tab-tab layar ya, dan share-share. Semoga Bang Happy ini mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan ya teman-teman. Akang, suaranya kok mengganggu kali, coba itu kenapa? Cek satu, ini ya segini. Bukan, ada kayak nging. Oh itu jangkrik, saya merah jangkrik sekarang. Enggak, sesuai irama suara Akang tuh. Kalau suara Akang bukan jengkrik yang besar suaranya Akang. Silakan ditanggapi dulu Bang Happy apa yang disampaikan tuh. Gini ya Bang Rocky, jujur saya itu belum lama mempelajari Islam, jujur. Saya belum menyentuh, bahkan belum menyentuh Al-Quran. Saya percaya bahwa kitab-kitab itu diturunkan langsung dari Sang Pencipta. Makanya saya seorang agnostik, bukan ateis. Ya. Tapi kan masih ada beberapa pertanyaan yang masih menjanggal di dalam pikiran saya, terutama yang saya tadi mau tanyakan ke Bang Juma. Seperti itu, dan masih banyak lagi mungkin nanti saya menemukan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin kalau misalkan saya sudah 100%, ya saya akan memeluk Islam begitu. Ya, pertanyaan apa itu? Yang tadi, adakah di dalam Al-Quran menyebutkan nama pengganti Yesus yang disalib? Kan selama ini Islam mengklaim bahwa yang disalib bukan Yesus, sedangkan Kristen mengklaim bahwa itu Yesus. Seperti itu, Bang. Ya gini ya. Apakah ada gitu? Boleh izin ya Bunda Rahma jawab ya, dan Kian ya. Gini. Lanjut. Al-Quran, ingat ya. Ini saya menghargai beberapa kitab suci ya. Al-Quran sejauh yang saya kenali itu bukan buku sejarah, bukan buku biografi, bukan buku Wikipedia. Nah, dalam Al-Quran gak penting siapa nama yang disalib, tapi yang terpenting adalah bahwasannya dijelaskan ada peristiwa penyaliban di situ. Paham ya? Gak penting siapa nama yang megang kayu, siapa nama yang narik, siapa nama yang disalib, siapa nama yang ini, itu gak penting dalam Al-Quran.
Ya, maka tidak diterangkan. Karena apa? Masuknya bukan ranah keimanan. Karena yang informasi yang harus disampaikan adalah bahwasannya ada peristiwa penyaliban. Paham ya? Nggak ada itu. Kau ngarang-ngarang kau. Oh, diam dulu. Ya, paham ya. Supra diam dulu. Gitu, iya, ini Stang Mio getar nih, ngomong aja. Nanti gue ini loh, cek udah mau ya. Yuk diam dulu ya. Jadi happy itu dia. Maksudnya gini, itu framing lama itu ya, atau memang pertanyaan lama. Nah, yang harus digarisbawahi, Al-Quran bukan Google. Al-Quran bukan buku biografi yang harus menjelaskan, oh ini nama ini nama ini. Enggak, karena kan maksudnya enggak dalam keimanan ya. Maksudnya enggak ada tuh petunjuk bahwasannya kalau harus tahu nama ini, wah ini ada pahalanya. Enggak gitu. Tapi bahwasannya dijelaskan ada peristiwa penyaliban. Ya. Itu peristiwa itu terjadi gitu. Tapi enggak dijelaskan siapa namanya. Makanya ada beberapa tafsir. Ya, untuk tafsirnya itu nanti boleh sama yang lain. Karena apa? Adab seorang muslim itu nggak boleh menjawab sesuai sesuai pemahaman sendiri, itu nggak boleh. Karena apa? Runtutannya pertama adalah Al-Quran, kedua al-hadits, ketiga ijma ulama. Makanya kalau saya sukanya diskusi nih sama orang-orang Islam, mereka jawabannya tuh sama gitu. Intinya sama, tujuannya sama. Satu pertanyaan sama, 10 pertanyaan itu 10-nya itu sama, nggak beda gitu. Tapi kalau saya ke daerah Antartika sana, ada agama itu yang satu pertanyaan itu bisa 10 jawaban itu, terpecah lagi tuh jadi beberapa kuadrat jawaban itu. Makanya ini yang saya suka sama orang-orang Islam, mereka nggak berani menjawab sesuai persangkanya aja tuh, nggak berani itu. Pasti serendah-rendahnya adalah pemahaman para ulama begini nih, tafsirnya begini nih. Nah itu dia. Makanya kalau mau tahu namanya apanya ya, cek saja tafsir itu. Itu nggak ada, karena nama secara fundamental tuh nggak ada. Bung Rocky, Antartika itu sebelah mana Cianjur itu? Itu dari Garut. Kalau kita dari Google Map itu kan ada jalan tol ya, belok kanan. Iya, kalau ke kiri nanti tembusnya ke daerah Merauke sana, nggak bisa dia. Oh, berarti beda jalur ya? Iya. Udah betul itu Al-Quran ya, bukan buku biografi, bukan menerangkan autobiografinya siapa di situ, kayak Bible kan, silsilah Yesus, perjalanan hidup Paulus lah. Bunda, dengar dulu Bunda. Aduh, yuk macam anak kecil manggil bunda. Yuk udah keriput buat tanah ya manggil kayak kakak gitu, jangan manggil bunda lagi. Umur udah tua itu. Itu namanya bunda itu Rocky. Apa bedanya kau kupanggil Rocky kau? Rocky Bang Eden ada penjelasan emang, coba. Iya, tunggu dulu. Ini Bang Rocky yang ini. tadi aja belum dijawab Bang. Yang pertanyaan ini Eden ini banyakkan curhat, bukan mau Bang bahas. Rocky. Iya, bahas ke pertanyaan. Jangan didengarin. Banyak curhat tuh. Karena Bang Eden ini Bang Eden ini membuat saya tidak kecewa meninggalkan agama saya sebelumnya ini. Iya, dengar dulu Bang itu. Jangan dengarkan si Rocky ini. Karena Bunda ini sama Tian Santang, Andi Sele, Bang Juma ini sama si diam dia. Karena apa? Ini penyesal ini si Rocky ini. Kenapa saya bilang kayak gitu? Aduh, ini tumbal IKN kok malah jadi curhat. Diam dulu kau tumbal IKN. Tunggu dulu Bang Tian Santang. Tadi ini Bang Rocky ini bilang. Kita sapa dulu, kau cuma bisa curhat, ngadu, ini itu. Pak bisa jawab turun. Jadi gitu Bang ya, sudah dijawab tadi sama Bang Gak jawaban itu. Si Rocky ini mengarang ini. Di Quran gak ada pengakuan penyalipan Yesus. Gak ada itu. Bukan disalibkan itu. Berarti kok botol, nggak nangkap orang ngomong apa. Si Rocky ini ngomong. Di Al-Quran tidak ada tidak ada diceritakan siapa yang disalib, dan tidak dulu Yesus disalib. Dengar dulu Bunda, makanya jawaban Rocky nggak ada di pertanyaan Bang Happy ini. Aduh, ini dia tadi yang bilang, Bang Happy bilang Islam mengklaim
Kalau yang disalib itu bukan dia. Kecerdasannya dia di bawah rata-rata kayaknya ya. Iya, sebenarnya gini, dia ini hanya ini sih hanya NPC ya sebenarnya. Ini tunggu ya, NPC. Kau mana tahu kau? Bukan nggak ada pilihan yang sama dengan kau. Iya, you tahu NPC nggak? Ya sebenarnya itu hanya pelengkap aja di dunia ini gitu. Hanya NPC. Kau, diam dulu kau. Nah, nggak tahu kau. Kau bilang kau mengklaim pula kau itu. Pertanyaan Happy ini dengar kau pula. Dibilang Islam mengklaim kalau Yesus itu bukan disalibkan, ada pengganti siapa namanya di Quran. Makanya Islam itu bisa kok mengklaim kalau yang nggak ada Yesus di Al-Quran, nggak ada. Ya, Isa, oke, Isa. Iya, Eden. Coba yuk tarik nafas ya. Yang dijelaskan bahwasannya Isa bukan Isa yang disalib, dan dijelaskan bahwasannya benar ada terjadi peristiwa penyaliban. Yang disalib bukan Isa, itu intinya. Karena itu menjadi namanya, siapa namanya itu yang ditanya Bang Happy ini. Yang ditanya dia, gini kan, kenapa? Siapa nama orang yang disalib? Nah itu nggak penting. Kenapa? Karena nggak masuk dalam akidah, keimanan. Itu nggak ada ngaruhnya. Yang ngaruh adalah nggak mengaruh Bang Rocky. Karena itulah yang mengaruh sama Bang Happy ini. Jangan kau bilang nggak mengaruh. Karena itulah ada pengaruhnya sama Bang Happy ini. Siapa dia? Pengganti Yesus atau Isa itu di Quran siapa namanya? Kok bisa berani Islam? Eden, tunggu Eden. Gini deh. Kau percaya Yesus itu sama dengan Isa? Enggak, tunggu. Eden, tunggu Eden. Belengkuk sia bakawara, berokok sia diam, cicing sia. Dibulak sia kuai. Cicing sia. Luar bahasa. Dasar ontok hod sia. Belengkuk sia ruk. Jadi BHP silakan. Kalau enggak, sebentar izin. Kalau kau terima Yesus adalah Nabi Isa, ya dia bukan Tuhan di Al-Quran. Dia Nabi. Kita nggak mengakui itu, Bunda. Kenapa kau masuk ke situ? Gimana? Ke kamar mandimu lah. Ini karena Bang Rocky ini nggak jelas ini. Framing bertanya atau bercerita ini. Bertanya dia bercerita. Tadi pertanyaannya 3 itu kenapa kau anggap 1? Itu Eden. Dari awal itu Bang Rocky mengajak kau memakai akalmu secara sederhana. Yang 3 ini yang kau tuhankan ini yang mana namanya itu supaya dianggap 1. Iya, tapi boleh ditanya berapa Tuhanmu? Kau bilang 1. Yang 3 ini yang mana ini yang 1? Silakan Bang Rocky. Ya, tapi memang nampak Bunda, itu gini ya, memang kalau orang yang udah mau 40 hari, memang ya beginilah pertandanya. Kita hanya cukup memaklumi dan berdoa saja. Semoga sebelum dijemput ya. Jadi jangan dengar itu. Banyak memang kali orang yang udah mau 40 hari gini memang dia tuh apa ya, salah tingkah atau dia tuh susah mengontrol dirinya. Terkadang dia sindrom skizofrenia juga atau ya. Makanya lanjut Bung Happy itu. Silakan Bung Happy. Ya maksud saya itu kan ini meskipun tadi kata Bang Rocky sama Bunda itu tidak Al-Quran itu tidak menceritakan biografi, namun kan ini yang menjadi masalah antara umat Islam dan umat Kristen gitu, masing-masing saling mengklaim, bahkan umat Kristen ada masalah kok. Enggak, maksudnya bukan jadi pertentangan dalam artian yang satu enggak ada yang jadi disalib. Masalah itu kata Allah. Sebentar, yang jadi masalah itu Kristen Muslim itu kata Allah, istilah Islam di dalam Bibelnya dan misionarisnya. Kami harus membentengi kan, kami harus meluruskan bahwa yang kalian imani itu enggak seperti yang ada di Bibel. Bukan karena tidak ada tertulis di situ siapa yang disalibkan. Kami imani bahwa yang disalibkan itu bukan Nabi Isa. Itu titik bagi kami, nggak ada koma. Masalahnya kenapa ada diskusi ini bukan karena itu. Karena ada kata-kata istilah-istilah Al-Quran di dalam Bibelmu. Dan kemudian ada para misionarismu itu yang merajalela keluar masuk kampung-kampung, desa-desa, mengkristenkan orang. Diam kau dulu. Jadi kan dia bilang itu yang membuat kita berselisih, berdiskusi. Bukan. Kalau kau tidak mau mengimani Yesus, Nabi Isa itu Yesus, ya enggak masalah bagi kamu. Intinya jangan pakai istilah-istilah Islam di dalam Bibelmu. Dan misionarismu itu suruh berhenti.
memakai atribut-atribut Islam. Kau diam dulu lah kau kucuruk. Mau kutunjukkan itu para misionarismu pakai istilah-istilah Islam, kata-kata Islam. Apa itu tadi tuh penginjilan, mau menginjili pakai haleluya, apa itulah lupa lah tadi. Pokoknya pakai nama-nama Islam. Kenapa itu? Kenapa nggak percaya? Kemudian namanya PS, Pastor Muhammad Paulus. Itu kan kafir laknatullah itu kan. Nah itulah. Budak ke saya ngomongnya. Sama si Eden sama si Abang juga. Karena Anda mengangkat bahwa itu sehingga kami diskusi, bukan. Enggak, jangan Bukan melebar, karena jangan itu. melebar. Biarin dia bertanya ke Islam aja. Biar memperdalam ke Islam aja. Silakan Bang Happy. Ya maksud saya tuh itu kan bukan dalam perdebatan jadi perpecahan antara Islam dan Muslim. Maksud saya tuh Islam dan Kristen. Maksud saya tuh jadi masing-masing mengklaim begitu. Oke, pertama gini Happy. Saya bilang bukan itu perpecahan, bukan. Gak ada perpecahan soal itu kok. Gak ada. Iya, Sudah. Silakan Bang. Ya, IP bilang perpecahan antara agama Kristen dan agama Muslim. Nih, garis bawah ya IP ya. Yang agama adalah Islam dan Yahudi. Nah, kalau memang itu adalah sebuah problematik, tentu Yahudi akan menyenggol Islam tuh soal penyaliban. Masalahnya, faktanya, ini diam dulu lah ini. Aduh, Tumbalika ini diam dulu. Ngomong dari Rocky. Eden, ini tolonglah dipasung dulu atau dimatikan 3 hari dulu. Ya, gini ya IP ya. Nah, kenapa yang namanya agama itu menurunkan prinsip, bukan konsep. Konsep itu masuk dalam dogma. Kenapa kepanasan di typing ya? Kenapa kepanasan di typing? Kristen itu kenapa saya bilang bukan agama? Karena Kristen itu kan sejatinya pengikut itu. Dulu kan Nasrani. Kristen itu dulu adalah ejekan, adalah hinaan itu. Karena mereka Nasrani. Kemudian mereka sampai sekarang menyebutnya Kristen, tidak lagi menerima kata Nasrani. Bisa jadi di masa depan mereka menyebut diri mereka Oten, tidak mau disebut Kristen. Iya, paham ya? Ini fakta, bukan sebuah singgungan atau enggak. Ini fakta. Oke, kenapa saya bilang Kristen bukan agama? Itu sekte, pengikut. Karena Kristen itu pengikut Kristus ya. Mereka mengikuti Kristus, makanya terpecah beberapa denom sesuai mana gereja yang paling berkuasa saat itu. Sama seperti tahun 325 Masehi itu, saat perjanjian di Konsili Nicea itu kan Barnabas kalah jumlah itu sama pihak Tritung. Makanya dikenalkan konsep Tritung pada saat itu. Ya kan? Nah, makanya Kristen adalah pengikut dengan berbagai denom, dan berbagai denom ini masing-masing punya pemahaman. Makanya saya tidak setuju dibawa katakan agama, karena agama ada hukum yang harus dijalankan, ada tata cara yang harus dilaksanakan, tidak diubah-ubah, dan ada aturan. Faktanya sampai detik ini yang dilakukan mayoritas, ya saya bilang penganutnya, bukan kepercayaannya atau dalam kitabnya, itu tidak ada dijalankan sama sekali itu. Malah saling bertolak belakang antara yang diperintahkan sama yang dilaksanakan, itu bertolak belakang. Paham ya Happy ya? Makanya nggak ada problematik sama sekali antara Islam dan Kristen, itu nggak ada. Ya, dan jangan juga membawa dalil kayak lakum dinukum waliyadin. Ya, jadi lakum dinukum waliyadin itu bukan artinya rahmatil alamin. Pada saat itu Kristen itu menyuruh di luar Islam menyuruh Nabi Muhammad, hari ini kau sembah Tuhanku, besok aku sembah Tuhanmu gitu. Makanya dikatakan lakum dinukum waliyadin. Ya, Islam itu ya rahmatin alamin. Tapi kalau yang namanya tauhidnya itu dihina, ya pasti mereka marah karena itu Allahnya, Tuhannya. Ya, jadi jangan jadikan lakum dinukum waliyadin sebagai pembenaran untuk menjelekkan Islam. Enggak, itu salah. Itu Happy itu runutan logikanya tuh. Shalom, selamat malam. Shalom, malam saudara semua, apa kabar? Ya, selamat malam Pri. Kabar saya baik. Gimana kabar Yesus? Baik nggak Pri? Puji Tuhan, kabar baik saya. Yesus selalu baik lah. Kata siapa? Tadi kebetulan saya lewat saudara, saya dengar Bunda Rama bilang kalau ini permasalahan ini dimulai dari
karena Kristen memakai istilah-istilah Islam seperti itu, ya kan? Udah, jangan ini dulu. Biarin Bang, Bri. Saya hadapi Bri ini. Ya betul itu. Kenapa, Bri? Enggak, saya tadi lewat aja. Saya sama Bunda Rama dulu, Guru. Iya, kenapa? Si Pri ini nggak mau sekali Kemarin ngomong sama kau saya. sudah mencret pergi. Kemarin kau sudah mencret sama saya. Kenapa? Masalahmu apa? Ini bukan masalah sih, Bunda Rama. Ini murid saya, Bunda. Yang jadi satu sama Bang Handi aja. Enggak, saya sama Bunda aja. Yang jadi satu perenungan buat kita semua. Perenungan. Di luar negeri sana kan nggak ada istilah-istilah seperti yang di Indonesia. Tapi Zakir Naik kok senggol-senggol Kristen juga. Itu bagaimana tuh Bunda? Diulang, tadi jaringanku merah Bang. Ulang. Nah, ini Bang Handi jawab. Nggak, kalau Zakir Naik itu, dia itu ceramah. Terus dihadiri oleh hadirin puluhan ribu orang. Diprioritaskan Kristen yang bertanya. Jadi Zakir Naik ditanya, dia menjawab. Itu kalau Zakir Naik di luar negeri gitu, bro. Apalagi, tanya lagi sampai kau puas. Tuh ayat-ayat Alkitab. Ya, saya tambahin dikit Bang Pri. Di luar negeri juga Kristennya tidak ngutak-ngatik istilah dalam Islam, kata Allah, Alkitab, Rasul, terus apalagi Nabi, tidak ngutak-ngatik sama orang luar negeri. Cukup dengan kata Theos, Yesus, nggak mengutak-atik masalah Allah, cuma di Indonesia aja yang mengutak-atik. Itu komparasinya. Ya, saya juga mau nambah dikit juga. Di luar negeri sana, Kristennya itu sedikit lebih pintar, tapi sedikit ya. Sedikit aja, sedikit lebih cerdas di luar negeri sana untuk Kristennya. Itu aja. Silakan lanjut. Iya, karena begitu memang fakta begitu. Kalian mengambil istilah-istilah Al-Quran kami masuk ke Bible kalian, ya kan? Mimpilah kau Kenapa kau Bunda. ketawa? Ya coba kau buktikanlah dari mana itu kata Dari Alkitab, sejarah kata saja, Allah. dari sejarah saja. Kau cuma bisa ngomong Abang. Kau cuma bisa ngomong, nggak bisa Ini aja membuktikan. Bunda. Eden, original text Bible Perjanjian Baru itu bahasa apa? A. Yunani, B. Arab, C. Turki, D. Aramaik. Bahasa Batak. Ya boleh, tambahin. Eden, original text Bible kamu PB itu bahasa apa? Ibrani. Buset dah. Di PB Yunani, PB Yunani. Ya, perjanjian baru, perjanjian Kalau lama, Yunani kan itu, yang oke. Yunani itu Ibrani. kalau Yunani itu diterjemahkan ke bahasa Inggris atau ke bahasa Indonesia deh. Yunani diterjemahkan ke bahasa dengerin dulu. Giliran kalau ditanya Yunani itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu pakai kamus atau pakai iman? Saya ulang ya. Yunani diterjemahkan ke bahasa Indonesia, A pakai kamus, B pakai iman. Bingung kan jawabnya? Macet kan? Sama siapa ini? Sama Eden lah. Pakai kamus selama terjemahannya Ya, Bang. pakai kamus. Pinter. Kamu pernah mendengar kata Theos di original text Bible-mu? Pernah. Theos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia pakai kamus atau pakai iman? Pakai kamus. Pakai kamus. Kalau kau pakai kamus berarti Yunani Indonesia. Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya apa? Tuhan, guru, bisa. Terus kenapa ada di Bible di Yohanes 1 kenapa mempergunakan kata Allah? Menurut kamu itu benar atau salah? Itu sah-sah saja itu, Bang. Di sini nih persoalannya sah-sah saja. Tadi ada di awal Ini. jujur. Giliran nyolong tipu-tipu dia bilang sah-sah saja. Ini yang saya maksud, Bang. Karena Ini di itu sini nih biar dari- kerupnya nih. Dengar dulu Bang, kita kan punya Menteri Agama. Kenapa lari ke Menteri Agama lagi?
Ya, Ini cuman kamus, nggak perlu Kementerian Agama pakai kamus. Iya, karena abang bilang itu tadi kok bisa jadi Tuhan kan gitu. Enggak, kenapa bisa menjadi Allah gitu loh. Iya, kenapa bisa jadi Kenapa? Allah kan? Ya kan kenapa? Yang udah disahkan oleh menteri. Apa hubungannya menteri sama LBI? Nggak ada urusan. Bang Handi, udah malam kenapa? Namanya kepentingan. Kasihan deh lu. Gini Bang Sele. Nggak mau jujur mereka ya. Ini namanya Jangan 1 bilang Korintus. Ya tinggal kasih bukti. Bahasa apa itu Bibelmu? Kasih bukti. Bahasa apa Bibelmu itu? Kalau Bibel bahasa Arab kah? banyak. Bukan cuma bahasa Arab, bukan cuma bahasa Udah Batak. nggak usah kemana-mana Bang. Tadi kan udah Bahasa sepakat bahwa Jawa pun ada. bahasa Yunani original text Bible itu diterjemahkan atau diartikan ke bahasa Indonesia pakai kamus, bukan pakai iman. Theos itu di translate ke bahasa Indonesia tadi kalau mau udah jawab adalah Tuhan. Kenapa? Setelah ditulis di Yohanes 1 misalnya, kenapa menjadi Allah? Alasannya apa? Silakan. Karena Tuhan Yesus pun mengakui. Ya pakai iman ini kan. Saya nggak minta kau pakai iman, tapi pakai kamus. Iya, kalau pakai kamus kan jawabannya udah tahu abang. Apa itu? Tuhan, guru. Berarti terjemahan Biblemu menabrak kamus, betul? Jadi gini bang. Nah, jadi gini lagi. Ini nih jadi begini diulang-ulang. Jadi kayak mana jawabannya biar pas sama abang dulu? Tanya. Ya pasnya adalah ya itu misalnya pertama nih en harke en hologos, kai hologos en proton theos, kai theos en hologos. Pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan theos. Logos itu adalah theos. Atau kalau mau jujur, pada mulanya adalah kata. Kata itu bersama-sama dengan Tuhan. Kata itu adalah Tuhan. Itu baru benar. Iya. Kenapa ada kata Allah di situ? Karena karena apa? Tepu-tepu. Bukan, karena kita punya Allah kita. Di mana kau punya Allah? Tidak ada Allah di Biblemu. Yang ada Theos. Dengar. Di 1 Timotius 2 ayat 5 sampai 6 baca abang dulu. Itu terjemahan Indonesianya di situ Theos. Gak ada kata Allah, apalagi tulisan Paulus lagi aduh. Ya. Kalau tulisan bang Yunani oke. Tapi bahasa yang dipakai Tuhan Yesus ini lagi. Apalagi ini lagi keiman lagi bang. Bahasa Ibrani bang. Ibrani lagi. Jadi kita kan makanya. Bang bisa nggak sih jujur, pinter, to the point, sederhana begitu. Apa ini kok naik mempersulit diri sih? Bukan mempersulit bang, karena kita pun juga bingung kalau soal itu kita bahas tentang itu bang. Karena gini. Ya itu resikomu beragama Kristen. Dengar dulu bang, itulah istilah orang Yahudi. Kenapa Yahudi lu bawa-bawa? Ya bang ini nggak berilmu capek deh. Aisyah dan ngomong tiga ruang Originalnya ya. di talapung dia kita bawa Originalnya kita masih originalnya. Kita masih originalnya. mabok naon harus jaden. Izin, host. Udah. Aku masuk dulu di originalnya biar sedikit pembelajaran sama si Oten ini ya. Nah, kita masuk di Yohanes 17. Mana ya? Bentar izin dulu Bang, siapa namanya sih? Bang Eden. Ini Bang ya, asal kenapa kalian menjadikan Bibelmu itu ada kata Allah nih di sini sumbernya ya. Kita angkat saja ini ya. Nggak usah itu Kak Bunda. Kenapa? Ini kebenaran original Bibelmu. Inilah kau masa bodoh. Makanya masa bodoh kau cuma modalnya iman nggak mau belajar lah kau Bang. Ya Yohanes 17:3 ya. Belajarlah Bang. Nggak ada juga ini belajar nah. Mengenal engkau satu-satunya Allah, ini satu-satunya Allah ya di sini.
Dia tulis satu-satunya. Bentar, makanya kok diam. Bukan Allah ya, Bunda. nih. Bukan. Iya, bukan iya Allah. diam. Ini kan double L. Kamu baca bagaimana nih? Allah. Lah di sini double L, berarti kau nggak bisa ejaanmu salah. Allah ini L double L, kecuali kau rubah. Boleh kau rubah ini, ambil baru kau rubah ya. Kau diam. Di sini Allah ini double L. Masa di sini Allah double L kok? Ini hotel ini. Nah lihat ya, lihat angkanya. Lihat. Ini saya jari kau biar enggak tolol kau ya. Ini Allah ya. Allah ini karena double L saya baca Allah enggak apa-apa ya. 2316 lihat ya. Siapa lagi Eden? Pasti ke Teon itu Teon. Coba aja. Allah 2316 lihat angkanya, lihat ya kalau mau belajar ya. 2316 ini terjemahannya ya. Kita masuk ke bahasa originalnya ya. Original Yunani. Bahasa Bible kalian kan Yunani. Mana di original? Aletinon Teon. Ini originalnya ya. 236 ya, ingat ya. 236 Satindis nih ya, Theos. 236. Teon itu. Saya terjemahkan. Saya terjemahkan tuh tadi 236. Apa? Tuhan. Theos. Tuhan, kenapa jadi Allah? Pakai ini. Nah, bahasa Yunaninya Tuhan, kita balik lagi ya. Kita balik. Sebenarnya bahasa Yunaninya Tuhan itu, nih kita pakai bahasa Yunani Tuhan ya. Sebenarnya bahasa Yunaninya Tuhan itu ini. Nah, bahasa Yunaninya Tuhan ini. Kalau Indonesianya Tuhan, bahasa Yunaninya ini Arkontas. Nih, Tuhan. Tapi kenapa Theos tadi dijadikan kata Allah? Padahal harusnya Tuhan atau dewa. Kenapa jadi ini kalau Tuhan ini? Memang, kalau bahasa Indonesia memang Tuhan, gini loh Bunda Rama, paling susah memang Yunani ini kalau mau diajarin. Coba saya ambil ujungnya saja ini ya. Aletinon, Theon, Kai, Hon, Apostelis, Ison, Kriston. Nah, di situ satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Jadi di situ original tesnya itu Theon, bukan Allah. Belajarlah dikit. Kenapa sih kalian ini nggak mau belajar bahasa original tesnya biar pinter? Dulu bang, di mana Bu? Saya izin turun ya. Aja Bu, nggak ada. Izin turun ya semuanya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi saya berkunjung lagi ke sini. Terima kasih Bro ya Ebi. untuk jawabannya. Saya simpan dulu ya. Selamat malam. Pertanyaannya itu jangan dulu turun. Udah benar tadi jawabannya adik saya itu Rocky. Bahwa Al-Quran itu bukan buku itu turun. Udah benar tadi. Saya masih curiga sama Udahlah, si saya himbau tadi. saja kepada teman-teman Kristen, belajarlah sedikit-sedikit original teks Bible-mu. Cintailah original teks Bible-mu. Karena kalau kau terpaku hanya di terjemahan, imanmu selalu terupdate. Karena terjemahan bisa direvisi dari tahun ke tahun. Kalau original teks kau pahami, kau nggak akan pernah dibodohi oleh terjemahan. Itu aja kuncinya, bro. Itu aja. Kalau kalian mau belajar sejak dini mengenai original teks Bible Anda itu, Anda tidak akan pernah debat kusir sama kami. Jangan salahkan kita bang. Gini bang, Terus saya salahkan siapa? Coba dulu tengok bahasa tulisan Arabnya. Kenapa lari ke Arab sih? Apa Iya. hubungannya ke Arab? Anda bukan orang Arab. Karena mengklaim bahasa Allah ini Arab. Ya terus Bukan bahasa hadis. apa itu? Buka KBBI-nya Bunda. Kalau itu bahasa apa? Oke, bahasa dia bilang bahasa Arab. Terus kenapa kau pakai terjemahan bahasa Indonesia? Kan kau pakai terjemahan bahasa Indonesia itu. Nah, kita lihat ya dari mana kata Allah itu nih, Kodeks 151. Oh itu dibilangin mau dipinterin malah nggak mau pinter kau ah. Nih, kapan Bible berbahasa Arab itu ada? Nih, bentar ya. 867 Masehi lah. 867.
Nih ya, kodeks Bible berbahasa Arab ini satu-satunya ya, 151 namanya kodeks. Tuh, Kodeks ini 867 Arab. masih kan? Gua masih ingat tuh. Nih. Jadi ini tahun sekian ini abad 9 ini, abad 9 ya, abad 9 baru ada Bible berbahasa Arab. Abad 9 itu baru Bible berbahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Al-Quran abad Sementara berapa? Al-Quran abad 6. Ya 6 sampai 7 lah. Dengar dulu Bunda. Ini kok abad Masuk 9. dulu. Tunggu dulu. Enggak masuk di otaknya nih orang. Udah nggak nyampe ilmunya ini. Kau kau diam aja Den. Lu nggak punya ilmu, memalukan lu. Bukan, masukku bahasa Arabnya yang dibilang tadi itu apa bahasa terjemahannya? Apa sih? Nggak pinter dia, kasihan. Waudin terjemahin Waudin. Ya, saya sama Bang Rocky yang terjemahin. Jadi kieunya saya tanya tengah-tengah geus kolot, saya geus bangkawarah, geus bau taneuh, saya teh geus tobat. Jelema ku sia disembah dasar waduk seborokok bergug sia hirup teh. Diburak sia ku aing begetna. Puah sia. Dalam bahasa Arab pun Arab sia juga versi bahasa Arab sia. Host, ini cocoknya dia nih dengan bahasa Suryani, host ya. Makanya sina family Allah di dalam bahasa Arab. Betul. Yuk kalau belum finish bahasa Suryani, jangan coba mendikte bahasa Arab ya. Yuk finish dulu sama Mamang Kalau Gufron. kayaknya bisa bahasa Arab. Ini saya tanyain, man rabuka? Nah, coba jawab, man rabuka? Jawab. Katanya bisa bahasa Arab ini. Ayo jawab. Nih KBBI. Taruh Bunda, saya mau nanya dia. Taruh Bunda, saya mau nanya dia bahasa Arab. Pintar sekali dia bahasa Arab. Man rabuka, bro? Enggak. Maksudnya man rabuka enggak, Tuhannya enggak. Ya udah, dari jawab Tuhannya enggak. Lanjut Bunda. Nah, ini KBBI ya, standar kita di Indonesia ini ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Allah merupakan nama ya. Kalian di Biblemu kau balik-balik, kau jadikan gelar. Merupakan nama, Allah merupakan nama Tuhan dalam bahasa Arab atau pujaan umat Muslim. Oke? Kata Allah ditulis dengan huruf apa lagi? Ya, kenapa kau pakai Oten? Apa coba? Ya, kita kan Islam juga mengakui kita Tuhan yang sama. Siapa bilang Tuhanmu beda sama Tuhan kami? Beda, jadi bro. kenapa kau taati apa kita? Ya kenapa kau pakai Allah di Bibelmu? Karena kita dulu memakai itu. Mana duluan? Kristen. Ya dong. Ya, oke, Kristen duluan. Kalau Kristen duluan, kenapa kamu memakai istilah Al-Quran kalau Anda duluan? Al-Quran kita gak kenal itu dulu. Kalau sekarang kenapa kau pakai sekarang? Ya karena kita udah duluan, kita yang pakai itu duluan. Apa yang kau curi duluan? Kan ya ada aja kau ini ada ilmunya nggak ada benar-benar dah. Islam. Aduh. Jangan dulu Bang, dengar dulu. Yang duluan Kristen. Saya tanya dulu. Original Biblemu bahasa apa? Bang, original Biblemu bahasa apa? Bahasa apa original Biblemu itu? Bisa berani. Perjanjian lama lagi diambil. Punya Yahudi yang kau ambil. Kau nyolong lagi punya Yahudi. Yang kau pakai itu Bible itu. Jangan cuma perjanjian baru. Perjanjian baru itu. Perjanjian baru itu bahasa apa? Abang, perjanjian baru itu bahasa apa? Makanya ada Adam di Al-Quran. Ada apa? Turunin aja nggak ada gunanya. Abang dibawa aja ngetik-ngetik aja bang. Ya. Ya abang dibawa ngetik-ngetik aja deh. Mohon maaf ya bang ya. Mohon maaf ilmu Anda nggak nyampe. Tadi udah diberikan tadi. Bible berbahasa Arab itu kita belum muqaddas itu bang. Pada tahun 867 Masehi. Itu abad ke-9 baru ada resminya Bible berbahasa Arab. Itu juga Bible berbahasa Arab diterjemahkan dari original teks, yaitu kalau PB dari Yunani ke Arab. Resminya itu 867 Masehi. Al-Quran itu di abad ke-7. Artinya apa? Bible berbahasa Arab ini itu juga terinspirasi nyomot-nyomot istilah dalam Al-Quran. Kalau diskusi pakai akal dikit apa bang? Masa naik memalukan di sini gitu loh.
Jangan kayak anak kecil diomelin. Belajar dikit, jujur gitu loh. Oke? Jangan sampai gue ketawa dalam kesedihan. Gak enak lo ketawa kalau kita sedih. Gak enak juga sedih kalau kita bahagia. Gak enak juga tidur siang di malam hari, apalagi bangun pagi di sore hari. Ya, nyambung gak tuh bang bahasa kalau bangun pagi di siang hari, tidur siang di malam hari? Gak nyambung bang. Oke, jangan sampai ada lagunya nih. Musim panas, kedinginan, musim hujan, kepanasan bang. Nah, kebalik-balik tuh barang. Oke, dibawa dulu ngetik-ngetik bang, belajar lagi dikit ya. Next lah kita diskusi lagi. Lanjut, Bunda Rama. Jadi saya bacakan sedikit lah biar Oten ini nggak terlalu dungu lah. Aku tengok ya dungu dia. Harusnya pinter ya. Makanan kita sama tapi dia banyak makan babi sih. Oke kita kasih lihat dulu ya. Ini kita kenapa pula? Bentar ya. Nah ini. Kalian kita baca ya, jadi ini kodeks ya, ini penjelasan sederhananya, dasar selengkapnya yang banyak data lengkapnya. Ini MT Sinai Arabic Codex 151, memang merupakan penemuan yang sangat menarik ya. Tampaknya ini merupakan terjemahan Alkitab berbahasa Arab, oke? Tampaknya ini terjemahan Alkitab berbahasa Arab. Jadi terjemahan ini berbahasa Arab. Bahasa Arab tertua yang pernah ada, yang dibuat pada tahun 867 Masehi, abad 9 dibuat. Terjemahan ini tentu saja merupakan terjemahan bahasa Arab tertua yang disertai komentar yang diberikan oleh penerjemahnya. Terjemahan ini merupakan teks Alkitab, komentar marginal, catatan leksionari dari glosarium seperti yang ditemukan dalam manuskrip. Naskah ini ditemukan di biara Santa Catherine di MT Sinai pada tahun 1800. Abad 18 baru ditemukan. Ya. Dari abad 9, abad 18 baru ditemukan. Ini abad 9. Al-Qur'an ada abad 67. Dari abad 7 Al-Quran sampai sekarang abad 21 tidak ada perubahan. Ya, ini jadi jangan kok klaim bahwa itu Bible itu dari sana Arab. Abad ini yang ada ini kalian ini. Bible berbahasa Arab itu diterjemahkan pada tahun ini. Nah, oke. Kabur sih mana Pri? Udah dengar ya Pri ya? Gak usah lagi kau bertanya-tanya. Intinya hapus kata Allah itu di Bible. Bunda. Halo. Bunda. Halo juga. Nah, jadi pada abad ke-9 itu berarti sudah di apa? Ya ulang-ulang ini pasti dia lari ke apa kau percaya Tuhannya Yahudi pasti begitu. Jadi pertanyaannya mereka begitu. ini yang ajarannya baru muncul di abad pertengahan memang agak miris ketika meminjam kata-kata dalam Islam yang sudah ada sejak manusia pertama kali ada di dunia tuh, Islam tuh. Sebentar saya ingin bertanya dulu ya kepada Bunda. Tadi kan Bunda bahwa abad 9 itu Alkitab sudah diterjemahkan dalam bahasa Arab. Ya kan, sudah dibukukan begitu ke dalam bahasa Arab kan? Atau gimana Bunda? Kau ndak tengok tadi dibaca kah? Apa Ya, telingamu kurang bagus? Abad 9 kan? Kalau bagus telingamu kau nyimak pasti tuh. Ya. Nah, terus kalau kitab Ibu itu dibukukan tahun berapa Bu? Abad 7. Abad 7. Oh ya? Ya iyalah. Oh, dibukukan oleh siapa? Ya, dibukukan oleh Utsman bin Affan. Lagi. Itu di. Bentar kalau kau tanya kau Biblemu itu nangis kau ya. Disempurnakan tulisannya oleh Utsman bin Affan. Mushaf itu sudah dikumpulkan udah sempurna itu. Utsman bin Affan. Di tahun berapa tuh?
Abad 7. Abad 7. Dia tajam keluar ini ke dalam nih pasti sebentar dia block on kalau ditanya. Ini sih mati kutu kalau saya bilang kalau Iya, ya kalau kita disclaimer masuk. aja mending cari pembahasan lain Frey, karena susah kalau lu hanya berasumsi membahas sebuah data itu, apalagi data yang teruji secara validasi itu. Enggak, saya kan tadi Bunda bilang mau ajarin kita, makanya saya juga mau belajar. Udah paham belum Bri? Bahwasannya tadi itu dikatakan penulisan kata Allah. Poinnya itu penulisan bahasa Arab, kata Allah, kata iman, kata Rasul itu diambil dari bahasa Arab. Karena apa? Dasar bahasa kata itu dipakainya dalam bahasa Arab. Kok bisa ada di dalam Bible lagi? Kok kalian pakai dalam Bible? Masalahnya kok kalian pakai dalam Bible? Terjemahannya bahasa Indonesia kenapa pakai bahasa Arab? Berarti di Kristen ini ada di Arab itu di abad ke-9 atau bagaimana, Bunda? Orang tolol kali ya. Bible berbahasa Arab ada pada abad 9. Ditemukan pada abad, bentar. Itu pun baru ditemukan abad 18. Abad 18 baru ditemukan. Ketika ditemukan, bentar. Ketika ditemukan di abad 18 ya, tahun 1800 baru diketahui bahwa oh ternyata ada ya Kodeks 151 yang berbahasa Arab. Itu baru diketahui. Ternyata itu berasal dari abad 9. Jadi baru diketemukan tuh abad 18. Tahun 1800 baru diketemukan. Tapi setelah diteliti, oh ini ternyata 151 ini ya, dari abad 9 begitu. Guru ndak monitor. Kristen tuh di Arab abad keberapa? Kalau Kristen itu kan abad 4, Katolik. Kalau Protestan kayak kau ini abad 16. Datang si Martin Luther itu berkelahi dengan Katolik, protes-protes. Itu garis besarnya. Kalau kau Protestan, kau Kristen, abad 16 kau. Abad 4 16 kalau kau. Iya. Abad 4 Masehi. Nah, kalau Katolik abad 4 Bunda, itu tidak usah diladeni karena dia hanya melawani saja itu, hanya membuat emosi sebenarnya. Nah, ini kebetulan ada oten naik ya. Sopan dikit. Dro, kau nggak kenal siapa dia? Memang kepala batu dia. Setiap malam kita kasih tahu dia. Setiap malam saya diskusi. Kemarin tuh baru diskusi sama dia. Itu kita paparkan, bertanya lagi. Karena memang otaknya buntu. Dia tajam keluar. Coba kita tanya, siapa penulis Bible? Jawab dulu kau, siapa penulis Bible? Pri, saya balik dulu bertanya kau sebelum terlalu banyak kau. Saya tanya kau, siapa penulis Bible? Kasih saya literasi 1, siapa penulis Bible itu? Matius, Lukas, Markus, Yohanes. Kasih saya. Kalau kau nggak bisa jawab, kau turun cuci kaki tidur. Kasih saya itu literasi, siapa menulis Bible itu? Loh, saya kan belajar kok, masa saya tanya, gak usah kau belajar, dasar kau kafir laknatullah, turunlah kau, bikin emosi. Kau saja tidak tahu. Ya, makanya aku bilang jangan tajam keluar dulu kau. Sebagai orang Kristen, pelajari dulu dari mana itu Bible yang kau imani. Jangan-jangan itu kata si Lukas Theophilus yang mulia. Setelah aku menyelidiki, kemudian aku mengambil kesimpulan untuk membukukannya. Bible itu karangan wartawan Lukas. Gak tahu diri kau, macam-macam udah dijelasin. Kayak orang tolol. Sengaja tolol dia. Saya nggak beramah-tamah ya sama oten-oten ngeyel kayak dia itu. Gak ada ramah-tamah saya. Saya tegas terhadap orang-orang ngeyel. Jangan kalian suruh-suruh saya beramah-tamah kalau orang tolol. Coba itu orang-orang Kristen, tunjukkan siapa penulis Biblemu itu, tunjukkan siapa. Ada literasi siapa penulis yang 4 itu. Lukas, Matius, Markus, Yohanes itu. Tunjuk saya datanya siapa yang nulis. Dasar. Tajam keluar, tumpul ke dalam.
Ya, siapa yang nulis? Apa yang dituliskan mereka? Mana firman yang dikatakan Injil Kerajaan Allah oleh Yesus? Apa itu ucapan Yesus dalam bahasanya pada murid-muridnya? Apa seperti yang diterjemahkan ke Babelelai atau King James? Siapa yang bisa buktikan? Iya, ya. Itu menarik lah. Baiklah, kita anggap angin yang nggak berlalu ya. Ya, ini ada teman lama ya, Jibril dari Karismatik atau dari apa? Jibril ini dari Oneness sekarang. Muslim, tauhid. Oh, sudah Muslim. Oh, alhamdulillah. Christian Immanuel. Aduh, ya kita bahas UMK Jogja ya sekarang. Oke. Oh, sudah ya. Oke. Iya, Adam dan Yadi. Selamat pagi Adam dan Yadi. Iya, bagus pertanyaannya. Silahkan dijawab Bunda Rahma. Yadi Muslim Kristen, Yadi Adam Abrar. Belum berkata-kata dia. Dia berfirman dalam hati. Iya. Jadi Ya, malam. Kristen Muslim Bang. Kristen. Ih, mantap kali. Kenapa ya kalau anak itu Kristen kayak ada rasa bahagia gitu? Lanjut. Wah, itu artinya Roh Kudus menyertai Bunda. Ada kebahagiaan dan pikiran positif. Ya. Islam itu. Supaya kenapa Bang? Islam itu abad ke-7 ya. Waduh, itu Al-Quran, saudara. Islam itu dari abad pertama itu. Karena apa? Islam itu din itu, agama yang bersumber dari Allah. Itu dibawa melalui siapa itu? Para nabinya, para rasulnya. Nah, siapa orang manusia pertama yang disebut sebagai nabi? Yaitu Adam alaihissalam. Fitrahnya Islam. Ada di mana Al-Baqarah? Kita tanya dulu Bang. Bang, kita tanya kau Katolik apa Protestan Bang? Iya. Hah? Iya. Katolik Protestan Bang? Protestan. Oh, Protestan. Lanjut Bang, Rocky. Iya, maksud saya gini ya. Jadi ada sahabat saya, satu hakikat tapi beda definisi. Ada Jibril. Nanti dia boleh tuh buka di Al-Baqarah ayat 2, ada di Ali Imran juga, ada di Al-Araf ayat 7 itu. Itu menjelaskan Adam fitrahnya itu Islam, din itu ya. Kalau abad 7 itu Al-Quran. Bedakan ya. Makanya you jangan alegri fakta. You bilang Kristen, ya. Saya di sini netral, tapi saya sesuai literatur sejarah itu. Kalau Yesus itu hanya diceritakan sampai umur 13 tahun, itu pun kembali muncul setelah 30 tahun itu kan. Makanya dalam kitabnya itu kan dijelaskan dalam Matius 1 sampai 3 doang itu. Ya sampai di mana dia hanya berada di bait Theos, ya kan? Bait Theos dengan bapak ibu sama ahli Farisi. Terus dia muncul lagi di Matius 4. Terus tiba-tiba udah berada di gurun pasir tuh. Jadi ada sebuah jumping conclusion di situ. Beda dengan Al-Quran yang Anda narasikan di abad 7, tapi Anda logical fallacy Anda samakan sebagai Islam. Al-Quran itu menjelaskan detail itu 25 nabi dan rasulnya itu. Dan itu detail itu. Tapi kalau mau lebih jelas tentang kenabian itu ada di Sirah Nabawiyah tuh. Silakan you baca aja tuh. Bahkan coba saya minta data dari Bang Jibril. Protestan itu di abad ke berapa ya, Bang Rocky? Ya. Bang Jibril, tolong ditampilin Bang Jibril. Abad 16 itu semua. 16 semua orang tahu. Anak bungsu itu. Nah, jadi abad ke-7 duluan ya daripada ke abad 16 ya. Iya, begini. Oh, sudah nggak jadi gini. Oh, ini pakai jadi begini lagi nih. Gimana Bang Rocky nih? Oh, begitu. Jadi saya lanjut Bang Rocky. Atau keroyokan nih? Apa-apa? Curhat. Katanya kita keroyokan, Bang Rocky aja. Ini gini ya, makanya Aristoteles, Socrates itu kan dia menyatakan sebuah karena Yudi nggak berpikir, makanya Yudi bisa ada itu ya. Jadi yuk kenal nggak tuh Aristoteles dari Ciledug ya? Oh, dari Ciledug pindah ke Garut ya? Iya. Jadi ini ya saya tunjukkan ya. Jadi kalau you paham ya. Nah,
Aduh, mana ya? Aduh, ini teman saya, jangan. Ada mana ya? Awas Soeharto itu. Ada Pak Arto, aduh, hormat Pak. Kita lompat. Aduh. Ini. Poljong itu. Oh, pojok. Bang, jangan tutup kamera, nggak boleh, kan nggak YouTube. Ya, jadi intinya gini ya, jadi ya. Saya itu teman dekat dengan mereka doh. Ada mereka yang dari Garut, ada dari Bekasi, ada dari Cirebon sana. Di Bekasi Pak Uing, Benar. Jadi kalau you mau bahas sejarah sama saya atau you mau buat framing sejarah, you salah besar ya doh. Karena you umur you baru berapa ya doh. Sementara saya abadi doh. Makanya saya bisa kenal dekat tuh sama Newton yang dari Garut. Bisa kenal dekat Einstein tuh yang dari Ciledug tuh. You mau bahas sejarah, tapi you nggak tepat tuh sasarannya. Saya nggak butuh itu. Jadi Lo butuhnya apa? Masuk banyak. Kalian tadi bilang Adam itu Islam, betul? Ya, Din. Silakan Saudara Jibril. Sedangkan Muslim, nabi-nabi sebelum ini Muslim. Dan ajarannya namanya Hanif. Dari mana kalian bilang alasannya kalau Adam itu Muslim? Muslim, definisi Muslim itu berserah diri terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya yang tidak terlihat dan maha kuasa maha tinggi. Jadi waktu Nabi Adam diturunkan ke bumi, beliau meyakini bahwa berserah diri terhadap Tuhan yang satu. Habis itu Nabi Ibrahim, di dalam Al-Quran diceritakan beliau disuruh oleh rajanya masuk ke dalam api, dan dia berserah diri terhadap Tuhannya yang satu, yang gak kelihatan, dan seterusnya. Berarti mereka semua Muslim yang berserah diri kepada Tuhan yang satu. Apa ada tertulis di Al-Quran kalau Adam itu Muslim? Tadi abang paham nggak definisi Muslim yang saya sampaikan? Enggak. Gini, kita bicara nggak paham ya berarti. Tulis, kan? Jadi saya mesti pakai bahasa apa nih bang biar abang paham? Enggak, kita bicara yang enggak. Secara Google. Katanya Tuhan itu tadi Tuhan yang satu. Itu bagaimana tuh Tuhan yang satu? Aduh, satu-satu kalian kok berebut, kok saya di ruangan saya sendiri. Katanya tadi Tuhan itu satu. Berisik Om Bre, Anda diam dulu, Anda berisik. Tempat Anda berisik. Lanjut banyak Bre. Iya, tadi saya udah jelasin kan definisi Muslim itu apa. Orang yang berserah diri. Jadi nabi-nabi sebelum ini semua berserah diri terhadap Tuhan yang satu, yang tidak terlihat, yang maha kuasa, yang maha suci. Tidak pernah sedetik pun beliau kecil, maha besar. Oke. Iya. Nah, jadi ada tertulis nggak di Al-Quran kalau Adam itu Islam? Saya nggak bilang Islam bang, saya bilang Muslim. Oke. Muslim, abang paham nggak bedanya Kristen sama Kristiani? Abang tahu arti Kristen nggak? Pengikut Yesus Kristus. Iya, betul. Iya tahu. Enggak. Kok jadi dia ngajarin? Enggak, abang paham nggak bedanya Kristen dan Kristiani? Kristiani itu pelakunya, Kristen itu agamanya. Sama seperti Islam dan Muslim. Islam itu agamanya, Muslim itu pelakunya. Kalau di Indonesia mungkin dibilang pada zaman saat ini mungkin dibilang Kristen itu agama. Karena kita di Indonesia. Tapi umatnya dipanggil Kristiani kan? Oke. Nah, jadi, ya sudah sama. Bukan, lebih tepatnya Kristen itu bukan agama melainkan. Betul, LSM dia. Ormas kan? Waduh. Bukan ormas. Oh, jadi apa nih? Apa? Pengikut Kristus. Oh iya benar. Iya. Oh iya ormas. Ada masalahnya itu di Bible dikatakan Yesus kalau hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada. Emang jelas Yesus itu bukan. Berarti itu agama kan?
Tapi Yesus berarti menyatakan itu ajaran keagamaan kan? Kata siapa? Itu Yesus bilang kalau hidup beragamaanmu tidak lebih baik dari orang Yahudi dan Farisi. Di mana? Berhak masuk surga. Bible mengatakan itu. Di mana? Nggak pernah baca Bible berarti. Bacalah. Enggak, tapi Bang Yodi, Bang Yadi, Bang Yadi, Berarti Bang Yadi. kamu lebih paham Bible saya daripada saya. Ya, saya nggak mau ke sana. Bang Yadi, sejak abang nanya tadi soal Tuhan yang maha besar, saya mau nanya deh, Tuhan abang maha besar nggak? Jelas. Yesus itu siapa? Tuhan. Katanya maha besar, kok bisa jadi kecil? Loh, alasan kamu bilang Yesus itu kecil apa? Manusia kan, tingginya 171, kecil dong. Maha besar, definisi abang paham nggak definisi maha besar? Jadi maksud kamu maha besar itu berarti dia harus besar, begitu? Maha besar abang tahu nggak definisi maha besar apa? Enggak, saya bilang. Oke. Maha itu dalam KBBI atau secara definisi, maha itu terikat atau kekal. Besar itu ya besar. Jadi maha besar itu artinya dia terikat atau kekal besarnya. Nggak pernah sedetik pun dia kecil. Berarti kalau menurut kamu, penilaian kamu, maha besar itu artinya dia harus ya besar dulu, begitu? Enggak, maha besar, definisi maha besar itu dia besar kekal besarnya. Maha suci itu dia kekal sucinya, nggak pernah sedetik pun kotor. Itu definisi maha, Bang. Apa ada kekotoran yang kamu lihat dari Yesus? Setahu saya kalau makan itu makanannya di perut jadi tokai, Bang. Gimana? Setahu saya ya, pandangan saya ya. Kalau orang makan itu nanti di perutnya jadi kotoran, Bang, dan mesti dibuang. Jelas. Oke. Jadi ada kotor di dalam dia ya? Enggak. Betul nggak? Secara. Jadi nggak maha suci, Bang. Paham nggak, Bang, definisi maha suci? Gini, sebentar. Tabrak logikanya, Bang. Silakan. Apa abang ada ringkasan atau dapat dari yang abang baca kalau Tuhan itu Yesus itu berbuat dosa? Enggak, saya nggak mau ngejustice. Dosa itu iman. Dosa itu soal iman, tapi dia nggak bersih kan, nggak maha suci kan, nggak maha besar kan? Itu yang maha suci maksudnya, bukan karena kotoran atau karena apa? Loh, abang paham nggak sih definisi maha besar dan maha suci? Iya, kan abang bilang tadi makan kotoran apa segala macam, bukan itu maha suci atau gimana? Kalau maha suci itu ngerti nggak? Tabrak logikanya. Loh, kamu ngerti nggak? Maha suci itu gimana? Maha suci nggak pernah sedetik pun kotor atau ada kotoran di dalam esensinya. Nah, kalau di dalam ususnya aja ada tokai, berarti nggak maha suci, Bang. Mungkin suci menurut abang, standar abang, tapi nggak maha suci. Paham nggak, Bang? Dengar ya. Menurutmu Nabi Muhammad itu suci nggak? Suci, tapi nggak maha suci. Beliau manusia. Maha itu hanya untuk pencipta Tuhan lah, Bang. Kenapa ketawa? Gini bro, kau itu tidak akan pernah. Bang Hombing, ini banget, noise banget, Bang. Wallah. Di situ. Jadi mentok ya, Bang? Enggak. Kalau definisi secara kata literal, emang nggak bisa diputerin pakai, nggak bisa muter-muter, Bang. Nggak bisa muter-muter ininya. Memang kayak nabrak tembok, abang nabrak tembok logika abang sendiri gitu. Enggak, bukan logika saya menabrak tembok. Saya cuma meluruskan. Tadi abang bilang Kristen itu abad ke-16 ya? Protestan abad ke-16. Oke, Protestan. Kristen lah pengikut Kristus. Wah, nggak tahu, wallahualam. Karena agama Kristen itu kan didirikan di abad ke-4 semuanya. Enggak, dengar. Kita secara googling aja, Bang ya. Boleh Bang googling sekarang Kristen itu di abad keberapa? Oke. Silakan googling. New oke. Abad keberapa, Bang? Bentar. Abad 4. Secara googling. Iya nih, bentar ya. Perjanjian baru tertua, oldest New Testament manuscript. Ini abad ke-4.
Kristen abad keberapa? Itu yang masukkan di Google, Bang. Dari kitab sucinya dong. Kitab suci abang kan abad keempat itu tulisannya. Kita kan bicara bukan kitab suci, Bang. Kita bicara. Oh, jadi agama abang berdasarkan apa? Saya bilang kan Kristen di abad keberapa? Coba abang googling. Agama itu berdasarkan kitab sucinya. Kitab suci abang tuh adanya di abad keempat. Kok begitu? Sekarang abang googling. Kristen Kau aja buka, kenapa naik nyuruh-nyuruh? Kalau kau tidak belum bisa memenuhi standar buka data, jangan nyuruh-nyuruh dong. Kau ini enak kali kau udah dibukakan data tadi. Kau sendiri buka datamu, bawa data naik di sini. Sorry. Buka. Wifi saya jelek. Gimana? Tahu nggak ya kau tahu nggak jawabannya? Jangan kau tanya-tanya kami. Kalau kau tahu, coba kau jelaskan dulu. Nanti kalau memang nggak sesuai dengan yang kami ketahui, kami bantah. Enggak, dasar sebuah agama itu apa? Perjanjian kitabnya kan? Kitabnya abang ada di abad keempat. Sekarang begini, kan saya bilang, coba googling Kristen abad keberapa. Maksud mau penyebut Kristen abad keberapa? Abang Google aja sendiri. Saya sudah Google aja sendiri, kami tahu itu. Tapi enggak, ya udah, tunggu. Ya udah, coba kita ikutin pola pikirnya. 5 abad sebelum Masehi deh. Terus? 5 abad sebelum Masehi. Udah makin bingung dia tuh nanti. Nggak paham dia tuh. Ya udah abad 1. Ya, abad 1. Oke, abad pertama, oke? Nah, tahun coba keberapa, kamu tahun keberapa? googling Tahun lagi. keberapa? Tahun keberapa? Abad pertama. Enggak, tunggu sebentar. Kita ikutin dulu pola pikir dia. Kenapa Kristen abad 1? Iya, walaupun kitabnya abad 4. Nih kita ikutin aja angan-angan sama cita-citanya. Terus? Coba googling lagi Islam abad berapa? Abad 7. Rasulullah nerima ayat pertama itu tahun 610. Nah, kenapa kalian bilang tadi Kristen itu bungsu? Protestan, abang Protestan kan? Nah, mau Kristen Protestan tuh adanya di abad 16. Sebelum itu nggak ada Protestan. Sebelum itu Kristen ada nggak? Katolik. Mau Katolik, mau apa? Pengikut Kristus nggak? Iya, abang Protestan kan? Emang apa bedanya? Abang Protestan kan? Kristen Protestan tuh abad 16 dari Martin Luther, pendirinya. Sekarang begini, bedanya Katolik dengan Protestan. Oh, rupanya sakit hati dibilang abad 16, Bu. Iya, memang Protestan abad 16. Kok itu fakta, Bang, bukan angan-angan cita-cita kita. Tepatnya itu tahun 1517. Kenapa? Pengikut Kristus nggak? Iya, LSM itu tadi. Ini Ormas. Karena Bang bilang nggak mau agama, Ormas. Iya, Ormas. Ikutin aja. Terus? Dari mana? Poinnya apa? Abang bilang itu Ormas. Lah kan Abang bilang tadi bukan agama. Berarti organisasi masyarakat dong, Ormas dong. Enggak dong, beda. Nah, jadi apa namanya? Ormas itu beda. Organisasi kan? Abang punya organisasi di terdaftar, bayar puluhan bulanan. Ya itu organisasi, Bang. Berarti lah gimana sih? Ini yang dibilang sesuka hati kalian. Ya abang bilang bukan agama. Kan saya setuju sama abang loh. Ini saya setuju sama abang loh. Iya, setuju. Oke. Jadi kenapa kamu bilang ormas? Organisasi kan abang? Bukan. Organisasi itu gimana konsepnya? Organisasi itu organisasi punya gedung, punya yayasan, bayar perpuluhan, anggota. Bukan bayar perpuluhan, bayar iuran, Bang Jibril. Iuran. Abis itu abang ada keanggotaannya nggak? Bang Yadi ada keanggotaan nggak gereja? Keanggotaan gimana? Keanggotaan di gereja abang? Kalau keanggotaan abang bilang itu jelas bukan. Oh, jadi bukan anggota gereja? Oke. Jadi begini, kalau jadi begini. Kalau nggak mau dibilang ormas ya koperasi kan. Ya udah bukan ormas lagi apa yang namanya? Koperasi. Abang bilang bukan agama, saya bilang ormas bukan. Jadi apa namanya? Jadi
Itu Ya ormas aja lah bilang. sendiri tadi bilang Kristen itu. Aduh, Nah, tuh yang satu setuju Ormas. Gimana nih kalian? Tapi negara kan tidak mengatakan itu. Tunggu, itu Artinya pikiran kalian ini yang terbalik. Itu suara lu macam di akhirat sana tuh menggema itu suara you tuh kecil juga macam minoritas. You diam dulu, biar Di akhirat. ya di ngomong tuh. Bang Rocky Noise banget. Di ini ya. Kamu bilang minoritas itu cuma di Indonesia ya. Tolong di Emang di tunggu. Emang total Catholic di dunia berapa? Gini atau gini paguyuban Kristen Indonesia, tapi jangan disikat ya, jangan disikat Omar. Paguyuban Kristen Negara Indonesia. tidak menganggap itu paguyuban atau organisasi. Negara menganggap itu agama. Kalian ini ngaco. Suara you macam di akhirat sana tuh, udah kecil menggema lagi tuh, minoritas banget suaranya. Udah lanjut ya dia. Iya, negara menganggap itu agama bukan organisasi. Iya, tunggu. Pikir kalian berdasarkan Tunggu, ini Bang Yadi nih. Bang Yadi, menurut Bang Yadi, aduh, suara lo annoying, wallah, bukan karena narasi. Noise. Daripada mengganggu, lebih baik mohon maaf, silakan ngetik aja di bawah. Lanjut. Ini Bang Yadi, emang Katolik total di dunia berapa, Bang? Lebih tepatnya sebegini, daripada mengganggu katanya bukan karena Bang, itu abang bilang kan abang mayoritas di dunia dan seterusnya. Abang tahu nggak Katolik totalnya berapa di dunia? Sekarang gini, abang sendiri yang membedakan. Abang tahu nggak? Kalau nggak tahu bilang nggak tahu, saya kasih tahu. Saya nggak galak kok, saya nggak maki-maki kok. Saya nggak mau abang maki. Bilang aja nggak tahu gitu. Mau abang maki mau gimana itu urusanmu. Bukan, iya saya tanya Katolik di seluruh dunia totalnya ada berapa? Abang tahu nggak populasinya? Coba. Oke, ada berapa? Nah, nih total Catholic population in the world 1,3, 1,4 miliar. Nah, ya, habis itu kita lihat Protestan 0,8 ke 1 miliar, berarti 1 miliar ya. Nah, habis itu Islam itu 1,9. Hampir 2 M. Jadi siapa yang paling banyak nih? Oke. Jadi begini. Islam itu pengikut Kristus nggak? Siapa yang paling banyak? Siapa yang paling banyak, Bang? Enggak, iya siapa yang paling banyak nih? Islam itu pengikut Kristus. Siapa yang paling banyak? Hah? Islam itu pengikut Kristus nggak? Enggak, siapa yang paling banyak? Tadi kan abang nanya, siapa yang paling banyak? Jelas Kristen. Enggak, abang paham nggak sih? Datanya ditampilin loh. Kristen jelas. Jelas. Abang paham nggak sih yang saya tunjukin barusan? Iya, jelas. Ya, tetap Kristen deh, ya. Yang penting Yesus Tuhan, yang bodoh amat, yang penting ditebus gitu ya. Begitu. Lantak kau lah. Begitu. Aduh. Ini kacau banget nih. Saya udah capek-capek jadi pemantik ini tuh Aki Jibril, tapi Jadi paham Bang, sampai sini kan? Iya paham. Iya paham. Iya paham. Kami tergetar hati kami ini udah. Nah. Kami udah paham Bang, kalau Bapak itu Kristen, makanya kami paham. Makin saya panjangkan nanti dikepung pula rumahku dah lah. Iya paham. Kami udah terbuka sih pikiran kami ini udah. Jadi gimana? Iya. Memang ini Kristen nih kalau nggak branding. Kan kami beda Bang. Ini nanti kami ajaran. Ini kan bukan kasih dalam nanti makin dikepung pula rumahku kan. Kabur aja ke luar negeri, ikuti saya pun ini. Kanan begitu nanti kalian suruh pula aku kabur ke luar negeri, rupanya aku warga negara Indonesia kan. Iya beda kalau kita ajarannya bukan kas ditampar pipi. Bukan apa? Jibril ininya merah banget sinyalnya Bang Jibril. Kalau kau bangga karena Bang kau Jibril ada masalah dengan sinyal tuh Bang Jibril.
Oh enggak. Kalau dia bangga. Dia pakai nol internet dia. Ya kalau kau bangga dengan karena kau duluan, merasa duluan, kenapa Yahudi lebih dahulu atau Buddha lebih dahulu Hindu? Kenapa nggak jadi Yahudi kau? Ya, itu nanti jawabannya gini Bunda Rama. Bunda Rama ikut Kristus enggak? Nah, itu masalahnya. Bunda Rama ikut Kristus enggak? Ya, Bunda Rama ikut Kristus enggak? Ya, Bunda Rama ikut Kristus enggak? Ya, Bunda Rama ikut Kristus enggak? Enggak. Nah, ikut Kristus enggak? Nah, itu masalahnya. Bunda Rama ikut Kristus enggak? Enggak. Duluan itu kebenaran. Kenapa bangga Hindu? Karena Hindu jauh sebelum Kristen. Enggak, karena bukan Abraham Hamik. Nah, berarti abang setuju kalau kebenaran itu bukan karena duluan. Benar. Jadi kalian jangan bilang ini si bungsu, ini si apa. Sebenarnya gimana ya? Kalau orang Kristen itu nggak pernah sekalipun menghukum Kristen. Cuman kalian selalu. Kalau orang Kristen itu nggak pernah sekalipun. Kalau nggak pernah gubris, kenapa ada kata Allah di Bible kalian? Sebelum orang Islam menggunakan itu kayaknya Kristen lebih dulu lah. Tadi udah dibuktikan loh itu abadnya. Aduh, ini orang diskusi nggak ada ilmu yang masuk sama dia. Malah isinya apa sih? Nanti makin kuperdalam udahlah. Nggak ada isinya di dalam kepala itu bisa mengolah informasi gitu. Informasi dari tadi disampaikan sudah. Daripada diciptakan akal dan pikiranmu nggak ada gunanya gitu. Iya. Makanya jangan ditentang ajaran Tuhan. Nggak guna isi kepala kalau kayak gitu. Satu saya kasih tahu kau ya Bang Yadi, Ibrahim itu atau Abraham itu bukan orang Israel. Terus itu perlu kau tanamkan di otakmu, dia bukan orang Israel ya. Abraham itu orang Irak. Istrinya Sarah itu orang Mesir. Kemudian melahirkan Ishak. Itu belum ada Israel. Nanti anaknya Yakub itu melahirkan Bani Israel. 12 Bani Israel itu ya anaknya Yakub itu. Jadi semua bapak para nabi itu ya Irak sana, Arab, Irak, Mesir itu mamanya. Gitu ya. Sarah itu orang Palestina, Hagar itu orang Palestina. Semua itu berasal dari tanah Arab. Oke, bro. Tapi ngomong-ngomong begini, saya bila boleh ngomong sebentar? Nggak boleh. Ini udah giliran si 10009 itu. Saya boleh ngomong? Nggak boleh. Karena gini ya dia. Ini kan ada 2.500 kan. Ada nih yang nontonnya pakai data itu kan, nggak pakai wifi gitu. Mereka perlu edukasi tuh. Nah, makanya kan nggak enak tuh kalau hanya melihat seperti Iyo nih, anomali NPC tuh. Iyo kan hanya sebagai pelengkap aja tuh NPC di kehidupan tuh, biar ramai tuh dunia tuh kan. Jadi kita kasihlah sama yang lain ya, kita hargai dia tuh. Jadi kita gini ya dia, Iyo diam dulu ya. Saya yakin Iyo hanya jadi samsak karena tujuannya itu bukan Iyo tapi viewer gitu. Ya bodoh amat mau Iyo ngerti atau tidak. Intinya ilmu dan edukasi itu sudah tersampai kepada viewer ya di TikTok, YouTube dan platform lain tuh yang menyiarkan siaran ini ya. Jadi bukan Iyo aja yang hidup di sini, banyak yang hidup yang nonton sama tuh. TV One bang, sama TV One. Oh iya, aduh saya lagi bermasalah sama mereka tuh, janganlah ya. Tapi memang manusia tuh punya hak ya, makanya sekali lagi saya bilang ya, setiap orang tuh punya hak untuk memilih menjadi bodoh. Tapi si Yadi ini sudah menyalahgunakan hak itu dengan istimewanya itu. Ya silakan 1009 itu. Oke, satu pertanyaan boleh? Nggak boleh. Silakan 1009. Kerupuk kulit diam dulu, kerupuk kulit. Ini giliran 1009. Silakan 1009. Malah dia yang nyuruh. Satu 1092 silakan. Oke, dia skip ya. Udah tidur kayaknya ya. Udah tidur kah? Ya, dia skip ya. Rupanya dia tertidur saudara-saudara.
Berarti boleh saya lanjut dong? Oh nggak boleh. Kita masih ada yang antri tuh. Masih ada ribuan tuh. Atau takut membingungkan pertanyaan saya? Enggak. Gini. Ada syaratnya. You kalau mau bertanya ada syaratnya. You jawab pertanyaan dulu. Oke, silakan. Oke. You ikut Kristus enggak? Pas. Apa buktinya tuh? Saya percaya Yesus. Waduh, nggak itu. Kalau dibilang percaya ya kita percaya itu. Hantu itu ada. Kita percaya tuh kalau kotoran itu bau tuh. Itu percaya. Iman Berarti gitu. kamu Tapi percaya Yesus? percaya gini ya. Otak tuh tempurung akal gitu. Makanya sekuat apa sih otak manusia berlogika tuh? Sejauh apa dia berinteraksi dengan alam yang struktural tuh atau metafisis tuh ya. Jadi you nggak bisa hanya menggunakan iman tanpa menggunakan logika tuh, bukti tuh. Apa yang you imani masuk akal nggak gitu ya. Makanya yang di pertanyaannya you ikut Kristus nggak tuh? Nah, saya adu nih sama Jibril nih. Siapa pengikut Kristus sejati tuh? Siapa yang mengikuti ajarannya tuh? Yang diperintahkannya tuh? Muslim. Ya kalau kita lihat Yohanes 17:3 mengenal Allah satu-satunya. Ya. Muslim lah. Dan yang mengenal Yesus Kristus yang utus. Puasa. Yesus bagi kami itu nabi utusan. Sholat sujud, Tuhannya nggak kelihatan, nggak makan babi, nggak minum hammer, berdoanya sujud. Agak lucunya kalian lebih paham Alkitab. Pernahkah Tuhan berfirman kepada Karisteng? Nggak pernah pakai. Pernahkah itu perjanjian lama, perjanjian baru? Adakah pernah Yesus menyebut Karisteng? Nggak pernah, bro. Kalau di dalam Bukan Islam. Iya, justru Al-Maidah 3 tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku cukupkan agamamu dan telah ku sempurnakan nikmatku bagimu dan telah kuridoi Islam menjadi agamamu. Ada legalitas dari Allah, dari Tuhan kami. Kalau kau mana kau disebut Yesus gak pernah nyebut kalian Karisteng padahal itu Tuhanmu. Belum lagi kalau boro-boro perjanjian lama mana lagi. Padahal nempel di biblosmu itu, bro. Sadarlah kau sedikit, berakal sehatlah saudara. Ayo. Oke, dengar Bunda Rahma. Sudah dengar Bunda Rahma? Mana legalitasnya Tuhanmu itu tentang Karisteng? Mana? Disebut Yesus Kristus. Kristus. Apa arti Kristus? Jangan dia nggak tahu arti Kristus. Apa arti Kristus? Dengarkan dulu. Kristen. Kristus. Kristus itu artinya yang diurapi. Itu bahasa ini kasihan kali kau dikasih tahu pendetamu. Kristus itu artinya yang diurapi. Bahasa Ibrani-nya itu Mesias yang diurapi. Jadi Kores itu pun diurapi. Jadi Kores pun bisa disebut Kores Kristus. Kristus itu bahasa Yunani, bro. Bahasa Yunani itu dari yang diurapi atau Mesias. Kenapa kau lari pengikut Kristus? Mana di situ Kristus adalah pengikut Kristus? Saya belum ngomong, udah dipotong. Saya merasa sedih gitu ya. Saya belajar dan semua di sini belajar, tapi langsung dipatahkan dengan sebuah ilmu baru itu. Kristus, Kristen itu. Nah, itu korelasi yang sangat menakjubkan tuh di abad saat ini itu. Bukan ilmu baru, itu ilmu hitam itu. Waduh, dia aja menertawakan ajarannya sendiri itu. Gimana ini? Aduh. Tuhannya aja disiksa di pagu, dia tepuk tangan di gereja, Bang. Iya. Haleluya, tepuk tangan, ore, tepuk tangan di gereja. Padahal Yesus tuh disiksa di pagu kan, kata kalian. Berarti harusnya itu kalian sedih, prihatin. Tuhan telah dipaku. Malah tepuk tangan di gereja. Kristen tidak sesulit nyanyi, joget-joget. Apa soal nih kalian? Kalau Kristen itu beragama
Tidak ringan. Kau itu perguso cuma imani doang, modalmu cuma imani doang. Yang penting kita udah diselamatkan. Nenekmu kiper. Kau yang makan nangka, Yesus kena getahnya. Yesus Tuhan yang membuat aturan hukum dosa, dia pula yang turun untuk nebus. Adam dihukum karena dosa, ya, sehingga dia diusir. Dengar dulu ini ilmu biar kau nggak sesat ya bang ya. Adam diusir karena dosa, dia sendiri yang turun nebus dosa itu, kan konyol. Dengar dulu, dengar dulu. Adam diusir, dihukum karena melanggar dosa kan, dia melanggar. Dia sendiri yang turun ke bumi mati konyol untuk nebus dosa itu. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Siapa ya? Aduh. Ya? Dia yang membuat aturan, ada yang melanggar. Gini contohnya ya, Pak Polisi gini, kalau kita analoginya gini, Bang. Pak Polisi ini buat aturan, Bang. Abang, dengar dulu logika, masuk logika lagi ya. Pak Polisi yang membuat aturan, barang siapa melanggar ini lampu merah pasti kena tilang, pelanggaran. Ada yang melanggar nih, kamu kan buru-buru kan melanggar lampu merah, prik, suruh berhenti. Ini polisi karena saking sayangnya sama kamu, dia yang harus bertanggung jawab ke kamu, kan konyol. Begitu besarnya kasih polisi ke kamu ini, dia yang harus bertanggung jawab ini atas pelanggaranmu. Dia pula yang harus ke kantor polisi menghadap bertanggung jawab, membayar sidang segala macam. Kan konyol ajarannya kan. Polisi yang membuat aturan, kalau kau melanggar, kau dapat hukuman, kau dapat sanksi. Dia pula yang turun untuk nebus kalian. Aduh, sangat tidak masuk akal ajaranmu, bro. Udah Bunda Rahma? Udah, silakan Grace. Yuk apa dulu ya, di mute dulu. Oke. Ya, dipersilakan mendengar itu. Oke, ya Grace, selamat pagi Grace. Selamat pagi. Ya, apa yang mau didiskusikan dan sebelum berdiskusi itu, apa landasan keimanannya Grace? Oh iya, silakan Bunda Rama dijawab pertanyaan dari Grace itu. Oh udah nggak ada, aduh, oke, terpaksa lah mau nggak mau ya kita duka kembali. Silakanlah jadi ini sebuah musibah sebenarnya. Silakan ya dia. Kena musibah dia. Jadi Bang, hukum dosa itu, hukum segala aturan itu berasal dari Tuhan Bang. Oke. Ya, jawablah. Oke, silakan. Gini Bang, hukum itu kan, aturan itu kan berasal dari Tuhan. Pelanggaran adalah dosa. Oke, aturannya kalau kita langgar itu dosa. Ketika kita melanggar, karena begitu besar kasihnya, sehingga dia yang turun ke sendiri untuk mati terkutuk, untuk menebus kalian. Gak masuk akal bro. Tadi analoginya seorang polisi, ketika kau melanggar, kau melanggar aturan polisi kan. Masa polisi ini harus bertanggung jawab? Nyata-nyata kau yang melanggar. Dia yang buat aturan nih, polisi buat aturan. Yadi, kalau kau melanggar sini lampu merah, kutilang kau ya dia, ada aturannya kan? Udah dibuat sebuah aturan. Tahu-tahu kau ini karena ceroboh kau melanggar lampu merah, prik, ditahan kau kan? Kau yang bersalah, polisi ini harus menebus kau yang menghadapi sidang segala macam, membayar denda segala macam. Masuk akal enggak? Dia sendiri yang buat aturan, kau yang melanggar, dia yang harus bertanggung jawab. Masuk akal enggak? Itu namanya kekonyolan. Kau yang makan nangka, Yesus kena getahnya. Masuk akal tuh? Kau yang makan nangka, tentu kau yang harus kena getahnya. Siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Anak tidak menanggung dosa bapaknya, bapak tidak menanggung dosa anaknya. Jelas sekali data-data di Bible. Kalian aja nih yang karena doktrin, yang penting kata kalian, udahlah yang penting percaya Yesus, dosa kita udah ditebus. Kan konyol itu. Sementara data-data di Bible, mau pertobatan nih ya, saya kasih data di Bible ya. Setelah kita ke analogi, kita ke Bible ya. Dokter analogi tuh Bang Rocky, adik kita Rocky. Nah, di sini di Kisah Para Rasul ya, Kisah Para Rasul 3. Maka bertobatlah dan bertaubatlah kepada Tuhan agar dosa-dosa kamu dapat dihapuskan.
Terus kau disuruh bertobat, bukan Yesus yang harus mati terkutuk supaya kau diampuni. Ini ajaran apa kalian ini? Nggak sadar-sadar juga. Siang malam teriak-teriak orang kasih tahu. Sadar-sadar. Mungkin Bang Rocky mereka kurang makan seblak ceker kayaknya Bung Rocky ini. Ya, karena silakan. seblak itu ditemukan sebenarnya pada abad 2000 ya. Itu juga belum lahir tuh pada abad 2000, belum inkarnasi sebenarnya itu. Jadi sebenarnya Bunda, kita harus memahami jenis-jenis spesies gitu. Ada spesies yang dia tuh tergolong baik ya dalam kategori S, ada juga yang minus seperti beliau. Jadi data justru adalah sebuah hal yang nggak penting bagi mereka tuh. Mereka lebih nyambung kalau kita ngomong dengan hal yang nggak nyambung gitu. Nah mereka bakal paham daripada kita ngomong dengan data, mereka nggak akan paham gitu. Tapi kalau saya ngomong dengan ngalor ngidul, mereka paham, benar-benar paham, masuk akal bagi mereka tuh. Makanya mereka lebih suka kalau saya ngomong tuh secara gamblang aja tuh, tanpa data, argumen dan asumsi yang nggak masuk akal. Nah justru mereka mengamini itu. Itu tesis pertama itu ya, Yudi ya. Udah selesai? Apalagi? Oke, tadi Bunda Rahma bahas Adam apa segala macam, ya kan? Jadi Adam itu pasangannya siapa? Astagfirullahaladzim. Oh di kamar mandi tuh, jangan sampai terbuka itu kameramu ya. Ini jangan gitulah ketika membahas sebuah tokoh, apalagi tokoh yang dimuliakan ya, ini disucikan. Tapi di kamar mandi itu nggak etis secara moralitas ya, secara immoral, amoral itu nggak etis ya itu nggak boleh. Mau agama manapun, mau kepercayaan manapun itu nggak boleh. Ya. Jadi Adam itu pasangannya siapa sebenarnya? Ya wanita lah. Kenapa? Itu yang disiram cuma itunya doang, tapi itunya nggak dicuci sama dia. Gimana Iya, itu? Virusnya tuh banyak banget tuh dia. Iya, madaglek gitu ya di kulupnya itu madaglek. Jangan menyimpang dari bahasa. Berusaha menyimpang nih ya. Nah lanjut. Oke, pasangan Adam itu siapa? Aduh, gini ya. Lain dikasih tahu, lain dijawab nih orang. Tadi Bunda Rahma bahas tentang Adam. Kita nggak bahas pasangan-pasangan, kita bahas dosa. Kau yang berdosa, Yesus yang harus turun mati terkutuk. Masuk akal nggak? Gini, analoginya gini. Saya kasih lagi analogi gini. Saya nih punya perusahaan nih. Tuhan kan punya pemilik surga neraka. Dia punya kan, dia pencipta kan? Tuhan dia pencipta nih. Terus untuk memasukkan kau ke surgaku, ke surganya, kenapa dia harus bukan tolol ya, mohon maaf. Dia harus turun ke bumi mati terkutuk. Kenapa? Kan cukup dia bilang, jadi udah, karena kau sudah bertobat, ku ampuni dosamu, masuklah ke surgaku. Misalnya saya nih punya perusahaan nih, kau mau masuk di perusahaan saya kan? Saya tinggal lihat CV-mu kan, daftar riwayat hidupmu, lamaran kerjamu ku tengok, apa sudah memenuhi persyaratan standar. Tinggal aku tengok kau, ku ACC bisa kau langsung masuk surga, bisa langsung masuk perusahaan saya. Masa saya harus mengirim anak saya untuk mati supaya kau bisa masuk? Wong saya pemilik kok. Saya pemilik, bukan pengertian. Ini otakmu ini supaya dilicinkan otakmu bang. Saya pemilik perusahaan nih. Tuhan pemilik surga neraka. Sudah pemilik nih. Harus mengirimkan anaknya mati terkutuk, konyol mati terkutuk supaya kau selamat. Masuk akal nggak? The power of kan bisa diampuni kau, bang. Bisa dilihat amal perbuatanmu. Terasi ini bisa menjelaskan Samparasa terasi. Bunda Rahma ini kebanyakan orang dalam ini kalau orang dalam. Siapa yang namanya Bunda Rahma ya? Memang susah masuk di otaknya ya teman-teman Kristen. Ya bang, kenapa? Kau sampah masyarakat kah? Sampah apa namamu? Sampah. Oh sampah rasa. Weh, si Pergusod ini, si Pergusod. Weh, Pergodog, gimana aja kau Pergodog? Lo sampah ini kau. Ngapain masih kau hidup kah si Pergodog? Pergodog ganti nama kau. Masa dia bang suaranya kah?
Tapi Bunda, itu seperti film apa ya? Film Superman ya. Kalau Superman langsung bisa dapat kekuatan, itu film nggak panjang itu Bunda. Apa maksud saya ya Bunda ya? Kalau istilahnya nggak ada drama atau nggak ada apa itu ya nggak seru dong, nggak bertahan sampai sekarang juga itu sebuah cerita dong Bunda, itu nggak menarik Iya, itu. ya. Artinya tidak akan Alur ceritanya harus iya. panjang. Artinya semakin panjang sebuah film dan semakin panjang dramanya, maka akan ada royalti dan benefit yang didapatkan karena Iya. ada waktu yang gitu. Ini kita bahas film ya Bunda ya, nggak ada bahas yang lain gitu. Ya intinya gitulah. Kalau singkat ya apa untungnya gitu kan. Jadi mereka membuat film. Tadi pertanyaanku belum dijawab itu. Aduh, yuk banyak bertanya, tapi satu pertanyaan dari saya itu, yuk pengikut Kristus nggak ada, yuk aja jawab nggak bisa itu. Tapi satu pun tidak dijawab. Gimana ceritanya? Apa pertanyaanmu? Ya tadi ya saya bertanya itu ya, yo ngikut Kristus nggak doh, tapi yo tidak jawab itu, malah yuk bertanya Jawab. balik. Gitu. Pasangan Adam itu siapa? Kau pengikut Kristus atau kau pengikut Paulus, Bang? Bentar, Terus ini terang si kalau Ombing, kepada si kami. Ombing, ada suara nggak si Ombing? Si Ombing. Gimana? Si Ombing monitor. Iya. Lu diam kerupuk singkong. Si Ombing. Kok diam sih Kian Santang? Apa sih? Ya, Muslim apa Kristen si Ombing? Muslim apa Kristen? Pertanyaanmu? Kristen lah, Kristen Oh, Kristen, ya. Tadi tidur kau ya? Si kerupuk kulit. Orang Korban tsunami, diam dulu. Korban tsunami, diam dulu. Woi, diam dulu, diam. Diam, diam. Oh, udah korban tsunami. Kasihan sekali. Udah. Nanti dikepung pula rumahku, aku mau turun. Ya, turun lah. Ya aku juga turunlah, nggak berbobot dia. Tidak sombeng. Dikepung. Aduh, oten. Celuk. Kau yang ketakutan nggak berbobot, kau nggak ada isi ilmunya. Suruh jelaskan agamamu kau kabur. Dongok juga. Nah, dinaikin lagi. Halo. Ya, Vergudok. Gimana? Pergudok? Siapa Pergudok? Fer itu. Bukan dia. Bukan ya. Iya, gimana Saipul? Sampah rasa. Oke. Bukan gimana Bunda Rahma. Saya tahu banget itu suaranya si sampah masyarakat ini. Udah turun kau, turun. Iya kah? Aku juga pernah diskusi di Zoom sih. Pikir bukan dia. Jadi lucu ya. Ketika Tuhan mengusir Adam dari Eden, kemudian dia pun turun ke bumi menjadi manusia untuk menebus dosa. Masuk akal enggak? Ya, coba ya dipaksakan aja dulu. Mana tahu cocok bisa. Coba. Tapi susah sih paksakannya. Oke, Astar. Selamat pagi, Astar. Oh, takut mau ngeripet, weh, mau ngeripet dia. Tuh kan, takut, wih, mau ngeripet. Ya, itu adalah bunyi untuk HP Android di bawah 3 juta dong. Makanya getarnya dek ya. Apalagi nih datang satu. Oten pada stres. Jadi jarian nyingkas kan itu kasabrang ke Palembang, balik mau budak tiru. Lamun mau budak dua, balik di sekarang tadi itu nyanyi jadi. Itu jelas awak ini. Badut kan sini ya.
Sampaikan kayak apa itu ajaran? Semakin putus asa nih mereka ini. Malah ngelawak di sini aneh-aneh. Iya, jadi banyak ya yang sakit hati atas kasus anak Batak. Jadi gini, bedakan mana diskusi, mana penghujatan. Dalam diskusi ada pertengkaran pikiran atas adanya data itu, data yang divalidasi dengan kebenaran itu boleh-boleh saja. Tapi kalau menghujat itu tidak sesuai kebenarannya. Contoh nih, kalau hujatan kita contoh ya, misalnya ke Islam. Sesembahannya orang Islam itu ada kaki bisa jalan, itu adalah hujatan. Kenapa? Karena tidak ada secara eksplisit menjelaskan bagaimana wujudnya itu, nggak bisa. Makanya itulah definisi hujatan. Tapi kebenarannya saya tegas nih bilang, contoh dalam kekristenan dipercaya bahwasannya Tuhan mengambil wujud seorang hamba manusia, Yesus Kristus. Nah, tapi kalau ada yang mengatakan kenapa dalam wujud manusia Tuhannya berkelamin, nah itu kenapa sakit hati? Padahal itu kebenarannya, dia mengambil wujud seorang laki-laki. Itu bukan hujatan, tapi malah dianggap hujatan. Karena secara moralnya, secara alam bawah sadar, mereka meyakini Tuhan nggak mungkin berkelamin. Tapi faktanya mereka menegaskan Tuhan mengambil wujud seorang lelaki. Nah ini kan terjadi distraction dia dalam dirinya itu. Nah makanya perlu kekritisan tuh dalam diskusi tuh. Makanya bedakan mana hujatan, mana diskusi tuh. Kalau hujatan baru boleh tuh nanti masuknya dalam data atau pidana itu karena tidak sesuai dengan kebenaran yang ada. Enggak, yang paling yang paling parah itu kalau monolog, kalau diskusi masih bisa kita luruskan. Kalau monolog bicara sendiri, sombong-sombongan, sok pintar membahas yang begini-beginian, nah inilah yang dilakukan anak Batak. Itu maksudnya. Ya, benar. Pandi Jaban, Kristen, Muslim, Pandi. Ya udah, Pandi. Saya pamit dulu ya buat teman-teman yang ada di YouTube. Saya waktu istirahat. Intinya adalah kalau ingin tidak berdiskusi terlalu dalam lagi, silakan saja LBI Lembaga Bible Indonesia hilangkan seluruh istilah-istilah Al-Quran yang Anda pakai dalam terjemahan. Saya rasa diskusi ini tidak terlalu tajam lagi. Yang penting, you beragama Kristen, ya silakan pakai ciri khas sendiri, yang pakai istilah-istilah di dalam Al-Quran, apalagi sembahan kami lu salah gunakan, bukan pada tempatnya. Itu aja himbauan kami. Ada lagi sampah bernyawa naik. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih? Morgan Perdi, cari tahu lah aku. Ayo sini ke kampungku. Itu ngeri banget tadi. Ada sedikit gangguan tadi tuh, meskipun cuma sebentar itu. Ngeri tuh, Romi. Ya apa tadi tuh? Ini ya. Sedikit ya teman-teman yang orang-orang apa ya, saudara Muslim saya. Yesus Kristus itu mereka tidak paham ya. Kristus itu bahasa Yunani. Inilah kalau kepada Yesus Kristus dia pakai bahasa Yunani. Padahal Kristus itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia orang yang diurapi. Harusnya Yesus yang diurapi. Tapi kenapa dia lari ke bahasa Yunani? Jadi Bible terjemahan yang lain punya itu yang kalian pakai itu ya teman Kristen. Ada bahasa Ibraninya, ada bahasa Arabnya, ada bahasa Yunaninya. Yunaninya tentara Yesus Kristus masuk Indonesia Kristus. Itu artinya yang diurapi, atau bahasa Ibraninya Mesias atau Musiah. Kenapa mereka? Untuk menggelapkan, untuk memaksakan Yesus itu Tuhan. Kalau dia pakai Yesus yang diurapi, kan lucu Tuhan diurapi, gitu ya teman-teman, coba paham. Oke, nah itu adalah argumentasi berdasarkan data. Apakah itu monolog? Tidak. Ibunda Rahma menjelaskan sesuai kebenaran data yang ada. Jadi buat para oten, ya bersabarlah kalau mau menunggu keselip, karena tidak akan. Karena saya yakin orang-orang di atas ini adalah orang-orang yang sudah belajar dulu itu, berpikir, mengriset sebelum berbicara itu. Makanya mereka nih argumentasi itu juga terinspirasi dari zaman-zaman terdahulu yang diindrakan dengan pengalaman empirik itu. Ya, ada pencerapan indrawi itu, ada pengalaman empirik, itulah dasar dari kenyataan tuh. Ya, jadi tidak ada istilah menghujat, tapi kalau
kasusnya ya, kita nggak mandang Islam atau Kristen loh, atau kayak si logika loh ya, yang aku logika, nah itu jelas tuh penistaan, itu boleh diadukan tuh, karena monolog dengan yang tidak sesuai dan konteksnya jelas untuk merendahkan sesembahan. Nah itu paham ya sampai situ ya teman-teman. Jadi ayolah kita kritis tuh dalam berdiskusi tuh. Pikiran hanya disebut pikiran jika dipertengkarkan untuk mencapai kebenaran, itulah pikiran. Tapi kalau pikiran tidak didebatkan, itu namanya berdoa tuh. Hanya lu dan Tuhan lu yang tahu tuh apa yang ada isi di hati lu tuh. Karena kebenaran tidak akan ditemukan tanpa adanya diskusi atau perdebatan. Izin Adinda Iman. Morgan, kau kenapa bang? Kau kenapa kau bahas agama kami pula? Sebut label Bunda Rahma. Oke siap. Kenapa kau bahas agama kami? Kenapa kau ambil kata Allah kami di Bibelmu? Kenapa kau nyuri kata Allah? Allah kamu sendiri punya Allah, kami tidak punya Allah begitu. Iyo. Begitu kau sudah bersilah kau kan gitu. Theos. Kau Theos itu kau dewa. Baca Dewa Bibelmu apapun. bang, dewa. Kau Ya dewa ngasih itu di bakal Bibelmu. Theos dewa. Theos itu Dewa apa? artinya Jadi dewa. Kau punya Kau ajaran itu ini banyak sesat itu. Banyak yang tidak membunuh orang itu. berilmu. Kau ini tidak berilmu, cuma tahu marah-marah. Harusnya kau belajarlah kau sebelum kau Mungkin dia ngomel-ngomel. butuh vitamin kecoa, Bang Rob. Ya, itulah pentingnya imunisasi sejak dini ya teman-teman. Jadi buat para Gen Z, nanti sekiranya sudah menikah, punya anak, segeralah diimunisasi dan beri vitamin D dan C yang baik, nutrisi yang baik ya. Agar tidak menjadi seperti Morgan ini nih. Dia naik dengan sentimen. D dan C berarti dungu dan congek gitu ya, Bang? Iya. Oke, saya paham itu. Dia nggak tahu buka mic. Saya dulu waktu bayi itu imunisasinya pakai suntik sapi. Waduh. Tapi cerdas Bang Andi deh. Itu apa kuncinya tuh? Apakah dengan Karena tidak mengandung babi. Oh iya. Nah itu intinya. Benar. Babi itu merusak pikiran, menambah orang emosi, suka menaiki pundungan temannya. Kalau nggak ada lawan jenisnya, ibunya diambat. Babi itu. Iya benar. Itu memang Masa sih? Iya benar. Itu bukan muncul. Jadi babi itu sifatnya itu dia rakusnya itu nggak memandang apakah itu ibu, ayah atau anak gitu. Bahkan yang masih kecil pun juga itu babi. Mereka rakus gitu. Itu memang babi, dan babi otaknya kecil. Itu kalau dibelah otak babi itu kecil itu otaknya. Makanya babi aja sendiri tuh. Lihat aja, perhatikan anak babi kalau jalan sama emaknya pasti nunduk kepalanya. Ditanya, babi kenapa kau nunduk? Malu karena emaknya babi, coba bayangin. Oh iya. Gitu Sama ya. kayak anak kelinci itu. Kenapa anak kelinci suka lompat? Ya namanya juga anak-anak. Morgan, buka itu micmu, buka mic. Ayo ngomong. Santai kau, jangan marah-marah. Gue baru ketawa ya, telat lucunya ya. Aku tidak suka pasal kita hidup itu kan saling mengerti bah, saling intoleran, bukan saling toleransi, bukan intoleran macam gitu. Kok bah itu kan? Ya kalau nggak suka Panas. biasanya dikecapin apa dikasih bumbu gitu biar enak. Kau kalau bahas itu bahas agama tentang kebaikan, bukan kau menghujat. Itu namanya menghujat itu. Otakmu sampai di mana kau sekolah apa? Pemahamanmu tentang agamamu sampaikan. Siapa yang menghujat? Siapa yang menghujat? Nggak ada yang menghujat di sini. Kalau kau marah kita hujat babi. Kamu sampai bahas agama Kami hanya omongin babi. Kenapa kau yang marah? Kau kok terlalu membela babi sih? Kenapa sih? Kenapa kau terlalu membela babi gitu loh? Tadi barusan kita omongin babi, lu marah-marah. Gitu loh. Karena seringnya dia makan itu. Ya, to your second. Ini room diskusi, ini room edukasi. Jadi untuk para to your second, jadi nggak boleh naik sebenarnya sih ya. Tapi cuma. Nah ini loh persoalannya. Kita omongin babi, gimana itu kalau faktor psikologis yang sering makan babi gitu ya. Otak babi itu kalau dibelah memang kecil gitu loh. Kenapa lu marah-marah kita omongin babi? Lu membela babi banget sih, kenapa? Biasanya orang itu membabi buta. Ini lo membabi babi gitu loh. Nggak buta lagi gitu loh, membabi babi gitu loh. Kenapa? Ada masalah apa? Untuk apa? Orang bahas tadi itu bukan babi kan? Barusan Jadi, sekarang saya tanya dulu. Apakah sia babi bagong datang naik caprak seterek naon setek kadi naik. Lu nggak caprak sia. Dasar bergung sia. Otokon sia bergung. Jangan dipancing kita ini. Cicang kau pagi 5 itu kau tuh. Kita baru jalan lain. Tadi dulu kita
Bro Morgan, kita barusan ngomongin babi, kenapa lu marah-marah sih? Ada apa? Morgan, santai aja, kenapa? Aku tidak mau bang, aku memang tidak terima itu. Aku cari dia seberapa itu. Ya memang kalau kita ngomongin babi, kenapa kau marah-marah? Aku tidak pernah segan sama kamu itu, sekesal kamu ha? Ngomong pakai titik koma lah. Kita di sini berusaha mencerna itu. Iya macam Eminem aja ya tuh, nge-rap di sini. Ay, kau diam anjing. Waduh, kenapa sebut nama orang tua sendiri itu nggak boleh itu? Ini aku tidak tahu kamu itu. Jadi ngomong babi, sekarang ngomong Makananmu itu loh, makanan kesukaanmu itu. Kau ibu itu kau cari kau seberapa itu? Kau tidak percaya kau tengoklah dalam 2-3 hari itu. Makanan kesukaanmu itu suka dengar ada Kristen nggak ada adabnya. Aduh, kau kenapa ini marah-marah? Kau ibu paling lonte kau tuh, anjing kau itu. Jangan sebut nama sendiri lah. Aduh, sebutlah nama Dia kita. tidak pernah ada orang macam Kalau naik ke sini jangan bawa ibu sendiri dong. Iya, nggak boleh lah bawa nama orang tua sendiri tuh. Morgan, makanan tiap hari, nggak usah lo keluarin dari mulutmu lah. Kita udah paham, nggak usah dikasih tahu. Kita udah paham kok. tiap hari dia makan. Yang keluar dari mulutmu itu kan tiap hari kau konsumsi ya. Sudahlah, jangan mempermalukan dirimu di sini ya bro. Oke? Permalukan diri macam mana? Sudahlah kau pun otakmu macam miring, tidak pernah ngamuk. Barusan yang kau omongin itu semua keluar dari mulutmu. Barusan yang kau omongin itu tiap hari kau konsumsi gitu loh. Bisa nggak sih nggak ngomongin makananmu tiap hari gitu? Jangan mengalihkan pembahasan tentang acara lain. Tadi itu memang dia sebut itu. Iya, tadi kan topiknya ini mengenai babi. Kami sangat menghormati itu. Itu babi itu memang kalau kita lihat kelakuannya itu, kalau dia lapar tidak ada makanan dia makan kotorannya sendiri loh. Kalau dia lagi birahi tidak ada pasangannya ibunya dia embat. Itu babi seperti itu Morgan. Mungkin kau embat lah kalau begitu. Astagfirullahaladzim. Ya itulah makanya kenapa sih? Kenapa lo terlalu membela babi gitu loh? Kenapa? Bela babi apa masalahnya? Barusan kita ngomongin babi kok marah-marah. Barusan kita ngomongin babi kok marah-marah. Emang kenapa sih kau bela banget babi? Kenapa? Itu mungkin orang tua lahir kau serasa rasis. Jangan sebut orang tua sendiri. Gini Morgan gini ya Morgan ya. Aku tidak mau. Enggak, tunggu. Pasal kau pernah bilang kami NTT ini kan harap uang pemerintah. Gini Morgan. Mau tuh. Iya, aku berusaha bijak ya. Aku mewakili semuanya Morgan. Sekiranya ada perbuatan, perkataan dari kami yang membuat Anda marah dan kesal, katakan agar kami katakan lagi itu, biar kau makin kesal. Silakan. Iya, untuk itulah Bang. Dengar sini ya Bang. Hidup kita itu belum tentu suci. Jadi kita pun tahu bahwa kita itu orang berdosa. Jangan bahas orang lain, bahas agama orang lain. Tidak penting itu. Diri kau sudah suci, namanya suci. Dia suci dong. Enggak, terus gimana kalau ada orang namanya suci, kita katakan kau jangan sok suci doh. Sementara nama dia suci Ramadhani atau suci ini doh. Itu gimana? Jangan kau begitu Bang. Itu pembahasan kau itu lain sudah Bang. Itu bodoh gitu namanya. Waduh. Bisa nggak sih lu nggak bodoh dalam sehari aja Morgan? Bisa nggak? Saya mau nanya Morgan, waktu kamu kecil pernah nggak sih mengalami musibah gitu? Pernah kebentur sepeda, gear sepeda kepalamu apa gimana? Pernah nggak mengalami musibah waktu kecil? Jatuh dari pohon misalnya. Itu musibah apa semua itu pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Ya. Pernah belajar naik sepeda, kena gear sepeda kepala mungkin apa jatuh dari pohon. Itu sekarang ini bahas tentang sepeda Bang. Dari tadi tuh aku dengar bahas soal agama. Bukan, jangan kok alihkan pembahasan itu yang. Iya, saya nanya dulu waktu kecil pernah mengalami musibah toh. Jadi mungkin benturan kepala gitu loh. Lupa berobat ke dokter, akhirnya kebawa sampai dewasa kan gitu Morgan ya. Mungkin kontol kawin disunat mungkin kurang. Tak suka ngomongnya. Kenapa sih selalu kau keluarkan kata-kata yang kau konsumsi tiap hari? Bisa nggak sih? Iya, karena aku benci ibu tadi itu. Aku memang cari dia seberapa itu. Karena kurang ajar lagi itu. Bahas bila Tuhan kami tolonglah. Kau siapa sebenarnya ini? Enggak ada yang ngomong kayak begitu. Karena ada pembahasan lain itu. Enggak boleh menghujat Morgan, enggak boleh menghujat Tuhan orang lain, enggak boleh. Kita di sini diskusi baik-baik. Enggak boleh menghujat Morgan. Itu yang menghujatkan babi. Ya kita ngomongin babi tadi bukan ditujukan kepada kau, tapi persoalannya kau membela babi itu masalahnya. Iya, kau jangan pusing balik kata anjing. Dari tadi itu ibu itu bilang Tuhan Yesus kami tolong. Jangan sebut nama sendiri lah. Coba sebut yang lain. Kau keluar lagi binatang-binatang yang kau konsumsi tiap hari. Kenapa sih? Simpen aja sendiri. Kau nggak mengatakannya juga, kita udah paham makanan sehari-hari itu. Depan udah rasis.
Jadi makanya saya tanya waktu kecil kamu pernah musibah jatuh dari pohon apa bagaimana? Kayaknya lu belum sembuh deh. Mungkin kamu lah kalau begitu. Aku tidak pernah. Atau kamu masih dalam pengawasan dokter? Jalan kasihnya belum dapat. Kayaknya ini anak masih pengawasan dokter ini. Udahlah. Ini kenapa sih Bung Rocky itu umat knalpot karatan ini marah-marah terus tiap naik room ya? Iya, jadi si tutup toples terasi ini ya, dia memang ada Apa fase tutup toples terasi? Sambal terasi ya. Oh iya, oke. Jadi ada fase memang di jam-jam tertentu dia tuh naik hormonnya tuh sedang naik gitu. Jadi neuron dalam otaknya tuh kan turun dengan hipnosis ya, triliunan tuh ya. Jadi ada fase manusia yang dia tuh susah mengendalikan. Jadi ada sebuah dalam tokoh. waktu terdekat kau akan mati nih. Saya tidak peduli kau siapa. Jadi pada saat saya di Antartika sana ya, ada tokoh. Dia nih ada sebuah gangguan di mana mengidap penyakit sindrom skizofrenia sehingga dia perlu juru tulis tuh di Antartika sana tuh. Namanya Jono itu. Coba tanya dulu dia, obat merah udah dikonsumsi belum? Jangan-jangan lupa minum, Morgan. Udah diminum? Morgan? Aku tidak pernah minum, tidak pernah makan. Aku cuma makan besi saja. Oh, makan besi, pantas. Iron Man. Iron Man. Pernah makan kunci dongkrak? Kau pernah kan, Bang? Iya kan kau makan Iron Man tadi, makan besi katanya. Iya, aku makan besi, tapi kau makan dongkrak kan tadi? Kunci dongkrak. Gimana? Enakan mana sih besi daripada babi? Saya makan lah kalau gitu. Kau sendiri tadi yang ngomong makan begituan. Atau lebih disederhanakan. Nih, lebih enak mana? Jangan mengalihkan pembahasan tentang tapi tadi Morgan. susah cari tentang tadi dia bahas Tuhan kami tolol kan, jadi memang aku tidak suka. Kami Coba tidak bahas ngomongnya soal ini pelan-pelan, tadi. pakai slow motion dulu ngomong itu. Coba. Ibu, kau tengok bagus-bagus ibu. Tunggu Morgan. Kita ngomong dengan kepala dingin, Morgan. Tidak, aku tidak Tarik dengar itu. Aku tidak dengar. Aku malas dengar itu. Tarik nafas, tahan, jangan keluarkan, agar semua keluargamu datang nanti tuh, ya. Kalau napasnya nggak dikeluarkan, mungkin akan menjadi hidup gitu, Bang Rocky. Iya, makanya saya bilang tadi agar semua keluarga datang nanti itu, kan makan tahan tuh, jangan dikeluarkan nafasnya itu, Morgan. Nah, oke, Morgan. Aku mau tanya Morgan, kuping you pernah kemasukan monyet nggak? Gede banget monyet tadi kasih kuping. Kayaknya Morgan udah mulai halus-halus sedikit nih, udah mulai kena dia. Tadi naik marah-marah sudah mulai lembut dia. Ayo Morgan, jagalah harga dirimu di sini Morgan. Kau kan laki-laki sejati. Kau kan tulang punggung keluarga. Jangan sampai keluargamu bangun malam-malam omelin kau di rumah gitu ya. Jaga dirimu baik-baik ya Morgan. Semoga segala amal ibadahmu diterima di sisinya. Amin. Ya, mungkin kedunguan mereka perlu ditambah lagi dosisnya Bang Rocky. Iya, karena perlu fase waktu ya. Karena kedunguan itu sebenarnya bisa dikatakan penyakit krisis kalau sudah stadium seperti Morgan ini itu sebenarnya. Makanya dia ngomong tuh dengan membabi buta tuh sebenarnya dia tuh. Makanya pas tuh disampaikan tadi sama Bang Dandi tuh. Salah kalau membabi buta, membabi babi. Iya, tapi ini babinya buta dia, Bang. Oh ya udah sih. Makanya membabi buta dia. Makanya dia ngomong tancap aja tuh tanpa lihat kanan kiri karena buta babinya itu. Sama kayak Katanya Morgan kalau makan babi katanya enak, matanya dimakan duluan dulu. Ya dia butakan babi memang, matanya dia suka embat gitu. Apalagi babi hutan itu ngepot nggak bisa tuh, belok nggak bisa tuh. Makanya paling enak ganggu babi hutan. Babi hutan tuh tapi ngejar tuh, belok nggak bisa. Si Morgan katanya kalau nggak ada babi hutan, katanya lebih suka dia babi ngepet. Oh babi ngepet, oh iya. Bang Andi. Ya. Abang nggak tanggung jawab jadi orang. Apa itu Bang? Kok dihamili apa? Gimana? Aku dari tadi minta bergabung nggak dikasih. Akhirnya masuk juga aku ke rumah orang itu. Halo. Oh iya. Akhirnya masuk sini ya Bang ya. Enggak. Halo.
Apa itu bang? Halo, Bang. Ntar dulu yang halo, ntar dulu selesai dulu. Kenapa Aska? Aku tadi udah lama aku nunggu orang abang minta bergabung nggak dikasih aku ini. Baru ini dikasih udah janji kemarin tapi nggak boleh gabung sama orang itu. Tapi kalau nggak orang abang terima di sini kemana lagi aku? Ya kan di sini lah. Tapi tadi nggak diterima bang. Dapat Ya kan pelajaran banyak juga sedikit. orang. Kan banyak orang. Lu diam dulu. Kenapa? Kita Enggak, selesai dulu. harusnya dia bilang naikkan aku penting, coba kita naikkan karena banyak permintaan Ya puluhan, sekali lah diam dulu di sini ya. Kita ini ada Pak Morgan nih. Oke. Morgan gimana dek? Sudah mau kembali ke jalan yang benar? Diskusi baik-baik. Itu jangan-jangan dia ngomong terus tuh nggak sadar di mute tuh. Itu perlu dipertanyakan juga tuh Morgan. Ujung-ujungnya nanti HP-nya dibanting. Aduh sayang banget. Menurut penelitian saya sudah survei 100 orang ya. 70 hampir 80% orang yang sering marah-marah itu ternyata faktor makanan sehari-hari. Selebihnya adalah karena faktor interaksi sesama manusia. Jadi orang yang sering marah-marah nggak karu-karuan itu faktor makanan. Itu hasil survei saya. Itu saya survei di Burundi tahun 2019 kemarin. Di Burundi loh saya survei. Gitu ya. Itu kalau laki-laki mesti dicek itu Bang Andi. Resletingnya mungkin sering macet karena nyangkut dulu. Iya benar. Iya itu yang disampaikan Bang Handi benar ya. Makanan sama kalau contoh seperti makan daging gitu. Itu kalau secukupnya baik, tapi kalau berlebihan itu bisa menyebabkan darah tinggi, kolesterol dan lain-lainnya. Jadi sesuatu yang berlebihan itu tidak baik kecuali uang ya. Itu hukum tetap itu. Dan memang benar, kebahagiaan tidak perlu uang. Tapi pastikan Anda punya uang kalau mau ngomong seperti itu. Ya Morgan ya, silakan Fatah. Tapi kalau Morgan sih dia nggak akan pernah berhenti makan kalau dia tidak muntahin. Karena semakin enak katanya semakin harus dijelaskan apa faktor keenakan itu. Ya inilah akibatnya kalau makan itu nggak dikontrol gitu loh. Akhirnya naik membabi-babi di sini gitu loh. Itu nomor lain kali naik sopan santun aja dulu ya. Oke. Hilangkan rasa kebencian dalam dirimu. Kurangi makanan yang berlebihan. Konsumsilah sesuai dengan kebutuhan badanmu itu. Oke, mudah-mudahan dia kembali ke jalan yang benar. Tapi gimana Bang Handi? Dia hilangkan kebencian dalam dirinya, tapi dia aja benci sama diri sendiri tuh. Nah, itu gimana tuh? Ya itu tadi saya maksud, sayangi dirimu dulu, jaga kesehatan, olahraga, kurangi merokok saat tidur, apalagi saat mandi jangan merokok. Si Morgan itu kalau keadaan nyantai nggak ngerokok, pas mau tidur baru ngerokok gitu loh. Itu dia kebalik-balik anak. Ya. Dia perlu pikiran ekstra ini ya untuk bisa memahami sebuah lelucon yang sangat menghibur ya. Tapi Morgan yakin dia nggak akan paham itu lelucon. Dibawa tadi kurangi merokok saat tidur. Ini omongan tingkat tinggi ini artinya apa? Ini stand up komedi itu lu pikir orang nggak mikir, lu pikir orang nggak sekolah, lu pikir orang nggak membaca. Orang stand up komedi itu membaca beberapa buku sebagai referensi agar kalau dia berbicara tidak melanggar hukum. Bagaimana cara meramus suatu kata per kata menjadi kalimat disampaikan secara sempurna kepada audiens terhibur tapi tidak menyinggung siapa-siapa. Gitu loh, itu stand up komedi itu perlu belajar. Lu pikir pelawak nggak belajar apa? Beda sama si Morgan, lawak-lawak nggak ada ilmu, akhirnya tidak berkualitas. Hiburannya ya sangat rendah di bawah garis kemiskinan ilmu. Waduh, ketinggian nih omongannya nih. Si Morgan mengerti nggak sih ini Rock kalau ngomong kayak ginian? Iya, dia sebenarnya orangnya nggak peduli kita mau ngomong apa itu. Dia ngomong aja terus itu. Masa bodoh sebenarnya. Tapi saya yakin yang lain ngerti tuh. Fatah, Happy, Aska tuh ngerti tuh. Morgan tuh yang penting hidup saja tuh. Dia udah bernafas sudah itu masuknya opsional sebenarnya. Makanya Morgan besok-besok kau kurangilah baca buku-buku mimpi, merumus-rumus togel gitu loh. Itu terlalu halu jadinya. Udahlah,
Kalau ingin kaya itu nggak usah togel-togel segala, kerjalah yang bener. Siap-siap sesuai kayak ilmu aja. Bukan macam kau. Enggak. Morgan. Gini. Tapi Bang Handi, aku pernah membaca sebuah riwayat ya. Akun palsu ini kamu nih. Sebentar, Morgan. Aku Sebentar. sudah itu. Tapi itu menarik ya, Bang Handi mengatakan kalau mau kaya itu banyak belajar. Benar. Jadi ada sebuah riwayat menjelaskan. Rocky Gerung, sorry lah. Yuk diam dulu ya. Ada sebuah riwayat menjelaskan, amalkan surah ini jika ingin kaya. Jadi amalkan surah ini ya. Jadi sebelum tidur, ketika bangun, ini surah diamalkan dan dijalankan agar mau kaya. Itu adalah surah tanah. Itu dijamin Anda tuh dapat uang secara instan itu. Betul. Jadi kalau surat tanah Anda instan ingin cepat ya, tapi ya persoalannya adalah bahagia awal akan menderita kemudian. Karena kalau tidak kerja, ngerungus togel doang tiap hari, mengharap kaya raya dalam halusinasi, akhirnya kenyataannya debt collector datang ke rumah. Kan intinya di situ. Iya, benar. Wah, sudah semua kan kabur. Loh. Wah, ada lagi musuh tak terkendali. Kalau si Laban ini ilmunya memang ilmu sepsial dia. Dia belajar, kalau nggak salah Laban dulu belajar di Swiss atau di New Zealand. Laban. Saya belajar di mana ya? Saya lupa saya. Karena ilmumu itu berbeda dengan ilmu orang lain. Hanya orang-orang tertentu yang ngerti apa yang kau ucapkan, Ban. Saya lupa, saya pernah belajar di mana? Lupa saya. Ya itu. Tapi menurut kamu, Ban, apa sih yang harus kita lakukan supaya hidup kita itu happy gitu? Gimana, Ban? Enggak usah lakukan apa-apa, biar jangan ada resiko. Ya happy aja lah. Nggak perlu mandi gitu apa? Iya kalau sanggup ya kan. Kalau sanggup menahan resiko. Ya gitu kan, kita melakukan sesuatu kan berarti ada resiko. Nah, inilah saya maksud berarti tadi. siap menderita kan begitu, siap kecewa, siap dikecewakan. Inilah saya maksud si Laban ini. Musim hujan kepanasan, ya musim panas kedinginan. Bangun pagi di siang hari, tidur malam di siang hari. Gitu. Ya inilah yang saya maksud tadi. Semoga ya Laban kembalilah kayak ngeril-ril saja. Jangan terlalu berlebihan dalam berpikir. Gimana kalau orang berlebihan dalam berpikir itu? Apa namanya berlebihan dalam berpikir? Iya ya, itu janti bisa kena karma, bahaya ya. Karena jangan sampai, karena gini Laban, jika karma tidak memukulmu, aku dengan senang hati itu melakukannya Laban. Jadi bagus kau diam Laban. Kalau aku diam, maka aku kan bagaimana? Berarti kalau sakit perut mulas itu nyari ke toilet. Oh itu bukan diam namanya. Kalau aku diam ngapain nih kemarin Laban diskusi lah, bahas apa? Yeah. Intinya gini Laban, tutup mulutmu saat kau berbicara Laban ya. Itu lakban itu. Nah, kalau saya datang nih Bunda Rame ini langsung. Bukan lakban itu tetap di langsung. Aku mau ngasih. Soalnya dia menuhankan Tuhannya nih dia. Aku mau ngasih. Itu lagi lah ini. Ini ada Rocky nih. Ntar dulu Ban, aku pengen uji lo berpikir ya. Itu kalau di lampu merah itu menurut Labang kenapa orang berhenti? Tapi semua orang terpaku penglihatannya ke lampu merah. Menurut Anda nunggu apa? Ikut-ikutan berhentinya itu. Lihat orang berhenti dia. Itu orang sebenarnya itu terlalu berpikir berlebihan. Orang yang melihat lampu merah itu dia menunggu hijau. Persoalannya adalah setelah hijau datang, berganti, hijau tidak ditengok lagi, dia tinggalkan hijau itu. Inilah namanya orang berpikir berlebihan. Yang dinanti-nantikan lama baru kelihatan, setelah dia kelihatan dia tinggal. Menurut Labang, fenomena apa yang seperti ini? Apakah ada derita dalam diri Anda? Silakan. Betul juga itu ya.
Kalau saya di lampu merah, yang saya lihat bukan lampunya. Ada nggak orang di depan saya itu lalu lalang? Kalau nggak ada, saya lewat. Itu namanya kau nggak lampunya yang saya punya. lihat. Itu namanya kau nggak punya pendirian. Ya benar. Nah itu. Itulah pendirian saya. Itu kan keselamatan saya itu. Artinya saya awas. Saya awas terhadap situasi, bukan Kalau terhadap ada yang lampu. melanggar depanmu, kalau ada yang melanggar lampu merah, kau ikutan melanggar. Kan kau lihat yang di depan. Kan saya katakan tadi, jika tidak ada yang lalu lalang di depan saya lewat saja walaupun lampu merah. Ada yang buru-buru melanggar, tiba-tiba dia nggak ini sama lampu merah, dia Kalau ada buru-buru polisi kayak di apa? simpang lah, Ban. Berarti yang buru-buru itu yang akan celaka. Saya tidak akan celaka karena saya sudah. Ikut di belakangnya. Kau ikut. Ini stop. Ini sebenarnya analogi yang saya sampaikan bukan berdasarkan lampu merah dan lampu hijaunya, tapi bagaimana kita mempergunakan insting kita, bagaimana menempatkan diri kita dalam situasi supaya agar kita ini tidak merasa dilecehkan oleh orang lain termasuk di Komal ini. Artinya apa? Bawalah dirimu sebagaimana dirimu. Jangan berbicara berlebihan. Ya, karena begini. Karena orang yang berbicara berlebihan itu nanti endingnya nggak enak didengar. Betul nggak, Rob? Kenapa lampu merah dibuat? Karena orang melecehkan dirinya Jadi sendiri. lampu merah yang dibahas, bukan itu yang saya bahas. Bukan itu. Iya. Ini lampu merahnya hanya alat pengantar saja. Bahasa untuk saya tinggi uji itulah, IQ-mu di sini bahasa gitu loh. tinggi. Iya, kan biasa tinggi bahasamu. Itu tinggi tuh, Maksudnya lebih itu dari dalam- makrifat itu bahkan dia. Masuk itu dalam sarkasme itu sama seperti muslim akal budi atau dailes der vermanis ya. Itu sama gini lah, Bang. dibuat untuk mengetahui orang buta warna atau tidak itu. Enggak gini. You tahu nggak, Aska, kenapa roda pada sepeda motor yang lebih cepat menipis tuh roda belakang? Tahu nggak? Tidak. Ya, jadi menurut penelitian di Oxford dari Subang, kenapa roda belakang lebih cepat menipis daripada roda Nah, di rem, depan pada sepeda motor? Di situ remnya, rem. Tidak, Bunda. Tahu kan? Ternyata jawabannya itu karena roda belakang itu lebih lelah mengejar roda depan itu, makanya lebih cepat menipis itu. Itu. Bisa. Itu menguji akal berpikir. Iya. Lu tahu nggak kenapa monyet itu? Lu tahu nggak? Mana monyet? Mana monyet? Ya kenapa? Enggak, ini udah dengerin ini. Kenapa monyet itu? Ya siapa Tidak monyetnya? Bentar dulu. Kenapa monyet itu tidak menyembah sesama monyet? Kenapa ada manusia di muka bumi ini gitu sudah diberi akal menyembah sesama manusia? Pertanyaan, lebih rendah mana monyet daripada manusia? Sebagaimana analogi tadi, ada yang mau berpendapat? Jadi gini, itu nggak bisa disamakan sama monyet. Jadi begini ya. Itu kan dia maha berkehendak, bisa jadi monyet, bisa jadi nggak monyet. Jadi gini, makanya perlu pemahaman yang memang lebih paham dari yang tidak paham gitu. Makanya kalian paham nggak apa yang ku bilang? Aku juga nggak paham apa yang ku bilang itu. Silakan, Aban. Jadi ya gini lah, Karena Bang. monyet punya kesadaran kalau dirinya monyet, masa dia menyembah sesamanya. Jadi Saya belum pernah melihat orang manusia menyembah manusia. Kalau ada saya lihat itu berarti itu manusianya itu merendahkan martabatnya. Ya, ini saya nggak usah menyebutkan ke target tertentu ya, Ban. Ya, ada paham sendiri lah. Karena kita nanti disangka macam-macam. Saya kasih analogi aja, Ban. Dengarkan baik-baik ya, Ban ya. Kita itu manusia sebenarnya kan ada akal nih. Akal kita itu bisa dipakai untuk filter segala sesuatu. Contoh lah, Ban ya. Kira-kira kau pilih mana, Ban? Kau dikasih duit 100 juta selama hidupmu, atau kau dikasih kerjaan yang bisa kau irit selama hidupmu? Yang mana kau pilih, Ban? Jadi kalau menyembah ini dulu, menyembah manusia. Apa itu manusia? Manusia ada akal budi ya.
Akal budi. Jadi kalau dikatakan menyembah manusia, berarti akal budi itu. Dan nanti saya bawa ke sebuah data yang nggak enak juga sih. Saya nggak mau bahas ke sana, Ban. Kau pikirin aja sendiri. Iya, nggak ada manusia sekarang yang disembah. Semua pada menyembah dirinya sendiri. Nanti saya bawa ke teologis boleh nggak nih? Saya nggak mau bawa ke teologis jawabannya. Nggak ada orang Tritunggal sini. Kalau ada Tritunggal, dia yang jawab. Kalau saya kan aneh, nanti nggak nyambung. Karena saya Kau tahu bukan nggak, Ban? teolog. Kau tahu nggak, Ban? Kau tahu nggak kapan kira-kira kau akan meninggalkan dunia ini, Ban? Saya tidak tahu dan saya tak perlu tahu. Itu merupakan rahasia atau bukan? Nggak rahasia itu, karena nggak ada dirahasiakan di situ. Berarti kau tahu dong kau akan mati besok? Tidak mau tahu. Oh, IQ masih di bawah rata-rata, Ban. Untuk apa memikirkan yang tidak mau tahu, yang tidak diketahui? Kan cari apa itu? Cari masalah itu. Buang-buang energi. Tidak itu. tahu, Ban. Kenapa kau harus tidak tahu kalau begitu? Memang tidak perlu diketahui. Jadi gini aja, Apa yang Ban. harus kita paksakan kita mengetahui yang tidak perlu diketahui? Ada yang viral ini, Ban. Kalau kau ingin memperbanyak saudara-saudara, seringlah bergaul sama saudara-saudara. Janganlah kau menjauhi saudara-saudara. Tapi kalau Anda tidak punya saudara-saudara, segeralah mencari saudara-saudara. Jadi untuk itu saudara-saudara, jangan sampai kau ditinggalkan oleh saudara-saudara. Bagaimana caranya memperbanyak saudara-saudara? Untuk itulah, Ban, selalulah mengingat saudara-saudara. Tahu maksudnya bahasa ini? Saudara akan mencari saya karena saudara perlu saudara, kan gitu. Ya karena you DPO nanti dicari sama saudara itu. Kita sapa Ezit, selamat malam. Saudara-saudara yang terkasih, semoga kalian dijamah, dipilih. Ezit. Ya, astagfirullah. William, Kristen Muslim, William. Muslim, Bu. Nama William ya. Ezit Kristen. Drama naik Tidur kanal ya, Hidayah. tidur dapur dia menulis. Dia tidur tapi dia nulis. Kristen, Bang. Bunda Rama naik kanal Hidayah versi di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Bentar, dia dulu Bang, itu masih banyak kosong. Tenang aja Pak Bejo, sini stay dulu Pak Bejo. Pak Bejo mah jangan tinggalin. Izit Kristen. Mau report ini, si Ajit ini mau report ini. Oh iya, udahlah, turunlah ke Bang. Ya, menurut Bung Rocky gimana masalah kedunguan-kedunguan dari mereka ini? Perlu ditambah dosis atau tidak? Iya, sebenarnya gini ya, tadi itu bagus karena Bang Handi menggunakan sarkasme. Karena sarkasme itu adalah kemampuan untuk menghina para idiot tanpa mereka sadari sebenarnya. Tapi maaf ini ya Raban ya, maaf aku gini ya Raban, aku tuh menyakiti perasaanmu. Ketika menyebut kamu bodoh, maaf, aku nggak bermaksud itu. Karena aku yakin kau sudah tahu itu sebenarnya kau bodoh. Nggak bermasuk tapi menyebut. Bodoh itu level 1 ya. Dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu ya. Enggak, gini ya. Mana tuh? Seperti saya, Bunda Rahma, Kian Santang, Bang Handi itu. Orang pintar tahu orang itu bodoh karena sebelumnya dia pernah bodoh di fase bodoh dan dia belajar jadi pintar. Tapi level IU Laban adalah bodoh, tidak tahu bagaimana itu pintar karena IU belum pernah pintar, masih di level bodoh gitu. Paham sampai situ ya? Tapi gini loh Bro Rocky, kita harus memberi apresiasi kepada orang bodoh karena kalau tidak ada orang bodoh bagaimana menilai iya, itu dia lu pintar tuh. Benar. Tidak ada contoh. Ya, kita harus beri apresiasi ya, tempatkanlah orang bodoh pada tempatnya kan gitu. Bijaknya di situ. Makanya kan mereka ini hanya sebagai NPC sebenarnya ya. Ada guru dari bawah ya, ada guru sebagai makhluk penyempurna dan sebagai objek derita aja sih kalau menurut gua.
Iya, sebagai contoh gitu. Seperti Itu bedanya apa sih Bang Andi? Bodoh amat sama bodoh amat. Oke, kalau bodoh amat itu artinya apa? Bodoh yang teramat-amat. Kalau bodoh, apalagi tadi satu? Bodoh amat. Ya saudara sepupu, sesusuan itu Pak. Sesusuan itu Pak. Itu semua dalam kategori masuk dalam diri Pak Laban ini. Yang mau maya Pak Labannya ini kita berbicara fakta, jangan tersinggung. Semoga Anda berbahagia di atas rata-rata. Saya susah loh tersinggung. Apa itu? Gimana itu ya? Ya itu tadi, karena you bodoh, you nggak sadar you bodoh, makanya nggak tersinggung. Selesai. Oh. Tapi kebodohan saya kenapa bikin gempar? Gempar loh saya di mana-mana ini. Aduh, itu perasaan mendiang aja itu. Mungkin ke orang bodoh bisa menggemparkan? Jadi orang bodoh juga itu harus kita apresiasi loh. Karena kalau tidak ada orang bodoh, tidak perlu ada sekolah. Benar. Itu tuh. Terlalu banyak itu typing laban katanya. Kenapa itu? Jadi orang bodoh itu sebenarnya diperes gitu ya. Sorry aja ya, ini kenyataan nih. Orang bodoh itu diperalat sebagai sumber dari segala sumber bagi orang-orang yang bisa membodohi orang bodoh, gitulah ya. Paham ya maksudnya ini ya? Artinya apa? Objek derita. Ya contohnya di salah satu tempat misalnya ada seorang bodoh tapi sok pintar membodoh-bodohi sesama orang bodoh. Bodohnya lagi, orang bodoh ini mengatakan orang bodoh yang berbicara itu adalah pintar. Jadi sesama orang bodoh jangan dilarang saling membodoh-bodohi. Karena apapun yang kau lakukan, endingnya adalah kesimpulannya kalian semua orang bodoh. Bagaimana bro? Ya. Makanya itu adalah informasi penting yang sebenarnya penting kita sampaikan dan kita dengarkan dari Bang Handi. Karena informasi penting ini sangat penting agar hal penting ini tidak terjadi miskonsepsi ya. Karena informasi penting ini begitu penting untuk kita sadari. Karena ini bersifat penting gitu. Jadi memang ada yang orang penting bodoh, saya dengar. memang orang bodoh itu objek derita loh. Itulah. Objek menderita itu ya Pak. Lu ini sambil analogi nih. Ban, gue mau nanya lu ya, gue mau tes lu. Orang yang suka main judi itu menurut Anda orang pintar apa orang bodoh? Hobi, judi kan hobi. Iya hobi, bodoh apa pintar dia? Iya, namanya hobi gimana mana bisa diukur dengan kebodohan. Susah juga lo ditanya, nggak ada pendapat. Pemain judi itu rata-rata orang bodoh. Kenapa? Kenapa saya bilang orang bodoh? Udah tahu dibodoh-bodohi, tapi masih mau bermain di situ gitu loh. Kalau orang pintar mana mau main judi? Dia kan Hanya menyalurkan orang bodoh hobinya. yang mau bermain judi. Kenapa? Udah tahu karena permainan bodoh dia ikutin, jadilah orang bodoh. Objek orang-orang yang membodohi dia. Yang salah itu yang buat perjudian. Dia nggak sadar bahwa dia itu membantu orang untuk menyalurkan hobi, bukan untuk membodoh-bodohi dia, bukan. Gini Bang Handi, judi itu kan artinya menerka ya, menang atau kalah kan, kita pasang taruhan. Gimana kalau berjudi dalam ranah akhirat misalnya nih, karena kita sudah pasang taruhan ini rutin. Jadi kita sebenarnya nggak yakin, tapi karena kita udah pasang taruhan ya sudah gitu, menerka aja, aku bakal selamat ini atau aku tidak selamat gitu. Itu gimana Bang Handi? Ya kalau yang kayak gitu-gitu sih saya no comment ya. Yang jelas orang yang suka masang taruhan apapun itu dia sudah diperalat oleh kebodohannya sendiri. Menguntungkan orang bodoh juga. Jadi saling membodohi lah. Satu kemenangan lebih berbahagia daripada 1000 kekalahan. Itulah judi. Itu motivator orang bodoh aja tuh biar ngerasa bahagia. Oh orang prinsipnya gini Bang, kalau orang berpenjudi itu kemenangan adalah kekalahan yang berawal dan kekalahan seterusnya. Itu kalau judi. Dan 1000 kemenangan tidak pernah dianggap kemenangan. Itu semua kekalahan. Nah, ini Coba tanya orang yang Bang Andi di sini nih, saking bodohnya sampai ayam juga diinjili.
Gimana ini? Kok ayam diinjilin? Waduh, kalau ini Coba tanya itu pejudi yang menang. Dia nggak akan Coba tanya ke menang. pendetanya, kok ayam ini diinjilin Ini nih? alapannya. Judi itu hobi orang kaya, hobi orang berduit. Masalahnya orang-orang udah miskin main judi itu. Orang miskin tuh hobinya jangan judi sebenarnya. Makanya bodoh kalau orang main judi itu. Karena judi itu sebenarnya hobi orang kaya untuk buang uang. Orang kaya main judi bukan untuk menang, untuk habisin uang sebenarnya. Uang itu kan ada 0, nggak ada itu istilah kaya 0, Yuk mau saya kasih ini ya. mau 5 digit. Ini ya. Apakah 0, berbeda? itu uang. Gini ya. Ini biar you paham nih. Uang itu bernilai atau tidak ya. Karena apa? Aspek kehidupan itu bersandar pada ada atau tidak adanya uang untuk saat ini. Nah, apakah uang itu sebagai objek bermakna? Enggak. Kenapa? Itu hanya lembaran kertas atau koin atau kartu atau hanya sebatas kontemporer itu. Hanya angka-angka pada layar itu. Itu kan hanya illusion itu. Kalau dijabarkan, apa bedanya kertas uang dengan tisu atau sobekan notebook itu? Apa bedanya itu? Ada bedanya itu. You harus paham tuh definisi uang itu. Bedanya kan kepercayaan. Itu artinya uang itu adalah ilusi itu, kamera tidak. Paham ya? Kepercayaan. Saling percaya. Saling percaya bahwa kertas ini berharga. Itu namanya uang. Apa bedanya uang sama tisu itu? Laban bodat. Aku udah DP 30 juta, kembalikan uang gue anjing. Kembalikan uang gue 30 juta. Lu nipu-nipu anjing, bodat. Anjing kau. Gini Alvin ya, itu ya gini ya, kita paham memang wajah Laban itu melambangkan sebuah musibah dan kesedihan, tapi jangan dilampiaskan. Tunggu dulu, yang tadi itu siapa itu? Apakah dia nyari bandar di sini? Enggak, ada bandar. Mungkin gini Laban, karena mungkin you kan terlihat seperti sebuah musibah ya, kesedihan, ke rendahan gitu. Jadi dia melampiaskannya ke you gitu, dan dia puas gitu. Ya di satu sisi ya you inilah ibaratnya berharga sebagai pelampiasan emosi gitu. Tapi di satu sisi sebenarnya seharusnya secara private aja gitu. Laban, lu punya utang, Laban? Enggak. Itu barusan kan lu itu kembaliin duitnya 30 juta katanya. Itu orang gila ya. Kok itu kayaknya yang kalah main, Laban? Nggak tahu saya tuh. Wah, bahaya si Laban, nggak boleh gitu lah, Laban. Bayarlah. Oh ya, tadi si Aska kan pingin naik gitu kan. Sama apa Aska? Mau nanya apa tuh sama Bang Handi tuh Aska? Enggak mana ngomong Rocky Gerung ini. Kamu salah baca, Rocky Gersang kok Gerung. Gersang udah jelas Gersang, Gerung. Mana itu? Nah, kembali ke yang tadi, suka-suka aku dong Bang. Aku mau ngomong Rocky Gerung karena agak-agak suaranya agak Rocky Gerung sih. Tapi ini yang KW. Ya yang KW ya gitu, Rocky Gerung KW. Mau enggak Rocky Gersang saya bilang. Ini Bang Laban ini orang mana Bang Laban ini? Orang Sumatera. Selamat malam, Iyo. Ada suara perempuan nih. Ini Taples ini Muslim apa Kristen Taples? Talpes. Kristen. Oh Kristen, Bang Talpes Kristen. Iya. Siapa nama Tuhan Anda, Bang? Anda sendiri sudah mengetahuinya. Ngapain mesti saya jawab?
Jawab Jawab aja. aja. Tutup toples, dia jawab aja. Toples. Itu kisah Anda sendiri kan sudah mengetahuinya. Ngapain mesti saya jawab? Semua orang sudah pada tahu kok. Enggak ada yang tahu. Oh, berarti kau tersesat dong. Emang tersesat. Coba gua balikin lagi ke ini, ke jalan kebenaran. Coba, ayo injili gua. Ya kalau emang lu rasa agama lu benar ya jalani aja. Nah, makanya jangan kebanyakan makan kerupuk jengkol. Ya, jadi kayak gini akhirnya. Tapi gini, tubuhnya itu bertahun-tahun. saudara, coba. Tafles ngomongnya biasa aja, jangan lu gua ya, karena you tuh cuma makan tahu tempe. Tolong gak usah bahasa jaksel gitu, cukup ngomong kamu, kau, dirimu tuh. Janganlah lu gua nggak cocok, karena you makan tahu tempe cuman. Ya silakan lanjut gitu, cringe jadi ada. Oh, ini ada pengamat ini. Iya juga, tempe juga ini. Ini bukan tempe, malah tahu lagi. Enggak, yang berkata Yuyu ini tempe juga ini. Ini anomali Sumatera, diam aja lah ya. Lu Laban diam dulu. Ini giliran Talfas ini. Harus jadi diri sendiri lah, jangan jadi tempe. Emang namamu itu Laban? Laban itu siapa? Mertuanya Ishak itu. Emang kau mertuanya Ishak, Laban? Mertuanya Yakub, ya Yakub. Ya, Itu sebenarnya singkatan itu, nama aslinya ininya dari kerjaannya tambal ban. Jadi Laban disingkat sama dia. Oh, tambal ban. Mertua Yakub loh, aduh. Dia udah punya mertua ternyata, weh. Berarti udah punya istri kalau gitu ya. Yakub itu mertuanya itu Laban. Jadi kalau di kami Sumatera, jadi kami itu Laban itu bisa suka kami mengatur-atur itu Yakub merintah. Kami yang memerintah dia. Ambil nih, pasang kursi, bongkar pasang itu seperti itu misalnya. Itu marga itu kurasa si Laban enggak bang? Saya juga orang Sumatera bang. Iya marga itu. Marga si Laban bang. Iya. Saya purba bang, saya purba. Aduh, jangan bahas marga di sini ya. Saya saja yang Rothschild sebagai keturunan yang memegang saham BlackRock itu nggak ada bahas marga deh. Ya, tolong. Saya saja marga Rothschild itu nggak ada bahas marga dong. Menikah dulu kamu dengan apamu, familimu, apamu, dengan saudara. Itu nggak bisa, itu hanya bisa diomongkan seperti itu. Yo, kalau nggak paham ya. Menikahlah dulu dengan saudara-saudaramu, baru kamu Rothschild. Aduh, kalau menikah dengan saudara itu nanti incest, paham ya? Incest artinya nanti ada kecacatan di situ, paham? Iya, orang pintar itu adalah kecacatan. Itu hikmah kecacatan itu, jadi pintar dia. Kok kamu gak paham sih? Makanya jangan palsu. Jadi itu ya. Masa sih gak paham itu? Kenapa dia pintar? Karena cacat. Cacat karena apa? Incest. Gimana sih kamu makan tempe aja kamu? Ya, terlalu garing ya. Oke, silakan Talfas. Setidaknya dia sudah puas. Jadi kalau Laban, kamu harus menjaga, mencari dulu apa yang kau katakan. Harus benar-benar kau pikirkan. Kamu masih ini Bang Labang nih ngomong tempe, kamu masih Rocky. Gampang sekali kamu diapain,
diam kamu kan? Nah, sesak napas kau kan? Mati anjir. Masa dia nggak tahu Yesus itu menghasilkan kesesatan yang pintar? Lakban, kau aja nggak jelas. Ya kalau saya nggak jelas, memang saya apa adanya. Daripada Rocky ini, dia pura-pura cerdas, padahal gersang. Aku Kristen, malu kayak gitu. Kristen, tapi tidak menuhankan Yesus. Kristen pada umumnya tuh menuhankan Yesus. Ya kau ini Kristen tidak menuhankan Yesus, berarti nggak jelas tuh. Kau abu-abu bang. Ini apa lagi nih? Iya, kalau saya tanya toples kau Kristen? Kristen bang. Engkau sendiri sedang Kristen, dia Bunda Rama Kristen. Nah, Kristen, Tuhanmu Yesus kan? Tuhanmu Yesus kan? Yes. Yo. Laban itu kalau ditanya Kristen, iya Kristen. Tuhanmu Yesus bukan. Coba tengok, tanya dia. Coba tanya dulu. Coba bang Laban. Konfirmasi dulu bang. Kalau Talpes apa ini nama Talpes ya? Kalau Talpes Kristen dia yang bertanya kepada saya, coba tanya saya. Bang agamanya apa bang? Kristen. Oke. Kamu Kristen kan? Next. Yes. Kamu? Oke, tanyalah, tanya. Siapa Tuhanmu bang? Bilang dulu bang Talpes. Gimana? Bingung. Dulu bang Laban dulu. Gimana bang Aska? Tanya dulu bang Laban, kayak yang bilang bunda tadi tuh. Kita ditanya tadi kok. Harus Talpes yang tanya. Tanya dulu bang Talpes. Siapa Tuhanmu bang Laban? Bilang dulu. Bang Laban, siapa Tuhanmu? Bukan seperti itu tadi jawabnya. Idam teroris. Apa lagi? Apa itu? Gimana nih? Ya. Bang Handi dia aja Bang Handi nih. Nih begini ya. Ini kan ada 1.600 ya. Nggak enak kalau hanya menonton dua anomali saling ngomong gak jelas antara Talpes dan Laban. Jadi saya Itu sejarahnya begitu, saya bilang gitu. Lahir dari ibu perawan juga sama, cuman bedanya Krishna itu kalau nggak salah istrinya sampai 16.000 apa gimana gitulah kira-kira. Tapi ada kesamaan-kesamaan. Jadi kalau menurut saya Yesus sama Nabi Isa itu beda. Pertama dari lahirnya aja udah beda. Nabi Isa itu lahirnya di Palestina. Kalau Yesus itu nggak usah lah dari namanya udah pastikan itu dari Romawi lah ya, dari Yunani. Itu dari tempat lahirnya aja kan ada salju tuh, kalau kita lihat lukisan-lukisannya itu ada salju, ada pohon pinus. Itu adanya di mana? Cuman ada di Eropa gitu. Mana datanya? Datanya gimana coba? Kadang-kadang saya bingung kalau mereka tuh data gimana itu udah jadi ini kok. Gitu Pak, makanya saya nggak pernah menyamakan gitu. Oh, lahirnya aja beda, terus udah gitu waktu itu Romawi sedang menjajah Palestina, dibawa-bawa lah kepercayaan mereka ke situ, sama-samain lah gitu. Ya, kalau itu asumsi saya ya. Cuman kalau dari lahirnya seperti itu. Ya baik waktu ada Roma ya. Kedua kali itu Roma itu yang pertama kan dari Nebukadnezar, yang kedua dari Roma. Dan Roma itu kan bait suci juga dihancur yang kedua kali kan. Betul. Dia masukin lah Tuhan dia gitu.
dinamain lah Yesus. Padahal gimana ceritanya? Nggak tahu saya ceritanya, cuman logikanya begitu. Salju kan, salju mana ada salju di salju itu cuma ada di Eropa. Terus ada pohon pinus. Pohon pinus mana mungkin dia hidup di negara kayak begitu? Ya cuma ada di Eropa. Nah dari situ aja kita baru tahu bahwa itu negara yang beda. Cuman waktu itu lagi menjajah, namanya juga lagi menjajah, masukin lah. Kayak Belanda itu kan kerjanya masukin kata-kata Allah itu. Aduh, kalau ingat itu. Iya, itulah efek dari penterjemahan hubungannya ke transliterasi. Makanya ngeri kalau ngomong transliterasi itu. Jadi ya itu curhat saya lah. Kadang-kadang kalau udah masalah 3-in-1 itu saya bilang saya buang waktu jadi ingat Bang Blender. Nanti saya nyanyi kayak Bang Blender kan repot. Jadi pusing kalau Iya betul, karena itu kan filsafat ya. Terus udah gitu, kalau mau dianalogikan jangan dianalogikan yang ada yang menganalogikan pakai rokok lah. Saya jadi ketawa sendiri. Aduh. Ya, kita jadi sebenarnya analogi yang paling keren itu, iya, analogi yang paling keren itu air sebenarnya. Kalau mau itu baru masuk semuanya. Kan ya mereka nggak mau dengar sih, ya udah. Nah, apa namanya YouTube-nya Purnomo? Jonathan Purnomo. Jonathan Purnomo. Ya, itu. Nah, tapi nonton yang Al Ayubi aja, Al Ayubi. Nonton yang Al Ayubi channel aja, itu lebih. Nggak, Jonathan Purnomo itu Kristen, Pak. Hah? Gimana? Jonathan Purnomo itu Kristen, Pak. Wah, kedengeran Pak. Kedengeran. Jonathan Purnomo itu orang Kristen dia. Oh, dia S3 teologi, pakar bahasa Ibrani, pakar bahasa Romawi. Kurang apa coba? Oh, ya. Makanya Joshua Tewu langsung interview dia kan, kamu nih berani kali, bilang ya, dijelasin. Tapi Joshua Tewu akhirnya mendukung dia itu. Berarti Joshua udah dapat ilmunya. Jadi ada satu masa di dalam iya. Jadi ada dalam dalam channel aja yang komen. Sebenarnya Islam juga salah dalam penerjemahan ini segala macam, kata. Joshua Tewu jawab gini. Kalian jangan ngomong Islam dulu, katanya. Ini 6.577 itu katanya. Bener juga ya, saya bilang. Langsung saya ingat, saya bilang sama Bang Faruk itu pertama kali saya ketahui Jonathan, langsung, Bang Faruk, udahlah jangan hafal-hafalin itu. Saya bilang gitu. Kan belum di kanon itu, Pak. Kasihan Bang Zuma itu. Bayangin coba, menurut Korintus, Bang Juma kan saya jadi kasihan kalau Bang Juma bernarasi gitu. Aduh, itu kayaknya belum di kanon itu. Makanya saya ajarin orang Kristen, nanti kalau Bang Juma bilang gitu, itu kayaknya di 6.577 itu ada itu ayat yang belum terkanon, Bang Juma. Gitu baru patah narasinya. Bang Juma juga bingung itu pasti. Aduh, ya udahlah. Makanya tadi di room tadi ada orang langsung naik kan, dia bilang, ini orang kerjanya cuman ngabarin 6577 nih. Dikeluarin aja, saya bilang. Nasib. Jadi heboh itu sekarang, Pak. Iya, saya heboh itu sampai saya dibilang, mana datanya? Datanya ada di Jonathan Purnomo.
Mana saya tahu, saya bilang datanya di sini. Saya bilang dia punya, dia seminggu ini dia ngebahas 4 ayat. Kalian tanya aja sama mereka selebihnya ayat apa. Kata Jonathan Purnomo butuh 30 tahun untuk komplit. Dia mau launching buku juga itu, ayat-ayat mana yang error. Dan yang lucunya lagi ya, rupanya kayak nama tahu loh sebenarnya itu. Itu kan pernah dibahas jaket naik juga itu di video yang lama itu. Ada 300 yang ditampilin, tapi ini masih sebagian sedikit katanya, baru puncak gunung es, di bawahnya masih banyak. Saya bilang sama mereka tuh, coba Anda bayangkan kalau alif diganti sama ain. Satu aja saya bilang itu. Nggak kelihatan pun itu. Mati kita, saya bilang gitu. Ini kalian 6577. Pantaslah ceritanya lain-lain. Tak mana yang benar. Aduh, ya gitulah. Kok jadi joke ya, padahal ini serius loh. Tapi saya benar kan, jadi kalau inget Bang Blender ngomong gitu, menurut Yeskiel gitu. Jadi ingat saya setiap ngomong 6577 itu inget Bang Blender, Bang Juma, itu semua itu tertulis. Ini jangan melampaui tertulis, bukan melampaui lagi, udah error. Let's go. Why? I'm waiting for you, drama. Aduh, belum pada tidur nih, Bang. Nggak, tomorrow. Morning. Oke, baik, Bang. Ya. Oke. Ya sudah, Pak. Kalau memang baterainya sudah pada low. Baterai orangnya pada low. Jangan mikirin 6577, Pak. Oke, Pak. Pamit dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini si Humbing tadi sampai malu dia turun nih. Kasihan. Iya. Ya, model emosi doang naik room debat lintas agama. Nak bully lah. Ajaran kasih katanya. Kasih pipi kanan kok ditampar kiri, pipi kiri kok ditampar pipi kanan gitu ya. Baru kesenggol sedikit aja jempolnya cantengan. Gak sesuai pengajaran sama aplikasinya kan. Tapi lumayan juga nih Bang Bujo. Kita mengetahui 6577. Itu sebenarnya keseluruhan tuh, maksudnya lah seluruh isinya nggak ada yang jelas. Makanya kata Sueb itu Bible diterjemahkan dengan cara bercanda, tapi yang bacanya terlalu serius katanya. Nggak ada yang jelas isinya, nggak ada yang tegas. Cuman informasi saja isinya, bukan firman Tuhan yang seharusnya sebenarnya. Karena kan terjemahannya, aslinya Yesus ngomong apa sih? Yang itu bahasanya aja beda. Iya. Tahu bahasa aslinya aja belum tentu paham yang dikatakannya apa gitu. Ini bahasa yang aslinya disebut aja nggak tahu, karang-karang ya gitu jadinya. Tapi sekarang mulai saling terbongkar gitu Bang Jo. Kalau terbongkarnya lama, makanya banyak
yang scholar yang bisa dikatakan penafsir Bible itu yang mengungkap, menyatakan bahwasannya ini bukanlah berdasarkan firman Tuhan, ini sisipan, ini alat palsu, itu banyak udah lama. Kalau mau dikaji isinya Bible ya, awalnya kan nggak ada, baru bukan tahun 400-an. Sebelumnya gospel ditemukan, dituliskannya tahun 80 sekian sampai 90 lah, baru ada dinyatakan itu tertulis setelah tahun 100 apa gitu. Itu gospel tapi ya, bukan Bible, beda. Ditambahkan dengan perjanjian lama. Yang ditemukan tadi yang banyak itu yang paling lama tua itu perjanjian lama. Potongannya udah kecil-kecil. Itu satu kalimat aja yang dicari utuh nggak ada gitu. Cuma dia bisa membuat rangkaian kata yang bersambung. Bisa jadi itu bukan Bible gitu, ada pesanan belanjaan dicatat, nah, potongannya saja, atau sandi apa zaman kerajaan ya, logikanya tuh kalau dituliskan tahun berapa sih paling tahan yang bisa utuh, tuh jaraknya bukan sedikit, 2000-an tahun. Media apa yang bisa mempertahankan itu? Prasasti batu aja hancur, apalagi bahan tulisan. Yang dibentuk di logam aja bisa tanda korosif, hilang. Ini blender cantik, moderatornya udah pada telet nih. Siapa moderator? Iya, Ada yang moderator? udah pada ketiduran semua. Gak ada lagi moderator yang di atas. Naik doang ini kan, naik moderator ini biasanya blender cantik. Nah, ya. Blender official nih yang pegang tadi siapa? Gimana Bang Ujo? Blender official siapa nih, Bang Ipul? Gimana? Ini akun Blender official, Blender tadi yang ngomong. Kurang jelas suara Bang Ujo. Oh, kecil ya? Iya. Yang moderator dua, yang Blender official sama Blender cantik nih. Udah Taylor, udah pada terkapar nih. Yang di bawah juga kayak nggak ada yang moderator kah? Nggak ada yang bisa naik lagi nih kan? Bang Rumi kiamat. Assalamualaikum Bang. Ya nggak ada moderator lagi Bang Ujo. Ya udah, biar aja powerful orang ini. Patroli lagi, cari-cari mana yang masih aktif. Oh, Rosipa masih. Wah, Andar, Wapi, mana lagi? Kucang juga masih rame. Wah, yang santang Bang Juma udah off.
penonton udah pada tidur.